yang lain. Nggak bisa dikontrol ini masalahnya. Ha. Saya bingung. Panik. Kenapa? Bukan panik. Saya nggak ada panik sedikit pun. Ha. Oke. Bisa kalian bisa masuk. Kita turun semua. Capek lah. Di atas. Nggak bisa terkontrol. Bukan ditutup. Ngomong. Aduh, bener-bener. Ya, nggak usah ngomong menyerang orang. Saya nggak menyerang Anda. Saya sopan. Inilah teman-teman si Juma ini. Nggak ada etikanya. Beradab sedikit kenapa sih kamu? Beradab bisa nggak? Beradab nggak beradab orang ini. Sekarang pusing kau kan? Tadi kau keluar. Bukan, saya bukan pusing. Kalau kalian mau mulutnya 10, saya nggak bisa ngadapin dong. Anda ini gimana? Nggak pakai otak ya? Kau nonton Aduh, susah. Saya jujur aja, saya senang kalau si Juma datang, nggak ada masalah. Bagi saya nggak ada masalah. Anda, teman-teman yang muslim. ini banyak orang. Coba banyak orang sini. Kami turun. Iya, nggak ada masalah kalian. Teman-teman muslim silakan turun biar kami berdua. Oke, siap Bang Juma. Tadi saudara mengatakan di luar Bible itu kitab Majapahit katanya. Iya, silakan yang lain turun. Saya jangan diturunkan. Iya, kenapa Anda mau sampaikan apa Jum? Ya, kamu mau sampaikan apa? Iya. Silakan. Oke, baik. Ini Saya sambil ngomong sambil saya turunkan yang nggak penting saya turunkan ya. Ya, yang lain silakan nyimak aja di bawah. Nah, teman-teman ya, belajar diskusi yang sehat. Kita tidak mau mencari menang kalah. Bagaimana kebenaran itu disampaikan. Itu yang mau kita sampaikan ya. Saudara nggak perlu merasa tersinggung atau merasa apapun. Memang Tuhan itu esa, bukan satu yang kau maksudkan. Ya, oke Jum, silakan Juma. Oke. Temanmu ini nggak bisa diturunkan, susah. Saya malas Ada kayak gini. perbincangan yang lagi seru-serunya dibahas, materi yang pernah saya sajikan kepada beberapa teman Kristen terkait dengan salib. Kalau di Islam salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk Tuhan. Di dalam kitabnya Yahudi, salib itu juga adalah hukuman bagi orang yang dikutuk Tuhan. Nah, di Kristen salib itu malah dijadikan sebagai keselamatan. Muncul pertanyaan, salib ini karya Tuhan atau karya iblis? Silakan. Oke, bagus. Tolong teman Juma ya. Kita mau diskusi baik-baik. Tolong temanmu diturunkan aja lah. Saya nurunkan nggak bisa. Saya juga nggak bisa. Saya bukan. Iya, nggak enak. Kalau begini nanti jadi kurang enak. Iya. Coba teman yang lain bisa nggak izin? Nggak ada, kita nggak mau buat sesuatu hal di sini teman-teman. Ini hanya diskusi. Diskusi itu biasa, perbedaan itu. Saya kasih tahu perbedaan itu biasa. Saudara nggak akan diganggu hakikat keyakinan Anda sama sekali. Ya. Aja semua dulu. Nggak bisa. Saya sudah buang, nggak bisa. Jadi colong Jum, ulangi lagi pertanyaanmu. Jum. Iya. Salib itu karya setan atau karya Tuhan, gitu Bang? Cuma ini Oke. berani sama orang ini. Iya Juma, Bang Juma, kalau bisa kita berdua boleh lah, nggak usah banyak-banyak orang bawa pasukanmu. Iya, saya tidak kenal orang-orang ini. Tidak ada satupun yang saya kenal. Kenapa harus bawa? Saya membuatnya susah loh, mau membuatnya susah, mau nurunkan nggak bisa, sama sekali nggak bisa saya. Kayaknya Saya tidak di-handle. kenal. Saya tidak kenal teman-teman yang lain. Yang jelas, oke Juma, yang jelas. Ya dengar Juma baik-baik, tolong dimut ya, dengar Juma. Jadi, Iya. oke, kau sebenarnya enak diskusi sama kau sebenarnya kalau baik-baik semuanya. Iya. Ya, aku suka. Ulang balik. Ya. Ulang. Teman-teman yang ada di sini saya sampaikan. Jadi
Kenapa salib itu sepertinya pernyataan dari iblis? Sepertinya iblis terlibat dalam hal penyalipan tersebut. Nah, suaranya nggak enak teman-teman. Benar-benar terganggu saya. Kan udah Terganggu. dibilang, Muranda ini pulang siapa balik, ini Muranda Bos. ini? Hapus Iya aja terganggu, benar-benar Coba terganggu turun saya. aja, teman-teman yang lain turun aja bang. Nggak cocok ini benar. Antos, kemudian saudara Zak, kemudian siapa lagi Acong, turun aja bang di bawah bang. Iya, kita nggak ada bermusuhan dengan siapapun kalian di sini, nggak ada. Ini hanya diskusi biasa aja, bukan sesuatu yang mau merasa bahwa saya lebih baik dari Juma atau Juma merasa lebih baik dari orang berani Kristen. di Nggak sini ada, nggak ada tujuannya, nggak ada seperti itu. Jadi rencana Bapa di surga tentang penyalipan itu sudah ada ditetapkan. Jadi bukan karena iblis terlibat maka ada penyalipan seperti itu. Betul, iblis itu membinasakan, tetapi iblis tidak punya rencana untuk penyalipan ini sebagai satu tujuan untuk penyelamatan manusia, bahkan juga sebagai tujuan untuk penghubung antara manusia dengan Allah. Dan perlu Juma ketahui bahwa manusia asal permulaannya sudah gagal di dalam mematuhi, di dalam ketaatannya kepada Tuhan, sehingga hilang kemuliaan Tuhan, sehingga manusia di mata Allah tidak benar, makanya diusir dari Taman Eden. Artinya manusia kehilangan kemuliaan. Kendati pun manusia diusir oleh Allah, adanya jarak, adanya keterpisahan manusia dengan Allah, Allah juga berusaha mendekati manusia dengan cara yang benar, dengan cara-cara yang sudah dijanjikan oleh Allah, sehingga manusia ketika berdosa di pandangan Allah, maka manusia ditutupi dengan pakaian kulit binatang, yaitu kulit binatang yang dari domba, yang ditujukan kepada Kristus, di mana darah Yesus tercurah untuk manusia, supaya manusia bisa kembali kepada surga itu sendiri. Karena jelas kejatuhan manusia itu adanya permusuhan antara manusia dengan Allah. Jadi bukan rencana setan. Cuma setan itu hanya membunuh, berdusta, membinasakan. Itu pekerjaan setan, dan setan itu merusak. Jadi bukan manusia yang merusak, tetapi manusia ketika jatuh menuruti kehendak setan, kemauan setan, sehingga manusia suka atau tidak suka, manusia mengikuti dosa dan mengikuti pekerjaan setan. Seperti itu Juma. Sudah mengerti? Oh, tanya apa lagi Juma? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa, Bang? Anda mengatakan bahwa Sebenarnya salib enak itu diskusi adalah- sama Juma. Cuman nih orang-orang nggak bisa di sini, banyak nggak bisa diturunkan. Pulang balik nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Boleh nggak saya minta dalil bang? Juma Bahwa Kamu- salib itu adalah nggak pernah pakai Iya, rencana dalil, Tuhan. Juma. Dalilnya. Iya, di Nggak usah, Yesaya 53, Yesaya 53, Anda bisa melihat di situ ya, Yesaya 53. Tetapi cara pemahamannya bukan cara yang sudah jatuh ya, sudah pikiran jatuh ke dalam dosa, ya. Pikiran yang sudah tercemar dalam dosa tidak akan mengerti Yesaya 53. Bang, Kan Yesaya pikiran 53 manusia. itu Bang, dengar Bang. Itu tidak membahas tentang Yesus. dia sengaja Oh, bahas, itu Bang. teman-temannya host. Tidak ada Yesaya 53 Nggak membahas berani Yesus. kalau sendiri host. Kitab Yesaya itu Sebenarnya nggak sebenarnya dia sudah pernah dia kemari, cuman dia nggak baru 2 kali. Dia 2 kali kok Juma datang kemari kan Jum? Ingat nggak? Iya. Kamu Bible nggak tahu sama baik, Biblikanya nggak tahu kamu. Ingat nggak? Itu. Iya kan, Nah, kamu ingat sekarang nggak? mana dalilnya? Nggak usah pakai Yesaya cara 53. Keluarin. Yesaya Dia cari 53 sendiri, host. itu bukan berbicara tentang Yesus. Itu berbicara tentang Makanya Hizkia, Bang Juma, berbicara tentang Ahaz, iya berbicara tentang Yotam, iya berbicara itu tentang Uzia. juga, tetapi itu bisa mengacu kepada nubuatan sayang, itu mengacu kepada nubuatan. Berarti Anda sendiri enggak. mengatakan itu. Enggak, Yesaya semua itu kitabnya siapa? semua itu Yesaya mengacu itu kepada kitabnya siapa? Yesaya itu Berani kitabnya di siapa? sini. Yesaya itu kitabnya kitab Yahudi atau kitabnya ya Islam? tentu Apa ini Kristen? bukan, dengar, ini kitab bukan Bani Arab ya, atau Iya. ini Bani Israel. Kalau Kristen, nah Israel. Ah, Orang iya. Israel mengakui nggak kalau itu untuk Yesus?
Israel sebagian tidak mengakui, sebagian mengakui. Sebagian pula. Iya dong, artinya begini sayang, artinya begini. Sebentar. Ada yang mengakui, ada yang tidak mengakui. Seberapa yang mengakui atau seberapa yang tidak mengakui? Yang mengakui itu siapa? Yang mengakui siapa? Wah, murid-murid Yesus kan mengakui. Mana? Wah. Tunjukkan. Di mana? Masa kamu seperti orang baru datang sini? Kamu tunjukkan di mana murid Yesus mengakui itu untuk Yesus. Jangan pura-pura bego lah. Ya mana? Coba. Kau baca dong. Coba baca di Matius 28. Bagaimana mereka disuruh pergi? Itu bukan orang Yahudi yang disuruh pergi memberitakan Injil. Itu kan orang Yahudi. Iya. Apa hubungannya? Ada dong. Injil itu kan tentang Yesus. Yang saya tanya, Yesaya 53 yang Anda katakan bahwa Makanya kalau Anda memahami jangan loncat-loncat. Jangan loncat-loncat. Yesaya 53 Anda katakan murid Yesus mengatakan kita baca Yesaya 53. Santai aja, santai. Aku nggak pergi kemana-mana. Santai. Nggak kemana-mana aku. Di mana muridnya mengatakan itu untuk Yesus? Mana? Dia kan goblok, host. Nggak usah diladenin, host. Silakan. Ini betina ini kenapa ini betina ini? Ya, jadi dengar. Kenapa dia? Habis makan Ya. beda. Lihat. Kamu Ya. betina ini kenapa nggak mau diam? Apa hubungannya dia? Jantan goblok. Betina ini diturunkan aja. Betina Nggak boleh. Juma, kamu Betinanya diturunkan kamu aja. diajarin siapa kamu mengatakan wanita itu betina? Diajarin siapa? Aja Anda katakan binatang kok, Yesus. Yesus Anda katakan Oke, binatang. berarti kamu nggak bisa berkata Yesus benar. menyatakan binatang. Bagaimana kamu bisa mau bagaimana kau bisa mau menjadi seorang panutan? Ucapanmu nggak benar. Bagaimana kamu nggak ada etika? Anda mengaku domba. Domba itu binatang itu bukan? Domba. Kalau kita, Bang, yang namanya Bang, kalau namanya seorang nabi itu pasti ada kata kiasan. Kalau namanya nabi menyampaikan kata kiasan. Oh, Anda nggak ngerti. Anda nggak ngerti apa-apa. Anda berarti hanya mau diskusi aja. Anda, teman-teman ya, si Jumani nggak ada kemampuan. Jumani sama sekali kurang etika dan tidak beradab. Betinanya turunkan itu hiasan. Betina ini turunkan itu hanya hiasan. Tadi saya sudah ada hormatnya. Dia nggak ada hormatnya, teman-teman. Kalian Gimana sih? Juma, Kalian mengaku domba binatang kan? Nah, Juma, nggak boleh kau mencela orang, nggak boleh. Itu hiasan. Saya menggunakan bahasa hiasan. Turunkan binatang wanita ini, betina. Ini kayak gini nggak bagus. Ini nggak bagus. Biasa hiasan. Aku menggunakan bahasa hiasan. Nggak usah balas. Betina ini turunkan. Dia ribut, dia mengganggu dari tadi. Betina ini turunkan. Aduh, inilah Jumani kayak gini lah, nggak bagus Ya, ini diskusinya. bahasa hiasan, Enggak ada. Bukan hiasan. Kau nuduh dia, kau ngomong yang enggak. Bukan hiasan itu namanya. Iya, nggak ada. Tolong teman-teman keluar aja lah. Kalau Anda merusak omongan orang, turun aja. Saya nggak suka begini cara Anda diskusi. Ya, diskusinya apa? Ngomong jorok. Ngomong jorok nggak bagus. Tentang betina itu turunkan gitu loh maksudnya. Ini bahasa hiasan. Nah, Nggak usah kau jemenas ini, nanti lain kali aja kok. Ngomong jorok ngomongnya. Coba ngomong yang benar lah. Jadi orang itu bisa jadi contoh, jadi hidup yang bisa menunjukkan citra diri yang benar, punya prinsip. Ini enggak, ngomongannya dipengaruhi situasi, kondisi dan keadaan. Akhirnya kau bilang betina sama orang. Aneh loh, kayak binatang dijadikan orang. Nah, teman-teman. Lihat tuh babi lagi. Inilah teman-temanmu. Kau takut. Takut. Katanya nggak bisa turunkan. Kau turunkan ya orang. Nggak bisa, saya nggak bisa. Anda naik lagi, diturunkan. Anda naik lagi. Itu betina itu turunkan. turun. Enggak, kok bisa naik lagi? Tenang. Saya dari tadi tenang, nggak ada panik. Cuman kalian itu ngomongnya jorok, kotor dan hina. Coba ngomong diskusi yang baik-baik. Diskusi yang benar ya. Saya bilang nggak semua roh jahat. Teman-teman dengarkan. Semua roh jahat saya ikat, apa yang saya ikat terikat juga di atas.
Semua kegelapan saya usir dalam nama Yesus Kristus. Lebay. Nggak ada Yang kalian sembah lebay. itu adalah setan. Nggak ada lebay, nggak Sekarang ada. coba saudara dia tunjukkan periokan. tadi Nggak di usah, mana Bang. murid Nggak usah Yesus kasih, Bang. mengatakan bahwa Yesaya 53 itu untuk gurunya. Mana dalilnya? Gak usah bang, Oke. gak usah bang. Suruh Mana? buka di Saya masih sini. nunggu dalil. Oke, kamu baca di situ. Suruh dia buka Di sendiri. ayat pertama, Dia siapakah punya yang percaya kepada berita yang kami dengar Di dan mana kepada siapakah dalilnya? tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ini kekuasaan Tuhan dinyatakan. Jadi kekuasaan Tuhan itu dinyatakan kepada Kristus. Nah, kamu bisa melihat Dalilnya bagaimana murid-murid Kristus Yesus. hadir. Gak usah. Murid Tadi saya sudah Yesus bilang percaya mana? di Dia Ya, dicari oh, sendiri. Murid-murid bagaimana mungkin Anda menuduh berarti bahwa bagaimana Yesaya mungkin 53 bagaimana itu murid aduh. Yesus mengakui. Mana coba? Mana? Bukti. Gak usah dibuka host. Kalian ini Cuma- orang di luar Yahudi seenaknya Cuma, aja host, mulut mengklaim iblis, kitabnya nggak orang perlu Yahudi. dikasih, Mana? Mas. Coba. Host, Jadi- Ada betina lagi satu. biar cari sendiri host. Masih ada betina satu lagi. Ya, Aduh, dia gimana dong? bertanya nggak jelas ya. Bertanyanya Nggak Juma usah ini dijawab. Saya istilahnya bertanya, dolak-dalik Anda ya. mengatakan- Tidak ada fokus, dia tidak ada Anda fokus. berkata- Tadi Anda tentang tujuan Allah, tiba-tiba tujuannya sudah lain-lain. Bukan, Apakah bukan. iblis Salib sekarang itu- dia punya salib pertanyaan itu karya macam-macam. Tuhan atau karya iblis? Kalian bertanya Tadi saya sudah jawab, dia nggak bisa mendengarkan. Ya, Ya. nggak usah, Saya host. mendengarkan Anda mengatakan Yesaya 53. Saya katakan itu bukan Iya, untuk iya. Yesus. kan? Udahlah kau Juma. Mulai Ya. nangis. Jangan menangis dong. Jangan Dia menangis. apa asumsi belaka Anda teman-teman? bukan komal, Anda Apa harus banyak berani. nggak benarnya? Dia hanya tahu bertanya. Dia hanya tahu bertanya. Mana buktikan kalau Yesaya 53 itu untuk Yesus? Mana Coba buktikan kalau SWT-mu benar-benar Tuhan. Coba buktikan. Yesaya 5:16 pencipta langit dan bumi itu SWT. Capek lah ngomong sama si Juma ini nggak ada kekuatannya. Capek karena kalian tidak ada Nggak ada ilmu, hanya wawasannya, coba-coba nggak ada kitab pengetahuannya. Yahudi. Kalian Nggak ada menggunakan pengetahuannya, kitab teman-teman. Yahudi itu bukan kitab kalian. Hei, kitab Yesaya itu punya Yahudi. Kenapa kalian pakai? Nah, bagus yang kau sampaikan. Jadi, silakan. kenapa disebut itu ada hubungannya dengan Kristen? Di mana? Di mana hubungannya? Ya, saya kasih tahu, kamu dengar aja Iya. lah Juma. Iya, silakan. Mulutmu jangan lebih besar Iya, silakan, daripada pikiranmu. Silakan. Ya. Ya, mulai jadi nangis. kacau ini. Makanya host nggak usah Mana? dijawab, Buktikan. host. Iya, Gimana apa? validasi Teman-teman kita dia nggak menggunakan cocok, oleh diskusinya nggak cocok. Diskusinya Iya, mau menang-menangan, dia nggak ada malunya Enggak, teman-teman. saya minta Dia itu dalil. hanya Di mau mana cari validasinya? duit. Iya, dia mau cari seri aja, mau cari ini aja. Cari makan dia Mana? di sini. Dicari makan, Mana? teman-teman. Saya ketawa. Kasihan. Cari Mana? makan. Makan dia host. Ayo, Kasihan. semangat. Dia cari semangat, makan saudara. ini. Semangat, Oke. semangat. Dia mau cari Kalian makan menggunakan teman-teman kitab supaya Yahudi, banyak, silakan. Iya. supaya banyak cari makan. Silakan. Nah, kasih aja dikasih cari. boneka yang nyata.
Kadirap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma, masya Allah. Adakah onde-onde? Gimana Bang? Ada onde-onde nggak? Ada ini tapi KW Bang undi-undinya Bang. Udah basi berarti. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Bang Kadirap. Ini Edis KW ini juga mengiyakan kalau latar belakang penyaliban itu iblis. Iya, dia mengiyakan. Coba, Edis KW, gimana pendapatmu tadi? Iya. Diperjelas, pertegas lagi ke Bang Zuma, silakan. Dia pro Edis nih. Sebentar saya jelaskan ya, sebentar teman-teman ya. Ini natur yang satu lagi. Ya. Artinya sepakat bahwasanya dalam Bible saya membaca secara utuh, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-urangkan. Artinya dalam konsep penyaliban yaitu yang merencanakan iblis itu. Iya, betul. Makanya itu Pak Bom tidak memakai Bible secara utuh. Berarti salib itu memang adalah karya iblis gitu? Kalau melihat daripada Bible, bukan berbicara karya, tetapi yang merencanakan. Iya, berarti itu karyanya iblis. Mana? Berbeda karya dengan rencana. Katanya rencana, berarti kan dia yang merencanakan. Kalau dia yang merencanakan, berarti dia yang mau. Ada ending yang diinginkan di situ. Berhasil nggak iblis dalam rencana tersebut? Ini kan itu kan dalam berhasil. Nah, berhasil. Apa ending? Apa yang kalian dapatkan sebagai Kristen dalam usaha iblis ini? Apa yang kalian dapat? Artinya. Jangan artinya. Apa yang kalian terima dari rencana iblis menyalib Yesus? Kalian menerima apa? Dalam keimanan kekristenan, artinya berhasil dalam rangka konsep penebusan dosa. Nah, apa akibatnya setelah kalian punya dosa dihapuskan? Kalian selamat kan? Ya iya. Berarti iblis berhasil menyelamatkan kalian, betul? Bukan seperti itu. Lah. Kenapa jadi kamu jilat kembali ludahmu? Tadi kamu mengatakan bahwa penyaliban adalah rencana iblis. Berhasil nggak rencana itu? Berhasil. Pertanyaannya, apa yang kalian dapatkan dari keberhasilan iblis itu? Keselamatan atau kecelakaan? Atau kebinasaan? Allah Bapa merubah daripada kok merubah kok merubah? Enggak ada urusan itu, enggak ada urusan. Yang saya tanya, rencana iblis ini mengakibatkan orang Kristen mendapatkan keselamatan atau mendapatkan kebinasaan? Kan sudah kubilang itu Allah Bapa merubah menjadi konsep keselamatan. Enggak ada urusan dengan itu, enggak ada urusan. Yang saya tanya, rencana iblis ini berhasil. Apa yang kalian dapatkan? Keselamatan atau kebinasaan? Penebusan dosa. Berarti keselamatan. Yang mengarah ke sana. Kenapa jadi ambigu? Yang tegas dong, yang tegas. Yang tegas dong. Artinya kan ini berbicara dengan penebusan dosa. Artinya kamu mendapatkan keselamatan atau mendapatkan kecelakaan, kebinasaan? Ayo. Anda dari rencana iblis yang terbukti benar berhasil menyalibkan Yesus, apa yang kalian dapat dari pekerjaan iblis ini? Keselamatankah atau kebinasaan? Boleh saya tanggapi? Iya. Sudah kubilang ya, yang asalnya itu penyaliban dirubah oleh Allah Bapa menjadi konsep keselamatan dalam keimanan Kristen. Berarti tunggu. Artinya yaitu berhasil dalam rangka penebusan dosa. Oke. Berarti rencana iblis ini kalian dari rencana iblis ini kalian mendapatkan keselamatan, betul? Baik, mohon maaf ya, saya ada urusan dulu ya. Mohon maaf ya. Cair.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, Ini- tadi di sebelah Bang, dia rungkat Bang Zuma ya, dirungkatin dia ya. Saya nonton di bawah. Iya, malu dia. Tadi kalau nggak salah ada saudara Moranda ini ngamuk-ngamuk di sana. Ku bilang dia ku bilang dia betina, marah dia. Ah, jangan kau sebut itu tidak bagus. Lah, bukannya kalian domba? Dibilangnya, itu kan cuma perumpamaan. Ya saya juga cuma perumpamaan. Mana mungkin kamu itu betina? Itu perumpamaan juga. Ngamuk dia. Saya juga cuma perumpamaan aja ya. Bang Faru, saya nyimak di bawah aja bang. Bang Zuma difitnah Bang Faru. Difitnah katanya cari koin. Iya, Jason, selamat bergabung Jason. Jason King. Jason King. Halo Jason King. Mana? Ayo. Ini gara-gara saya naik, ini OT-nya nggak mau naik. Apa saya turun lagi? Saudara Halo Eri. Erik Sob, selamat bergabung Erik. Erik Sob. Ya silakan Bang Kadirap, mungkin ada yang mau disampaikan ke Bang Zuma tadi ya. Ya silakan Abang Go. Iya. Bang Kadirap. Ya, untuk Bang Zuma, Bang Faru wajib sehat selalu, tetap berdakwah. Amin. Amin. Kami support aja di bawahnya. Amin. Ya, Bang Faru Siap, Bang itu Kadirap. di bawah aja. Ya, kami Makasih tetap Bang support. Kadirop. Sehat terus, Ya. doa yang sama buat Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bunda. Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu. Lanjut. Cain bro. Cain. Allahu Akbar. Viral Bang Faru ya, viral. Siaga Gulo, selamat bergabung Siaga Gulo. Iya, selamat siang. Ya, Siap. Islam Kristen Dinda. Saya Kristen. Oke, siap, silakan. Ya, tema kita konsili salib itu karya siapa? Karyanya iblis atau karyanya Bapak? Silakan Dinda. Iya, karena karya itu kalau menurut saya secara pengetahuan saya itu karya iblis. Nah, keren kali Bang. Keren. Mantap. Keren. Ya, silakan. Ya, jadi kalau Anda sudah mengakui salib itu karya iblis, karya iblis ini bermanfaat nggak untuk Kristen? Kalau kepercayaan saya, karya iblis itu nggak bermanfaat karena iblis ini kan ya orang yang nggak percaya dengan ajaran Yesus Kristus. Tidak bermanfaat, tapi kenapa di dalam kitab saudara dikatakan tanpa penyaliban, tanpa kebangkitan, sia-sialah imanmu dan kamu masih tetap berada di dalam dosa. Iya kan penyaliban itu kan akan membawa keselamatan juga oleh Bapa di surga. Ya, berarti berguna dong bagi kamu. Iya maksudnya penyaliban itu kan rencana iblis. Nah, terus rencana iblis ini benar-benar terrealisasi, bukan? Ya terrealisasi gimana ini maksudnya? Penyaliban benar-benar terjadi kan? Iya terjadi, itu kan setan. Nah, apa akibatnya buat Kristen? Maksudnya akibatnya tentang penyaliban itu? Iya. Ya Tuhan Yesus Kristus mati. Nah, akibatnya untuk kalian? Kalian selamat atau kalian binasa?
Ya kalau keselamatan ya udah jelas lah. Nah, berarti karya iblis ini berarti karya iblis ini menyelamatkan Kristen, bukan? Saya sih nggak bisa. Iya dong. Iya, saya sih nggak. Kalau saya Iya kalau dong. saya katakan itu sama aja saya percaya kepada setan. Iblis. Nah, ini tapi- betul. Betul. Memang betul. Karena penyaliban itu karya iblis, memang betul. Iya. Memang betul. Makanya nanti endingnya nanti pertanyaan saya itu adalah berarti iblis ini pahlawan bagi Anda atau penjahat? Kan gitu. Ya terus terang iblis ini kan ya nggak bisa Pahlawan. dipercaya. Gimana ceritanya? Ini seakan-akan abang menuduh abang ini seakan-akan marah kepada pencuri, tapi Anda nikmati hasil curiannya. Pura-pura aja berarti, pura-pura marah. Kamu ini nggak benar lah, nggak boleh kau mencuri barang orang. Nah, sini barangnya mana sini? Itu sebenarnya seperti itu. Begini Bang Juma, Iya, ini gimana? kan tentang penyaliban ini kan bukan dalam arti itu kita berjasa sama iblis, enggak. Iblisnya Karena yang berjasa. Iblis berjasa buat kalian. Tanpa mereka kalian tidak selamat. Kalau keimanan saya enggak, karena iblis itu, karena penyaliban itu kan membuktikan bahwa membuat- ketaatan Tuhan Yesus untuk menjalaninya. Itu karya siapa? Karya iblis atau bukan? Ya rasukan setan lah kepada orang yang nggak percaya, orang yang menyalibkan dia. Nah, bermanfaat nggak pekerjaan mereka untuk Kristen? Bermanfaat nggak untuk Kristen? Enggak disalibkan pun Tuhan Yesus tetap Apa? ada jalan keluar, tetap dia ibaratnya diangkat lagi, dikembalikan lagi kepada oleh Bapa. Maksudnya batal penebusan dosa gitu? Ya maksudnya bukan. Lalu? Maksudnya enggak terjadi pun penyaliban, tetap ada cara lain. Apa itu cara lainnya? Ya kita kan enggak tahu. Iya, tapi kan itu sudah terjadi, betul nggak? Iya memang kan udah terjadi, tapi sekarang pertanyaannya, ketika ini sudah terjadi, apa efeknya bagi Kristen? Apa dampaknya bagi Kristen? Selamat atau celaka? ya efeknya kalau menurut saya, ini pendapat saya, logika saya ya ini Pak ya. Ya. Efeknya itu ya memang kan Yesus itu kan penyelamat yang percaya kepada Dia. Nah, berarti efeknya menyelamatkan Kristen, betul? Ya, iya dong. ya bisa juga jadi. Begitu. Begitu. Oke. Nah, sekarang Bang. Ini saya pertanyaannya, tunggu. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda sudah mengakui pekerjaan mereka, muncul pertanyaan, berarti iblis ini pahlawan atau penjahat? Sahabat Kadirob, barakallahu fiik. Iya, kalau saya secara logika, ini pendapat saya itu kan penjahat. Loh, penjahat kok memberikan keselamatan? Gimana ceritanya? Karena kalau dia bukan penjahat, Yesus tidak disalibkan. Nah, akibat daripada kejahatan mereka, Kristen diselamatkan. Berarti keselamatan yang ada pada Kristen itu bermula dari kejahatan iblis. Berarti iblis ini menyelamatkan Kristen. Tanpa kejahatan iblis, Kristen tidak selamat. Maka Kristen harus mendudukkan iblis ini sebagai penjahat atau pahlawan. Iya, tapi iblis ini kan Masya Allah, syukran. kan berapa kali iblis ini mencobai Yesus sebelum disalibkan. Berhasil nggak? Berhasil. Enggak berhasil. Ini barulah dimasukkanlah kepada orang-orang yang enggak percaya kepada Yesus ini. Iblis ini memasuki orang-orang untuk merasuki orang-orang yang enggak percaya kepada ajaran Yesus ini. Disitulah dia. Karena Yesus berhasil. itu Berhasil. ya terakhirnya kan sebelumnya kan sudah berapa kali sebelumnya Iya.
Jadi berhasil, Bang, ya? Padang gurun. Berhasil. Enggak berhasil di situ, tapi terakhirnya Berhasil. berhasil. Setelah berhasil, coba Anda baca di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Berarti akibat penyaliban, orang Kristen ini selamat, dan orang Kristen ini tidak lagi berdosa. Betul? Ya, tapi ini kan dia kan dibangkitkan. Kan Luar dibangkitkan, biasa. Bang, kan? Masya Allah. Jadi kita minta kejujuran nih. Kejujuran nih. Kerendahan hati. Bagi saudara saya Siaga Gulo, iblis ini yang berdampak pekerjaannya kepada keselamatan Anda itu pahlawan atau penjahat? Bisikin saya aja, nggak usah didengar yang lain. Pahlawan atau penjahat, Bang? Jawabannya pelan-pelan. Saya jawab itu, Bang. Itu otomatis dengan kebenaran dan keimanan saya itu penjahat. Iblis itu penjahat. Lah, gimana ceritanya penjahat menghadiahkan keselamatan? Kan Yesus kan dibangkitkan. Walaupun Bisa dia nggak mati, Yesus bangkit tapi tanpa dibunuh dulu? kecuali tadi kalau dia itu tidak hidup kembali, tidak dibangkitkan lagi, baru saya percaya. Nah, sekarang bisa tidak Yesus bangkit tanpa mati dulu? Maksudnya gimana? Kurang dengar. Bisa tidak Yesus bangkit tanpa dibunuh oleh setan? Ya, itu sih kurang agak paham saya mendalaminya seperti itu. Makanya bisikin aja. Bisikin aja saya, Bang. Pelan-pelan. Nggak usah didengar sama orang. Kita aja berdua yang tahu. Iblis itu bagi abang pahlawan atau penjahat, Bang? Bisikin. Bisik. Apa? Pahlawan. Oke, Bang. Ini boleh saya karena ada keraguan sedikit ini. Saya ini sebenarnya saya suka dengan ada rum-rum kayak gini, apalagi dengan macam sama orang abang pengalaman. Tapi macam saya tentang orang yang nggak mendalami benar agama ini, jadi saya ingin mau cari pengalaman tentang agama ini. Saya ingin mau bertanya ini, Bang, bolehkah? Boleh. Abang kan agama Muslim kan? Iya. Abang ini udah pernah jadi Kristen atau memang kelahirannya Muslim? Saya Muslim, sama seperti Yesus. Oke, saya ingin mau bertanya ini, Bang. Tapi ini nanti nggak jadi penistaan agama atau bagaimana? Kalau bisa saya bertanya tentang agama Muslim ini? Enggak. Iya. Coba aja bertanya dulu, Bang. Pak Dinda Siaga. Bertanya aja dulu. Oke. Nanti kalau penistaan kita nggak akan tanggapin. Oke, cocok itu, Bang, ya. Ini saya mau bertanya ini tentang ibadahnya Muslim ini, kan ada 5 waktu. Ibadah atau aturan itu? Ibadah dan aturan. Oke. Kalau ibadah itu, saya mau ingin bertanya dulu. Kenapa mestinya kalau datang ke masjid itu besar-besar, kalau berdoa itu ibaratnya ada pakai toa seperti itu. Karena karena dalam keimanan kami, imanan saya, ajaran saya Kristen, kalau berdoa itu tanpa besar suara, itu berdoa dalam hati aja, Bapa di surga itu udah mengenal apa isi doa saya itu. Oh gitu ya. Jadi kenapa kalau berdoa di apakah aturan atau memang harus seperti itu? Bagaimana jawaban Abang? Oke. Baik. Jadi di Islam itu, Bang, ada perintah untuk berseru, mengajak manusia. Serulah manusia. Nah, jadi ketika kami beribadah, di samping kami menyembah kepada Allah, kami mengajak yang lain untuk juga beribadah. Mengingat, karena perintah dalam Al-Quran itu adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, ajakan untuk menyembah kepada Allah, menuju kepada kebaikan.
Nah, sedangkan Islam itu adalah agama syiar, di mana agama syiar ini diperintahkan untuk disampaikan. Nah, Islam itu sebagai pengingat, Al-Quran sebagai pengingat. Jadi ketika kemudian ada seruan, itu mengingatkan manusia Islam untuk datang beribadah. Dan itu juga ada di dalam kitab yang Anda gunakan, misalnya di dalam Mazmur 18 nomor 6, Keluaran 14 nomor 10, Yunus 2 nomor 2 dan seterusnya. Itu perintah kemudian untuk berteriak kepada Tuhan. Teriaklah kepada Tuhan. Berteriak, ajakan berseru, berteriak. Berseru-seru, artinya berteriak-teriak untuk mengagungkan Tuhan. Memang betul di dalam Al-Quran dikatakan Allah itu maha mendengar, maha melihat, bahkan Allah tahu apa yang ada di dalam hati manusia, yang dibisikkan oleh hati manusia. Tetapi di Islam itu ada kaidah di Islam di mana dalam ibadah kita wajib memanggil orang lain untuk ikut menuju kepada kebaikan. Bukan sembunyi-sembunyi. Kalau kebaikan itu harus terang-terangan. Harus mengajak kepada yang lain untuk beribadah. Begitu Bang, bukan untuk ria, bukan pamer. Tapi semata-mata menjalankan apa yang menjadi kaidah di dalam Islam. Apa itu berseru? Berseru dengan sekencang mungkin, mengingatkan manusia untuk menjadi hamba Allah. Jangan lupa kepada Allah. Seperti itu Bang. Oke. Karena makanya saya bertanya itu, Bang Juma, karena kalau kita Muslim berdoa kan 5 waktu. Jadi kalau hanya kan 5 kali itu harus pakai itu apa maksudnya suara itu. Kalau macam kami Kristen, walaupun apa contohnya setiap hari Minggu, contohnya walaupun ibaratnya pakai speaker besar itu ya enggak masalah karena hanya sekali seminggu. Kalau ini kan 5 kali tetap. Makanya saya bertanya juga tentang itu, apakah memang untuk itu diwajibkan atau memang udah aturannya seperti itu. Iya, perintah berseru, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, itu sudah tidak bisa dipungkiri itu Bang. Itu di Islam. Alam semesta ini milik Tuhan. Tuhan sudah mencanangkan, serulah manusia. Sama seperti yang saya terangkan tadi dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 33 nomor 3, Mazmur 50 nomor 15, Yeremia 33 ini di situ diterangkan bahwa berserulah kepadaku. Artinya ada perintah untuk berseru kepada Tuhan. Berseru itu teriak. Artinya kita harus berseru. Bukan cuma suara kecil, enggak. Dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut qara. Qara itu menyaringkan suara, mengeraskan suara. Jadi Tuhan menginginkan kita tuh mengeraskan suara untuk beribadah, menyembah kepadanya dan mengajak orang lain. Tak ada masalah itu 5 kali sehari. Andaikan perintahnya 1000 kali sehari, itu pun kami lakukan. Nggak peduli dengan manusia makhluk lain. Karena yang kami utamakan itu adalah ibadah kami kepada pencipta. Begitu saudaraku. Nah sedangkan kalau saudara Kristen, sekali seminggu mana perintahnya? Ada nggak? Iya sih Bang, tapi oke lah Bang. Terima kasih, itu aja karena saya ini menanyakan ini supaya wawasan saya juga terbuka. Jadi saling memahami, bukan hanya agama saya saja yang saya ketahui. Jadi kan boleh kan, bisa kan saya kan mengetahui tentang agama Muslim kan, nggak ada masalahnya itu kan? Nggak ada. Justru saya menjelaskan itu sesuai dengan apa yang Anda tanyakan. Oke, itu aja Bang. Oke lah, terima kasih Bang ya. Tapi izin Bang, ada saya tambahkan ini si Siaga Gulonya mungkin kurang bisa memahaminya. Jadi yang Dinda dengarkan itu seruan adzan. Ya, seruan adzan yang Anda maksud itu seruan adzan, itu bukanlah doa. Ya, kan, yang 5 waktu yang Anda dengarkan dari masjid itu seruan adzan. Benar kata Bang Zuma. Karena kami memang diarahkan, diwajibkan untuk menyerukan itu. Di mana kami adalah agama syiar, menyerukan kepada orang-orang supaya hanya menyembah kepada Allah. Kami hanya menyerukan, tidak memastikan Bang ya, apalagi memaksakan, tidak. Hanya menyerukan. Ya, berarti Bang dari subuh itu sampai jam 8 malam itu azan semua atau bagaimana? Ya, yang Dinda dengar itu seruan, itu azan.
Iya ya. Iya. Oke. Tapi ada nggak perintahmu bergereja, Bang? Ada nggak perintah di Bibelmu bergereja? Coba, Bang. Lanjut. Kalau di saya, kalau di ajaran saya, pengetahuan saya, memang ke gereja itu nggak ada perintah sebenarnya. Tapi katanya di situ, kuduskanlah hari Tuhan, hormatilah hari Tuhan. Masuk sampai situ, Kak? Iya, hormati hari Tuhan. Oke, dengan cara apa? Ya, kalau sepengetahuan saya itulah datang. Kalau gereja itu sebenarnya itu tempat perkumpulan untuk apa? Orang beriman atau orang Kristen. Tapi tentang kuduskan hari Tuhan itu, ya saya anggap dalam pribadi saya itu hari Minggu. Tapi kalau orang Yahudi hari Sabtu, mana yang betul? Saya sih Bang nggak bisa menjawab itu karena saya tidak apa maksudnya itu tidak sejauh itu mendalaminya. Karena di Indonesia ini itu sementara hari Minggu. Itu sementara. Iya. Jadi memang ada juga Kristen itu yang ibadah hari Sabtu sore, ada juga. Jadi saya kurang paham juga tentang itu, Bang Juma. Oke. Ya, intinya gini Bang Zuma, yang mau disampaikan Dinda Gulo ini, sejauh ini dia hanya ikut-ikutan saja. Oh. Iya. Tapi yang pasti penyaliban itu hadiah dari iblis kan ya. Udah Ya final tadi kan? kalau sepengetahuan saya sih ya memang itu iblis itu kan setan. Betul. Iya. Setan itu kan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Nah kalau dia percaya kepada Yesus berarti tidak disalibkan Yesus itu. Ya kan? Berarti Kristen ini boleh nggak saya katakan Kristen ini adalah golongan dari setan karena tidak percaya Yesus? Saya tidak bisa memastikan itu. Saya tidak percaya itu karena di dalam agama Kristen ada namanya neraka dan surga. Sedangkan neraka itu tempatnya orang tidak percaya. Orang jahat seperti setan. Sedangkan tempat neraka itu tempatnya orang setan atau iblis. Sedangkan orang baik itu tempatnya surga. Jadi makanya saya nggak bisa memastikan bahwa setan itu berguna bagi orang Kristen. Enggak, itu kalau pribadi saya setan itu saya tolak. Kalau pekerjaan setan diterima gitu. Kalau pekerjaan setan itu ya saya terima karena dia itu ya namanya setan. Ada golongannya. Ya kan? Gimana? Jadi misalnya setan ini melakukan satu pekerjaan. Itu kan rencana salib, itu kan pekerjaan setan. Nah, hasil daripada pekerjaan setan itu Kristen diselamatkan katanya. Kan gitu ya? Berarti kan sudah jelas nih. Anda menolak setan tapi Anda menerima pekerjaannya. Iya Bang Juma, tapi ini kan kalau walaupun secara keyakinan saya ini ya, pemahaman saya, pengetahuan saya, walaupun setan itu tidak menyalibkan Yesus Kristus, tetapi ada cara lain lagi, entah apa yang terjadi lagi selain penyaliban itu. Ya terserah, mungkin Yesus mati gara-gara di kontak listrik kah atau apa? Atau disengat tawon. Kalau memang contohnya tadi terjadi seperti itu ya bisa juga ada beda lagi ceritanya kan gitu. Karena, tapi yang terjadi saat ini adalah Yesus mati karena iblis. Ya kan dia kan hidup kembali, bangkit kembali. Jadi ibaratnya kalau untuk kematian itu berarti itu kan hanya maksudnya kalau pikiran saya kalau itu kan hanya untuk bagaimana? Coba dulu ibaratnya kalau ibaratnya sakit ibaratnya coba dulu kamu nanti tidak sakit lagi akan sembuh. Terobatin lagi. Ibaratnya kalau pemahaman saya seperti itu Bang Juma. Tapi faktanya Yesus mati di salib juga tak ada manfaatnya untuk Kristen. Ya sebenarnya kalau dia enggak hidup kembali, enggak bangkit, memang enggak ada manfaatnya. Tapi sekarang dia bangkit. Karena di dalam Alkitab juga mengatakan dia kan bangkit kembali. Nah terus apa manfaatnya? Bagi Kristen penyaliban Yesus itu manfaatnya apa?
hidup karena dia hidup kembali Iya, untuk menyelamatkan manfaatnya manusia. Bang. Manfaatnya untuk Kristen itu apa? Manfaatnya maksudnya bagaimana, Bang? Manfaat Yesus mati di salib untuk Kristen itu apa? Manfaat sebenarnya sih kalau secara pengalaman pendalaman saya Iya. itu sebenarnya manfaatnya untuk mati di atas kayu salib itu sebenarnya nggak ada kalau nggak dia hidup, tetapi ini kan hidup kembali. Iya, manfaatnya untuk Kristen apa? Yesus mati, hidup lagi, manfaatnya untuk Kristen apa? Walaupun kalau pandangan saya sebagai Kristen, walaupun dia tidak mati di atas kayu salib, ya, dengan walaupun dia masih hidup sampai sekarang, itu tetap ada manfaat karena dia itu setara dengan Bapa di surga. Karena manfaatnya untuk Kristen. Manfaatnya untuk Kristen penyaliban itu apa? Manfaatnya saya sih belum mendalami sejauh dari situ, Bang Zuma. Tapi dengan konsili salib karya itu saya nyatakan itu kuasa iblis. Memang itu rencana iblis. Manfaatnya untuk Kristen apa? Ya manfaatnya karena kalau dia tidak hidup kembali, dia kan disalibkan. Kalau enggak dia enggak hidup kembali, enggak ada manfaatnya. Tetapi ini kan hidup kembali. Berarti terus ada manfaatnya? Berarti sama dengan kuasa Allah dia. Berarti Terus dia manfaatnya dengan apa? dinyatakan Yesus Allah. Yesus hidup kembali, manfaatnya untuk Kristen apa? Untuk diselamatkan lah, untuk karena ibaratnya kan udah ditulis di dalam Bible, Bang Zuma. Akulah jalan, tidak ada orang dia kan tetap jalan meskipun tidak disalib. Iya, maksudnya walaupun apa itu, karena sebelum Walaupun dia tidak disalib, dia tetap kan jalan. dia kan udah nyatakan seperti itu. Akulah, tidak ada jalan satu, tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa selain melalui aku, katanya. Meskipun Berarti tidak disalib kan? Sebelum dia disalib pun dinyatakan seperti itu. Nah, itu dia. Itulah Lalu manfaatnya penyaliban ini apa? Manfaatnya apa? Kalau saya manfaatnya kalau manfaatnya kalau untuk dia mati di atas kayu salib, untuk kalau dia tidak hidup lagi, sebenarnya memang nggak ada manfaat. Tapi ini kan hidup kembali. Berarti itulah kepercayaan kami bahwa dia itu apa adalah ketika dia hidup kembali? Allah Tuhan. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa ketika dia hidup? Ya, manfaatnya Bang Juma diselamatkan lah bagi orang yang percaya dan menuruti perintahnya. Kan Yesus menyelamatkan orang meskipun dia tidak bangkit dari kematian. Maksudnya gimana? Berapa banyak Yesus mengatakan dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Itu tanpa penyaliban dan tanpa kebangkitan. Kok bisa dosa-dosa itu diampuni? Jadi manfaat penyaliban ini apa untuk Kristen ini apa? Sebenarnya Bang Juma kalau dibilang ya ada orang yang bilang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu dosa udah terhapus semua itu, walaupun dia contohnya ibaratnya berzina, membunuh, mencuri, contohnya kan? Masa itu kan enggak secara logika. Jadi dosanya diampuni. Apa? Kalau percaya Yesus disalib bangkit hari ketiga, dosanya diampuni gitu. Kalau dia tidak hidup tadi Bang Juma, memang saya percaya bahwa nggak ada. Tapi ini kan dia hidup. Dia hidup, maka ketika dia hidup, maka dosa manusia diampuni gitu. Iya. Halo Bang Juma, tunggu dulu ya. Karena dia hidup hari ketiga, maka dosa manusia dihapuskan gitu maksudnya. Oke, mungkin kita sapa dulu nih Bang ya, siapa silakan. Setiana. Halo Setiana. Sigagulo. Iya Bang. Ini dari Katolik atau Protestan Anda ini? Sebenarnya saya ini sebenarnya dari kecil, umur saya sekarang udah 32 tahun. Sebenarnya dulu waktu kecil saya Katolik. Jadi karena sekarang di merantau ini jadi sering ikut ibadah Protestan.
Oh, iya iya iya. Iya. Jadi Nah, makanya manfaat Yesus bangkit dari kematian untuk Protestan apa? itu sih saya kurang, makanya aku bilang tadi Bang Zuma. Begini Bang Zuma. Makanya aku bilang tadi kalau Yesus itu kalau nggak Yesus itu nggak bangkit, memang nggak ada manfaatnya sebenarnya. Tetapi ini kan bangkit, hidup lagi. Nah, manfaatnya apa? Wah, Manfaatnya apa? ya karena dia hidup kembali untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan artinya menghapus dosa gitu. Saya sih tidak bisa mengatakan menghapus dosa Bang Zuma, karena nggak mungkin kan. Karena Kalau Kristen mati itu karena dosa. Ya itulah Bang Zuma yang kurang saya dalamin lagi. Makanya kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Di dalam kitab Roma 8 nomor 10, kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Jadi manfaatnya penyaliban itu apa? Iya. Nah, itu sih yang apa Bang Zuma, kurang agak pengetahuan saya tentang itu. Ya. Jadi kalau Yesusnya ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa. Lucu itu. Berarti Kristen selama ini mati karena dosa. Lah, jadi yang ditebus di atas salib itu apa rupanya? Iya. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, sekarang manfaat penyaliban itu untuk Kristen itu apa? Sedangkan Paulus mengatakan, kalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu mati karena dosa. Berarti Kristen selama ini mati karena dosa, bukan karena yang lain. Coba mati karena apa? Keselak biji nangka atau apa, tidak masalah. Mati karena panu, nyebrang digila sama mobil truk, beli Alkalpanax, mati karena panu. Ini mati karena dosa. Jadi penyaliban itu untuk apa? Penyaliban ini. Iya. Boleh saya bertanya sama Bang Zuma? Boleh. Itu pandangan Bang Zuma tentang Yesus ini, apakah dia benar bangkit atau bagaimana? Yang bangkit dari kubur menurut Yesus itu iblis. Menurut Yesus loh ya, bukan menurut saya. Menurut Yesus loh, bukan menurut saya. Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 14 nomor 30. Bahwa yang keluar itu adalah iblis. Karena kalau bicara tentang dari iblis ini Bang Zuma, saya sangat tidak setuju. Maksudnya saya tolak itu. Tapi Anda terima hadiah dari dia. Mana penyaliban itu Anda terima. Malah Anda bikin kalung, induk kalungnya itu salib. Berarti Anda menerima, Anda menyanjung pahlawan Anda, yaitu iblis. Ketika Anda menggunakan simbol salib, entah itu di rumah ibadah Anda, entah itu di rumah Anda, atau digantung di leher Anda, itu sama dengan Anda sedang mengkekalkan kemudian apa yang iblis berikan kepada kalian. Itu Bang Zuma, salib itu bukan itu kuasa setan, bukan. Itu kan peristiwa. Itu kan karena Tuhan Yesus Kristus itu mati. Salib itu hukuman. Salib itu hukuman atau berkat? Itu sih saya kurang paham tentang itu, Bang. Nah, itu masalahnya. Salib itu adalah hukuman kutuk. Berarti Anda memuja, mengagungkan kutukan. Kan itu poinnya. Anda menyimpan simbol lambang salib di leher. Bahkan ada yang bertato menggunakan salib. Artinya Anda bangga terhadap kutukan, terhadap Tuhan Anda. Kan lucu. Di rumah ada salib,
berarti Anda sedang membanggakan penyaliban. Anda membanggakan penyaliban berarti Anda membanggakan kutukan. Anda membanggakan kutukan berarti Anda sedang memuja-muja iblis. Menghargai penyaliban artinya menghargai pekerjaan iblis. Karena iblislah yang menggiring kemudian terjadinya penyaliban. Jadi orang-orang yang di rumahnya ada lambang salib, itu adalah orang-orang yang sedang berterima kasih kepada setan. Enggak loh Bang Juma. Bagaimana tidak? Bagaimana orang Indonesia menghargai bambu runcing? Karena dengan bambu runcing, orang Indonesia mengusir penjajah. Nah sekarang, bambu runcing itu apakah hal yang berharga? Berharga. Bagi penduduk Indonesia, bambu runcing itu memiliki makna tersendiri. Nah begitu juga salib. Salib ini adalah simbol. Simbol apa salib ini? Salib ini simbol apa? Ini kan salib ini kan saya bilang tadi kan itu kan peristiwa. Iya, saya ngerti peristiwa. Nah sekarang ketika ada peristiwa, maka dijadikanlah salib ini sebagai simbol. Salib ini kutukan atau keselamatan? Enggak lah, enggak lah, keselamatan lah, Bang Juma. Kok salib keselamatan? Mana dalilnya salib keselamatan? Di mana dalilnya? Karena salib itu kutukan. Kan ada juga yang disalib, bukan hanya Tuhan Yesus. Iya, siapapun yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Ulangan 21, 22, 23. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus kutuk. Mati dengan jalan kutuk. Berarti salib itu simbol kutuk. Anda bangga dengan simbol kutuk? Di rumah ibadah kalian, wah besar-besar tuh simbol kutuknya dibuat tuh. Yesus mati dengan jalan kutuk. Di mana? Disalib atau di mana? Disalib kan? Berarti salib itu adalah lambang kutuk. Ulangan 21, 22, 23. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Salib itu adalah lambang kutuk. Tapi Kristen bangga kemudian menjadikan lambang kutuk ini, simbol kutuk ini sebagai simbol agama. Berarti agama Kristen ini, mohon maaf, simbolnya adalah simbol apa itu? Simbol kutukan. Kok bisa jadi kayak gitu? Enggak Bang Juma, karena ini simbol salib itu kan Yesus kan Yesus kan Tuhan mengajarkan pada orang Kristen. Jadi karena dia wafat di salib, makanya itu kami Kristen sekarang enggak, salib itu sekarang kami kenang, jadi kami enggak melupakannya. Nah berarti Anda mengenang iblis, karya iblis. Oh enggak Bang Juma. Loh. Yang punya ide menyalip diri di Yesus atau iblis? Kan Bapak kan hidupkan kembali kan. Iya, bukan masalah. Seharusnya kalau Anda berbicara Bapak membangkitkan, harusnya yang menjadi simbol itu adalah lubang kuburan. Kalau itu, tapi ini masalahnya Anda menjadikan salibnya yang Anda jadikan sebagai simbol. Kalau masalah kebangkitan, harusnya Anda jadikan kuburan menganga. Kuburan yang terbuka, terus ada tangan keluar dari kubur sepotong. Nah itu, Anda jadikan kebangkitan itu sebagai simbol keselamatan. Ini salibnya yang Anda jadikan simbol, berarti Anda menggunakan simbol iblis, kutuk. Saya tanya dulu sama Bang Juma ya. Tuhan kami Yesus Kristus itu, kalau Bang Zuma bilang kutukan, memang salah apa dia? Kok bisa dia dikutuk? Ya justru karena itu Anda yang harus menjawab. Apa salah Yesus sampai dia dikutuk? Ya justru dia itu Bang Zuma memberitahukan, mengajarkan yang baik. Karena manusia di zaman itu sudah masuk ke dalam zona kedosaan. Jadi orang nggak percaya sama dia. Jadi dia dipaksa. Sehingga dia disalib. Iya. Nah berarti salib ini makin parah. Berarti salib adalah lambang ketidakpercayaan kepada Yesus. Ini kan yang menyalibkan dia ini kan iblis.
setan orang-orang yang tidak percaya kepada dia ajarannya. Berarti salib ini lebih parah lagi. Salib adalah simbol orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya Bang Jumal. Lalu salib ini apa? Itu kan salib itu kan lambang bahwa ada peristiwa, ada yang terjadi ibaratnya. Yang terjadi apa? Kepercayaan kepada Yesus atau ketidakpercayaan kepada Yesus sampai terjadi salib? Karena kepercayaan. Karena berarti karena percaya kepada Yesus maka mereka menyalib Yesus gitu. Yang menyalibkan Yesus itu orang yang nggak percaya, orang Itulah setan. yang saya katakan, berarti salib ini adalah lambang atau simbol orang-orang yang tidak percaya. Betul nggak? Ya kan sebenarnya coba saya bertanya lagi sama Bang Juma ya, kalau memang Abang Juma karena Abang Juma bilang tadi yang disalibkan itu orang terkutuk, emangnya Yesus itu salah apa sebenarnya? Yesusnya tidak salah. Kenapa dia disalib? Ya itulah ya, karena berarti salah sasaran. Enggak, karena orang yang berarti Yesus ini adalah korban salah salib. Enggak, Bang Juma. Karena banyak kuasa, banyak mukjizat yang dilakukannya. Jadi banyak orang yang yang membenci dia, banyak orang yang nggak percaya sama dia. Sehingga dia dikutuk. Ya, itulah iblis ini merasuki orang-orang. Itu Anda sudah akui. Berarti salib itu adalah simbol iblis. Anda sendiri yang mengakui. Enggak Bang Juma. Lalu mau kemana orang ini perginya? Anda mengatakan karena mereka nggak percaya maka mereka menyalibkan. Berarti salib ini adalah simbol orang tidak percaya. Salib ini simbolnya, kejadiannya, karena ada peristiwa yang terjadi, penyaliban itu, itulah Kristen itu selalu mengingatnya sekarang, ibaratnya bahwa Raja atau Tuhan kita, Guru kita dulu, telah mati di atas kayu salib. Itu matinya mati dikutuk atau mati diberkati? Ya, diberkatilah Bang Zuma karena dia bangkit kembali lagi, dibangkitkan oleh Bapa. Berarti penyaliban itu adalah pemberkatan gitu. Ya, itu kan rencana iblis penyaliban itu Bang Zuma. Ya, berarti kutukan, kembali lagi berarti kutukan. Ya kan kan iblis ini kan dengan dengan Tuhan ini kan sama-sama ini kan, makanya saya jelaskan tadi Bang Juma, iblis ini kan tempatnya neraka. Iya, berarti salib ini adalah lambang iblis kan? Bisa saya tanya dulu sama Bang Juma ya, di dalam agama Islam ada neraka atau ada neraka tempatnya atau ada Kristen surga? itu neraka kalau di Islam. Oh, enggak Bang Juma. Lah dalam Islam kan? Lari. Dalam Islam kan Anda tanya, bahkan di dalam Bible aja Kristen itu tempatnya di neraka. Itu dalam Bible. Maksudnya Bang Juma, di dalam Islam itu ada surga, ada neraka. Ya kan? Ada. Surga itu tempatnya orang Islam, neraka itu tempatnya orang Kristen. Ada. Maksudnya neraka ini tempatnya setan, iblis. Iya, tempatnya orang Kristen bersama dengan setan. Jangan dulu langsung di apa? Di Al-Quran begitu, wa ikhwanuhum, saudara daripada iblis itu orang-orang kafir. Ya, itu kan kutanya dulu sama Bang Juma. Sekarang bukti bahwa saudara bersaudara dengan iblis. Salib itu rekayasa iblis. Salib itu rencana iblis. Anda terima nggak? Terima. Berarti Anda menerima karya saudaranya saudara. Saya nggak terima itu, Bang. Nah, kalau Anda terima kenapa jadi Kristen? Begini Bang Juma. Kenapa jadi Kristen kalau nggak terima salib? Justru karena Anda menerima salib, Anda menjadi Kristen. Berarti Anda menerima hasil kerja daripada saudara Anda, yaitu iblis. Enggak Bang Juma. Lah kalau enggak kenapa jadi Kristen? Itu kan ibaratnya kan iblis itu kan ada ibaratnya, maksudnya ibaratnya itu ada tempatnya. Itu ya, tempatnya neraka. Bersama dengan saudaranya orang-orang kafir. Udah kalau memang ini enggak Bang Juma, karena apa yang dihadiahkan dunia iblis ke dunia ini kepada anak Adam? Apa yang dihadiahkan? Makanya ada kutanya dulu. Iblis menghadiahkan apa ke anak cucu Adam?
Yang nyata. Pekerjaan iblis yang nyata itu apa? Kalau sepengetahuan Bang Zuma apa dulu? Ya salib. Apalagi? Oh, Apa? enggak Bang Zuma. Lo kok enggak pula? Yang merencanakan penyaliban Tuhan atau iblis? Ya, kalau sudut pandang saya itu kan Iblis. Nah, Rencana itulah karya terbesar iblis di atas muka bumi ini. Apa itu? Salib. Enggak Bang Zuma. Lo kok enggak lagi? Gimana ceritanya? Kecuali kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Justru dibangkitkan karena lagi itu oleh Yesus Bapa. tidak mungkin bangkit tanpa disalib. Coba Anda baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia dibangkitkan menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kan ada dalilnya. Berarti karya terbesar iblis sepanjang sejarah anak keturunan Adam bukan mengeluarkan Adam dari surga, tetapi menyalibkan Tuhannya Kristen. Itulah karya terbesar iblis di muka bumi ini. Betul tidak? Enggak Bang Zuma, karena iya. Baru saya paham. Iya, Gantian karena kita saya siaga dulu. ya. Ini ada kutu jantan, kenapa dia? Nih gantian kita siaga. Oke. Ya, tunggu dulu ya, Dinda Singa ya. Sebelum Anda menanggapi diskusi Bang Zuma dengan si Siaga, saya tanya pendapat Anda dulu antara konsili yang terjadi antara si Edis sama si Bom Bom. Ya. Saat ini kan teman-teman Kristen ini kan sedang dihadapkan dengan konsili antara Bom Bom dengan Edis, di mana dalam konsili itu ada dua pendapat. Pendapat dari Edis mengatakan penyaliban Yesus itu adalah karya dan juga keinginan dari iblis. Sementara di pihak seberang itu ada Bom Bom yang menyatakan bahwasanya penyaliban itu adalah karyanya Bapak itu sendiri. Yang saya tanyakan sebelum Anda bergabung dengan diskusi ini, Dinda Singa ini condongnya ke siapa? Ke pendapat siapa dalam kondisi konsili ini? Pendapatnya Edis atau pendapatnya Bom Bom? Bom bom. Oh, penyaliban itu adalah karyanya Bapak gitu ya? Yes. Ya, oke, silakan Bang Anda. Jadi penyaliban ini itu karya siapa menurut saudara tadi ini? Sorry, saya tidak monitor. Itu adalah karya Tuhan untuk menebus manusia yang berdosa di dunia ini. Oh, berarti Anda menuhankan iblis gitu maksudnya? Kenapa? Kenapa Lah, betul? Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak iblis. Itu Mana beda yang membunuh, karena mari kau tunjukkan ayatnya. Mau kau tunjukkan? Yesus mengatakan Mari orang yang tunjukkan ayatnya dulu. Sabar dulu Bang. Yesus berkata orang yang ingin membunuh dia itu adalah anak-anak iblis. Nah, sekarang Anda mengatakan bahwa karya penyaliban itu adalah karya Tuhan. Berarti Anda menuhankan iblis. Di dalam Yohanes 13. Yohanes Bukan 17. seperti itu, maka Sorry. aku jelaskan sama Saya kasih kau. dalil dulu. Saya kasih dalil, habis itu Anda jelaskan. Di dalam Yohanes 13 nomor 2, iblis berencana menyalibkan Yesus. Iblis loh. Dikatakan di situ iblis yang punya rencana. Nah, kalau Anda mengatakan salib itu adalah rencana Tuhan, berarti Anda ini penyembah iblis. Karena dari awal, dengarkan ya. Dari awal, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, untuk dipercaya Supaya atau untuk setiap disalib? orang yang percaya tidak binasa. Nah, untuk dipercaya atau melainkan untuk disalib? beroleh hidup yang kekal. Oke, dia menganugerahkan anaknya untuk dipercayai atau untuk disalibkan? Untuk dikorbankan. Di mana dalilnya? Ayo Mari, kena kau. Mari. tunjukkan sama kamu. Ya, silakan. Di mana? Matius 26 ayat 24. Dengar. Di mana Tuhan menganugerahkan Yesus untuk dikorbankan? Di mana? Ini udah aku bilang. Mana dalilnya? Matius 26 ayat 24. Menganugerahkan Yesus untuk dikorbankan. Matius Di mana 26 ayat dalilnya? 24. Aku yang baca. Oke, kita baca coba nih ya Bang Zuma ya. Matius 20:24 data yang dia kasih. 26 ayat 24. 26 ayat 24. Oh, Matius 26 nomor 24. Oke.
Kalau Anda membawa Matius 26 nomor 24, apa kata Yesus di situ? Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis. Apa yang tertulis ketika Yesus mengucapkan itu? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama lah. Nah, perjanjian lama. Tolong Anda tunjukkan di mana Tuhan menganugerahkan kemudian anaknya untuk dikorbankan. Tertulis di mana? Di Keluaran, di Kejadian, di Imamat, atau di Yesaya mana? pasal Silakan. 53. Di mana di situ dikatakan bahwa anaknya dia anugerahkan untuk dikorbankan? Ini kan nubuat, kutunjukkan karena dia Ya, silakan. Silakan. menggenapi nubuat. Ya, silakan Anda tunjukkan di mana di situ bercerita tentang Yesus. Mari kutunjukkan. Silakan. Kau dengarkan, Mi. Iya, silakan. Jangan ngomong-ngomong terus, biar enak. Iya, silakan. Ingat ya, yang diceritakan di Ya. situ adalah tunas Daud. Dengarkan ya. Ya. Nah, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada terus? siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita meninggikan dia. Dia dihina dan dihindari orang. Seorang yang selesai. kesengsaraan dan yang biasa Selesai menderita dulu. kesakitan. Sampai situ dulu. Sampai situ dulu. Jangan lanjut. Sampai situ dulu. Jangan terlalu berlebihan. Sampai situ dulu. Sekarang saya tanya. Tunas yang dimaksud di sini berasal dari tanah kering. Siapa tanah keringnya? Yesus sendiri. Bukan. Kalau itu Yesus, dia berasal dari tanah kering. Itu kan kiasan. Tunggu. Saya tanya sama Anda. Saya tanya sama Anda sekali lagi. Yesus itu berasal dari tanah yang kering atau tanah yang subur? Sekarang udah aku bilang ini kiasan. Enggak. Tandanya Kalau tanah dia, kering, saudara, ketika kalau dia tanah dihukum kering, itu, seorang pun tidak suka seperti dia. Dengar. Tanah kering itu dalam bahasa Ibrani-nya sia. Tunggu dulu. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai tanah subur, itu artinya dalam bahasa Ibrani pura. Nah, di situ dikatakan tanah kering. Maria ini, bagaimana mungkin Maria bisa disebut sebagai tanah kering, sedangkan dia tidak disentuh laki-laki aja hamil? Yang disebut tanah kering itu seperti Sarah, Elizabeth, sudah kering dia, sudah mandul. Tiba-tiba kemudian dia hamil, itu tanah kering. Sedangkan Maria, ibunya Yesus, yang melahirkan tunas Yesus ini adalah tanah yang subur. Ayo, kena nggak kepada Yesus? Sedangkan Maria tidak mandul. Coba, Tuhan orang Islam siapa? Kutanya dulu, saudara. Apakah Maria ini mandul? Apakah Maria mandul? Maria kan gak mandul. Nah, berarti bukan dia, bukan anaknya yang dimaksud. Bukan itu Karena yang dimaksud di situ, saudara, yang dimaksud di situ adalah sia itu adalah tanah kering. Jadi tunas ini bertumbuh dari tanah kering. Seorang wanita yang mandul. Yesus berasal dari wanita mandul. Ayo, jangan asal-asal kau gunakan kitabnya Yahudi sembarangan. Ini kitabnya Yahudi, Anda harus mengerti isinya. Pun mute aja kerjanya, nggak bisa dia jawab. Oke, sekarang saya tanya, Maria itu adalah tanah kering atau tanah subur? Karena dia lahir di kandang domba itu. Kenapa lari ke kandang? Ini bukan berbicara kandang. Sekarang pertanyaan saya, Maria ibunya Yesus, ada atau tidak Juma? Maria ibunya Yesus ini itu tanah kering atau sekarang gitu aja, kalau kau ke sana ku tuduh poin saja kalian. Mulai. Yang dimaksud ada Tuhan orang Islam atau tidak? Selain mulai ngaco, mulai nggak bisa oleng. Saudara oleng jadinya kan. Tanah kering, Maria itu tanah kering atau tanah subur? Itu dulu. Udah ku bilang, lahir di kandang domba itu nggak ada hubungannya. Ini berbicara mengenai sumber tunas. Tunas itu adalah anak. Anak ini bertumbuh. Taruk yang tumbuh ini di hadapan Tuhan sebagai tunas, sebagai anak cikal bakal dari tanah kering. Siapa tanah kering?
Siapa tanah kering? Apakah Maria tanah kering? Bukankah yang dimaksud tanah kering di situ adalah Sarah? Bukankah yang dimaksud di situ adalah Ishak? Bukankah tanah kering di situ yang dimaksud adalah Elizabeth? Bukankah yang dimaksud tanah kering tunas di situ adalah Yahya, Yohanes? Semua argumenmu tadi kan? Bukan Yesus. Jadi jangan Anda mengambil kitabnya Yahudi serampangan. Tunjukkan Tuhan orang Islam ada atau tidak? Kenapa jadi Tuhannya orang Islam? Nggak ada. Ini kita tidak berbicara mengenai Tuhan. Ini berbicara mengenai konsili salib. Karya siapa? Anda mengatakan itu karya Tuhan. Mana dalilnya? Anda lari ke kitab Yesaya. Yesaya itu tidak bercerita tentang Yesus sedikit pun. Ayo. Ya. Bagaimana dong? Emosinya udah nggak terkendali lagi tadi Bang Anda. Oh gitu ya. Iya, mungkin baru makan petasan dia tadi tuh. makan petasan, ya. Oke, 3 huruf, selamat bergabung, 3 huruf. Ya, assalamualaikum, Ustaz Arif. Lupa ini ngapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, 3 huruf, selamat bergabung. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faruk, assalamualaikum. Pak Zuma, semuanya ya. Aduh, saya ini lagi di jalan ini kepencet, mungkin saya nggak minta permintaan perasaan. Alhamdulillah. lanjut biar saya di bawah aja mendengar. Siap, oke, makasih. Assalamualaikum, sehat selalu ya Pak Zuma ya, Bang Faruk ya, semua ya, Ustaz. Amin. Ya, alhamdulillah. Lanjut Bang Faruk. Saya lagi mantau di bawah aja, lagi nyimak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Intania, selamat bergabung Kak Intania. Oke, kepencet lagi mungkin. Apa C? Selamat bergabung, apa C? Ya, selamat siang. Ya, Islam Kristen. Apa C? Kristen. Ya, oke. Mau berdiskusi, sudah nyimak diskusi kita sebelumnya atau perlu saya jelaskan lagi materi diskusinya? Ya, coba jelaskan. Ya, jadi materi diskusi kita ini, konsili penyaliban itu karya siapa? Kenapa ini kita angkat? Karena ternyata ya yang lagi viral sekarang itu, lagi heboh itu antara Edis dengan Bom itu lagi melakukan konsili, di mana Bom dan juga Bom sama Edis yang merupakan umat Kristen memiliki sudut pandang yang berbeda. Sebentar, sedikit lagi Dinda, sedikit lagi Dinda. Di mana Edis mengatakan enggak, saya mau tanya, kenapa orang Islam itu di Indonesia selalu berdebat ya? Oh, itu tuh bukan pembahasan kita hari ini Dinda, bukan sedang kita bahas. Apa tujuan kamu berdebat itu untuk apa? Cari uang dari situ. Dinda, ini ilmu kristologi, hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan otaknya lah yang menolak ilmu kristologi. Misalnya kalau kamu tidak berdebat sama agama, bagaimana? Kamu dapat uang dari mana? Ini kristologi Dinda, ini ilmu kristologi. Kalau ini tidak berdebat untuk menambah wawasan. Kamu bisa dapat uang. Gimana Dinda? Kalau tidak berdebat, apa kamu tidak dapat uang? Oke. Jika Anda menganggap dengan berdebat kami mendapatkan uang, ada sosok yang lebih hina daripada itu Dinda, di mana ketika dia ingin mendapatkan 30 keping perak, dijualnya Tuhanmu Dinda. Itu tidak ada masalah. Tapi orang yang mendapatkan duit dari berdebat atau orang yang menjual Tuhan dari mendapatkan duit? Masalahnya begini. Kau lebih dukung yang mana? Orang jual Tuhan kau dapat 30 keping perak, atau kau menyaksikan perdebatan yang kau anggap orang mendapatkan uang? Pilih mana Dinda? Dengar dulu host. Kamu sama Zuma itu sama aja. Oh iya dong. Kalau tidak berdebat bagaimana kalau makan? Kami ini juru selamat kalian.
Juru selamat kalian. Kalau kalian tidak diingatkan, kalian selama-lamanya akan begitu. Kan udah jelas ini. Edis sudah mengakui, teman-temannya sudah mengakui salib itu karya setan. Ya kita sebagai saudara harus menyelamatkan kalian dong. Kok jadi sensi? Santai aja. Itu baru makan petir buku rasa Bang Anda. Iya tadi petasan ini sekarang petir. Iya. Lebih parah lagi dia. Iya. Oke, bos kecil, selamat bergabung bos kecil. Assalamualaikum bos, Bang Suma. Waalaikumsalam bang bos. Bos kecil Islam. Ya silakan bang bos, ada yang mau disampaikan? Salah pencet ya ini, sehat-sehat selalu. Ya, minta dibawa dulu ya bang bos ya. Oke, makasih. Oke, Lahomi, selamat bergabung Lahomi. Lahomi. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim bang. Ya, mohon maaf Pak Ustaz, saya hanya menyampaikan atau mendengarkan di bawah aja. Ya siap. Terima kasih banyak bangnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang kepencet, Bang Faruk emang. Memang kalau Bang Zuma naik komal banyak yang kepencet itu saudara muslim. Tadi dia makan petasan, habis itu makan petir. Ini sebentar ini bom yang dia telan, makanya kencang mulutnya. Tapi bom sama Oki nggak muncul mereka Bang Zuma ya. Udah 1 hari nggak muncul mereka semalam loh, nggak ada muncul. Ah itu bahaya itu kalau udah kayak gitu. Ada apa? Jangan-jangan. Mungkin mereka konsili secara offline mungkin ya. Barangkali. Karena dua-duanya kena itu. Kalau dikatakan karya iblis kena, dikatakan karya Tuhan kena juga. Maju mundur kena, dua-duanya kena. Yang benar itu Nabi Isa tidak disalib, itu. Yang benar Al-Quran. Salib itu hukuman bagi orang-orang yang benci kepada Allah, benci kepada para rasul. Nah, itu yang betul Al-Quran. Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Nah, itu yang betul. Al-Quran paling bagus itu. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu. Mantap kali Quran. Makanya kita tidak beriman kepada salib sebagai keselamatan. Karena ternyata salib itu maju mundur kena juga. Mantap lah. Insyaallah. Lanjut. Oke, Masya Allah. Bang Sakau, selamat bergabung Sakau. Iya Bang. Assalamualaikum. Ya, Islam Kristen. Alhamdulillah Islam. Ya, Assalamualaikum. Silakan Bang, ada yang mau sampaikan Bang Sakau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait ini Bang, tentang salib. Kalau tentang salib ini sebenarnya konsili itu yang pengen saya tahu, konsili itu apa sih arti kata konsili yang paling pertama, habis itu baru tentang salib Bang. Pertanyaannya apa ini? Tentang arti atau makna dari konsili dulu Bang. Pertemuan? Konsili ada pertemuan. Apa? Iya, pertemuan atau apa itu ya? Rapat untuk menentukan satu perkara. Dan itu identik dengan uskup atau pendeta atau gareja. Oh berarti Edis sama yang bom itu oknum uskup atau itu pendeta ya? Entahlah mereka ini, entah bingung juga saya melihat dia. Itu yang pertama saya mau tanya. Terus tentang lambang salib ini nih pertama kali pada zaman Yesus kan setahu saya mungkin belum ada dipakai sebagai lambang Kristen atau apa. Kristen juga kayaknya belum ada. Kapan pertama kali lambang salib ini dijadikan sebagai lambang Kristen Bang? Ya izin Bang Sakau mungkin iya, nanti silakan, Bang kita lanjutkan Bang Sakau ya. Kita ke siap. diskusinya diarah dulu ke teman-teman Kristen ya Bang Sakau ya. Ya, makasih banyak Bang Sakau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang. Mat Tajir, selamat bergabung Mat Tajir. Mat Tajir. Halo Mat Tajir.
Oke, Karol. Karol, selamat bergabung, Karol Alfi. Karol Alvino. Ya, Islam Kristen. Kristen. Oke, sudah nyimak diskusi kita sebelumnya dari tadi, Karol. Karol. Oke, langsung aja to the point ya. Di dalam iman dan pemahaman kamu, penyaliban itu karya siapa? Keinginan siapa? Keinginan iblis atau keinginan dari Bapa? Dinda Faruk izin ibadah dulu, saya gantian kita ya. Siap, Bang. Siap. Ya, lanjut. Dinda Karol. Ya. Itu hanya mau mempromosiin vegan itu, Bang Faruk. Si Karol ini. Ya boleh lah. Ah tuh, bener kan? Tapi kalau gimana, Sarai? Si Karol ini tuh masuk Komal, naik Komal, dia hanya promosi itu, gambar-gambar vegan itu, vegetarian tuh. Dia nggak makan B2, tapi Katolik, bukan Advent. Nggak makan daging katanya. Ya kan, Karol? Benar. Benar. Mau promo dia. Tapi supaya tidak diturunkan, saya jawab singkat-singkat saja dulu. Ya, silakan, Dinda. Peristiwa kejadian salib ya. Kejadian salib. Iya. Kejadian penyaliban ya, proses penyaliban apa? Insiden penyaliban. Insiden itu. Iya, itu karya siapa? Itu iblis, sama halnya ketika manusia jatuh dalam dosa, itu karya iblis semua. Nah, karya iblis ya. Iya. Manfaat dari penyaliban, teman-teman Kristen itu dapat apa? Dinda Karol. Nah, kalau ini sudah masuk ke ranah foto profil saya, Bang RH Arif. Iya, manfaat dari penyaliban, manfaat penyaliban itu, ya, setelah terjadinya proses penyaliban itu tadi, teman-teman Kristen itu dapat apa? Jadi korban darah, jadi korban apa? Silih dosa dengan korban Yesus. Jadi silih dosa dengan korban hewan itu tidak perlu Ya, lagi. yang saya tanyakan, teman-teman Kristen mendapatkan manfaat apa dari karya iblis itu tadi? Iya, manfaatnya hewan-hewan tidak lagi perlu dikorbankan kan? Jadi lebih murah sebenarnya. Iya, lebih spesifiknya lagi mendapatkan apa? Keselamatan atau kebinasaan? Mendapatkan kepraktisan dalam hidup. Tidak susah-susah lagi mengorbankan. Oke, Dinda, coba kooperatif Dinda Karol ya. Ketika Anda menghadapi sebuah ujian, di mana ujian itu memberikan Anda pilihan berganda A dan B, A mendapatkan keselamatan, B mendapatkan kebinasaan, Anda pilih mana? Jangan hadirkan jawaban C, Dinda ya. Jawabannya memang sesuai dengan foto profil saya. Ini kan promo saya, tapi oke, saya coba jawabannya ya keselamatan ya. Ya selamat dong, orang tidak perlu konsumsi tidak perlu tidak perlu korban repot-repot ya. Iya. Alhasil Anda mendapatkan manfaat dari penyaliban yang direkayasa dan diinisiatif oleh iblis itu tadi. Kalian, Anda Karol sendiri mendapatkan keselamatan kan? Ya, kantung saya tidak perlu terguras untuk cari hewan. Saya nggak tanya kantung Anda, Dinda. Saya nggak tanya kantong Anda gitu loh. Nurani saya tidak perlu Saya tidak tanya nurani Anda. Saya nggak tanya nurani Anda, Dinda. Yang saya tanyakan di dalam iman Kristen, ini jawaban saya, proses penyaliban itu Anda mendapatkan seperti ini. Apa? A, kebinasaan. B, Anda mendapatkan kepraktisan. Kepraktisan kan tidak perlu cari apa untuk sembeli. Untuk jadi korban atau untuk jadi cari sembeli itu tidak perlu kan? Jadi dapat Anda dapat manfaat keselamatan. Anda dapat manfaat keselamatan atau kebinasaan? Keselamatan boleh. Keselamatan. Dan hasil keselamatan itu merupakan inisiatif dari iblis kan? Karya dari iblis kan? Benar? Di titik itu penyalibannya karya iblis, tetapi karya iblis. Iya. Maka
keselamatan dan juga ajaran Kristen itu sendiri merupakan ajaran yang diajarkan oleh iblis, yang dikaryakan oleh iblis. Maka ketika Anda mengucapkan syukur dari keselamatan itu, ketika Anda mengucapkan syukur dari keselamatan itu, ketika Anda memanjatkan puji-pujian dari buah keselamatan itu, maka secara tidak langsung Anda sedang memuji dan juga bersyukur kepada iblis Dinda Karol. Maka benar kata Yesus, jika kamu menginginkan kebinasaan atas diriku, dalam Yohanes 8 nomor 42-44, maka iblislah yang menjadi Tuhan si Karol. Yang jadi pertanyaannya, pertanyaan terakhirnya ini Dinda Karol, sebelum Anda saya izinkan untuk bertanya, kalau nggak mau bertanya silakan turun, ya. Gimana rasanya Dinda Karol menuhankan iblis? Ya, saya terkejut dapat pernyataan seperti tadi ya, narasinya atau kronologinya seperti tadi ya, saya terkejut saja. Oke, sudah itu saya jawab. Tapi narasi itu hasil bertanya dari, kan? Narasi itu hasil. Iya. Saya sudah mau bertanya. Narasi yang saya sampaikan tadi, narasi yang saya sampaikan tadi itu hasil dari konfirmasi lisan Anda loh. Iya kan? Oke, cukup. Ya sudah, silakan Dinda Karol. Kalau mau bertanya silakan. Saya bisa bertanya? Iya, bagus, baik. Terima kasih. Ya, silakan Dinda. Saya banyak mendengarkan ya yang inti atau sangat dalam agama. Jadi dalam agama yang sangat inti adalah jangan menghindari kemusyrikan dan penyembahan yang salah. Ini dalam pemahaman Islam ya, yang saya tanyakan ini tadi ya. Iya, benar demikian. Iya. Terus nah, jangan sampai ada menyekutukan makhluk dengan kholik. Iya, menyekutukan apapun dengan Allah, bukan hanya makhluk. Apapun. Baik. Ya. Adakah kemungkinan ya? Tidakkah terjadi kemungkinan seseorang jatuh tanpa dia sadari, jatuh menyekutukan sesuatu dengan kholik? Contohnya menyekutukan apa yang naikkan saya paruh. Menyekutukan. Sabar Dinda Nathan, sabar. Menyekutukan. Iya, sesama penghuni neraka kalian jangan saling mendahului Nathan ya. Silakan dilanjutkan menyekutukan makhluk Muhammad yang tidak tahu jalan yang lurus. Contohnya Nathan, jalan yang lurus ya. Si Karol ini Kristen juga loh. Kalian sesama Kristen aja nggak menghargai. Kalau begitu saya mau bertanya. Kalau begitu saya bertanya saya di Markus 16 ayat 19-20. Iya, Markus 16 19-20. Iya. Iya. Ya, kalau begitu saya mau bertanya itu, siapapun bisa menjawab. Terutama dari kekristenan. 19 sampai 20. Saya baca dulu Dinda ya, isinya ya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang kamu tanyakan ini apa Dinda? Iya, tanda-tanda yang menyertai kan di situ minum racun maut, tidak mempan, bahasa baru. Ya, dia sebelumnya. Kenapa itu kesulitan terjadi? Ada fenomena itu sulit ditemukan. Apakah karena ayat 15-nya belum dijalankan, menginjili segala makhluk? Loh, ini pertanyaan harusnya kepada teman-teman Kristen Dinda Karol, jangan akulah yang menjawab ini. Karena kebetulan di samping saya sudah naik ya, mungkin beliau bisa menjawab. Jawab Nathan, jawab. Ya, silakan Nathan, silakan. Nathan, bisa nyimak pertanyaan dari si Karol tadi? Ya. Nyimak pertanyaan dari si Karol tadi. Izin pertanyaan saya tadi ya, Markus 16. Tunggu dulu Bang, aku mau menjawab tentang penyaliban itu Bang. Loh, jadi berarti si Karol ini kita singkirkan aja Nathan. Waduh, kasihanilah kami. Suruh dia dulu lah. Selesai. Oh ya udah, si Karolnya nanti dulu.
Tengok ya Karol ya, sesama Kristen aja nggak menghargain kau loh Karol. Jadi ya parkir sini dulu kalau gitu. Iya, apa itu Dinda? Oke, Dinda Nathan. Oke. Untuk penyaliban Yesus Ya. itu adalah rencana Tuhan itu sendiri ya. Oke, saya baca ya. Bapa mengasihi aku karena aku bersedia menyerahkan nyawaku supaya aku boleh menerimanya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambil nyawaku daripadaku. Aku menyerahkannya dengan rela. Aku berhak menyerahkannya. Terguncang kekristenan, banyak versi Bang Faruk. Inilah Waduh. tugas yang aku terima daripada Bapakku. Inilah yang digenapi oleh Yesua di Yesaya 53 ayat 10 itu, Bang. Tuhan itu sendiri Berarti merencanakan untuk berarti penyelamatan manusia. Iya, intinya dengan kata lain, Nathan. Ya, intinya dengan kata lain, kamu menyatakan ya penyaliban dari Yesus itu tadi, pembunuhan dari Yesus itu tadi, itu adalah rencana dari Tuhanmu, betul? Ya, memang itu, Bang. Rencana Tuhan untuk makanya saya pasti manusia itu dulu hanya nih. perlu Saya Ya, Nathan dengar dulu Nathan. Saya konfirmasi dulu guna memastikan. Jangan nanti dikatakan ini adalah opini saya. Gitu loh. Berarti di dalam pemahamanmu, dalam imanmu, kematian Yesus itu ya, yang menginginkan kematian Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri, betul? Ya, untuk mengampuni dosa umat manusia. Dan inilah yang digenapi. Inilah yang untuk apa ya Allah? Saya tidak tanya untuk apa gitu loh. Yang berarti dalam pemahamanmu saat ini yang menginginkan kematian Yesus itu adalah Bapa. Tuhan itu sendiri, betul dalam imanmu? Ya. Betul? Betul. Betul. Sekarang saya buka data Dinda ya. Saya buka data. Nih. Gantian kita ya. Jika kamu memahami seperti itu, berarti sebentar Dinda ya. Saya buka data dalam Yohanes 8. Nih. Yohanes 8 nomor 41 sampai 44. Nih. Saya bacakan Dinda ya. Nih. Apa katanya di sini? Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku. Apakah sebabnya ya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu itu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Sekarang saya tanya sama Dinda Nathan, di dalam narasi Yohanes 8:41-42 ini ya, yang menginginkan kematian Yesus, yang ingin membunuh Yesus, itu siapa? Manusia dan iblis. Guru-guru Dinda, tolong fokus Dinda ya. Ingin Tolong fokus. menyalibkan Yesua. Dinda, Jadi, tolong fokus. Dinda, tolong fokus. Fokus pada ayatnya. Apa yang dimaksudkan ayat Fokus ini. pada ayatnya Dinda. Tidak ada kata manusia di sini Dinda. Tidak ada kata manusia di sini Dinda. Tolong memang fokus tidak ada kepada apa yang tertulis manusia, ya. Tetapi yang menyuruh pembunuhan itu kan Makanya orang-orang saya tanyakan ke kamu Dinda. Orang Yahudi Dinda. ya, itu Dinda, tadi dengar saya dulu, mengatakan bahwa dari manusia dan iblis itu, Bang. Kan kita kan diberi kebebasan untuk memilih, Bang. Kita kan diberi Ya, kebebasan secara historikal. Jadi memang secara historikal baru kali ini ada oten di sawer di Komalku lah. Memang secara historikal yang ya di dalam Yohanes 8 40-44 itu ya, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada saat itulah ingin membunuh Yesus. Kan gitu. Tapi manusia yang ingin membunuh Yesus, ya dengar dulu, manusia yang ingin membunuh Yesus pada saat itu dikatakan Yesus siapa jadi bapaknya? Iblis atau yang lain? Ya iblis.
Iblis yang jadi Ya, karena yang timbul di dalam hati mereka itu bukan dari kebenaran, tetapi dari keinginan mereka. Iya, dengar dulu Dinda. Dengar dulu Dinda. Nah, sebab itu berdasarkan Yohanes 8 tadi, ketika manusia menginginkan kematian Yesus, maka yang menjadi bapaknya siapa? Kata Yesus, iblis atau Tuhan? Ya, setiap kejahatan itu adalah perbuatan iblis. Maka itu dia dikatakan bapakmu adalah iblis. Ya. Nah, sekarang saya tanya, saya kembalikan. Tapi jangan salah Bang, jangan salah. Kita ini diberikan Tuhan kebebasan memilih. Yang benar atau yang pada salah. konteks ini, Nah, itu yang pada konteks itu ini yang jangan terjadi kau kepada dengar dulu Dinda. orang itu. Pada konteks ini kau jangan gunakan lagi narasi free will karena apa sudah kejadian. Caidro diberkati Kak ini sudah kejadian. Gitu loh. Penyaliban sudah kejadian. Sekarang saya tanya. Memang penyaliban itu terjadi oleh karena guru hukum Taurat dan iblis itu Bang. Ya, sekarang saya tanya, saya ulangi lagi pertanyaan saya di awal. Menurut iman dan pemahamanmu, yang menginginkan kematian Yesus di kayu salib siapa? Iblis atau Bapak? Itu adalah rencana Tuhan, tetapi rencana dari Tuhan. Rencana dari Tuhan kan? Begini Bang, itu juga rencana dari Tuhan kan? Iblis tidak tahu bahwa itu adalah rencana Tuhan. Sudah nggak jadi dipanjangkan lagi, rencana dari Tuhan kan? Ya, rencana Tuhan Bang. Nah, jika dikembalikan ke tahu rencana Tuhan Bang, sebenarnya. Sebab itu dia menyesal pada saat Yesus disalib Bang. Jika dikembalikan dalam Yohanes oleh karena penyaliban terjadi 44 tadi, dosa manusia itu dihapus Bang. Tak, saya tidak bertanya itu. Nanti kita ke sana, kita fokus dulu pada penyaliban. Ya, ketika kau imani yang menginginkan kematian Yesus itu adalah Bapa, maka berdasarkan Yohanes 8 nomor 42 sampai 44, apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Ya, karena keinginan yang ada di dalam hati guru-guru hukum Taurat itu pembunuhan Bang. Pembunuhan kan iblis. Itulah keinginan iblis. Itu resikonya ya. Iblislah yang menjadi Tuhanmu. Oke, mungkin udah ke sini. Si Sal bisa melanjutkan, aku udah masuk zuhur di sini. Manusia pada saat itu dan iblis itu tidak tahu bahwa itu adalah karya Tuhan Bang. Memang mereka juga menginginkan, tetapi mereka tidak tahu itu adalah rencana Tuhan. Boleh dikasih dalilnya itu rencana Tuhan mana? Ya, Yesaya 53 ayat 10. Tuhan berkehendak meremukkan Tuhan. Dan yang ini Kak, yang ada di profil saya ini Pak. Coba baca Kak. Dengar Bang. Dengar dulu. Ya, saya sampaikan. Yesaya 53:10, Tuhan berkehendak meremukkan dia. Dia ini siapa? Yesus. Berarti Tuhan meremukkan Tuhan. Wih, saling ini ya Tuhanmu ya. Untuk mengampuni dosa hanya itu Bang. Kak, hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Maka itulah yang terjadi. Kalau bisa mengampuni, kalau bisa itulah yang terjadi. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Tidak ada yang lain. Kalau bisa mengampuni, ngapain harus mati? Kan bisa mengampuni. Sebab itulah hukum Kak. Itulah hukum. Ya mana perintahnya? Mana itu perintahnya? Ingat ya, ketika Yesus masih hidup, apa kata Yesus? Dosamu sudah diampuni. Dosa itu adalah maut Kak. Upah dosa adalah kematian. Jadi, oleh karena Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mengutus Yesua itu sendiri untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Upah dosa. Oke, kita ikuti inimu ya, iramamu. Upah dosa adalah Tuhan maut. itu sendiri yang menyelamatkan manusia melalui dirinya. Ya Allah, kamu kenapa nyerocos terus sih? Dan ini jelas-jelas ada ayat di depan screen. Saya tanggapi dulu, baru kau lanjut Yesua lagi. sendiri yang mengatakannya. Mama upah dosa Dan jika adalah kamu maut. tidak mengerti yang ini, itu terserah kepada kamu Kak. Upah dosa adalah maut. Itu sudah jelas Tuhanmu dan ini Bang, yang mati terkutuk di tidak ada tiang yang salib, bertentangan. menanggung dosa. Ya Allahu ya Rabbi. Bang, upah dosa adalah maut. Jadi itu Tuhanmu yang menanggung semua dosa. Iya. Sehingga dia harus hanya mati Tuhan yang terkutuk. dapat mengampuni dosa umat manusia Kak. Loh, Bisa gantian nggak Nathan? Itu tadi kamu mengatakan Tuhan membunuh Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa umat manusia. Ya, upah dosa adalah maut. Akhirnya Tuhanmu mati kan, menanggung kan. Iya, karena mengasihi Kau yang maling, kita. kau berzina. Kenapa dia nggak mau berhenti upah ngomong dosa ya adalah teman-teman maut. ya? Hanya itu yang
dapat mengampuni umat manusia itu? Ya kau diam lah biar ditanggapi dulu bang. Jangan kau kepanasan kayak kau cacing kepanasan. Bukan upah dosa cacing adalah kepanasan, maut. tapi aku ingin Ya memberitakan Tuhanmu yang kebenaran. harus mati terkutuk Apa yang ada menanggung di Alkitab, dosa-dosamu, itulah yang saya maling, katakan. memperkaos. Tapi kamu kan Ya Allah. mempelintir ayat Alkitab. Kamu tidak Boleh mengerti saya ayat Apa Alkitab sih? seperti itu. Silakan Gurunda. Ya, saudara mau Nathan, dikasih lem Korea mulutnya. penyaliban itu menurut saudara itu untuk menghapus dosa kan ya? Ya, itu kan kehendak Tuhan. Oke. Terus kenapa Kristen kalau mati karena dosa? Siapa yang mengatakan? Paulus. Di mana ayatnya? Kalau Roma Kristen itu 8. mati oleh karena dosa. Roma 8 nomor 10. Anda baca. Coba nanti saya tahu keluar dari Baca dulu. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ayo. Tubuh mati karena dosa. Ayo. Pingsan. tidak bang. Kita harus mempelajari dulu sebelum kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Sebab Alkitab ini sudah jelas tidak ada pertentangan seperti itu. Yang nggak ada pertentangan, betul. Berarti Tidak ada orang Kristen tidak ada menurut pertentangan di dalam Paulus, Alkitab. menurut Paulus, Jika kamu mengerti ya. menurut Paulus orang Kristen mati karena apa? Iya, karena dosa. Nah, berarti yang ditebus di atas salib apa? Bukan hanya orang Kristen, tapi yang semua mati orang itu. Yesus Kamu mati, akan Yesus mati oleh karena dosamu. Tadi kamu mengatakan Jika Yesus kamu tidak mati untuk bertaubat, menebus dosa. seperti itu, Bang. Tadi Anda Jika mengatakan kamu Yesus tidak mati. bertaubat, kamu akan mati di dalam dosamu. Yesus Itu ada tadi ayatnya mengatakan. juga. Ya. Yesus tadi Anda tadi mengatakan Yesus mati untuk menebus dosa kan? Ya, untuk menebus dosa. Nah, terus kenapa Kristen mati karena dosa? Jika kamu tidak bertaubat. Lah itu bertobat, bahkan Yesus sudah ada di dalam kamu. Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, itu Kristus sudah ada di dalam kamu, maka kamu mati di dalam dosa. Ayo, justru karena Kristus ada di dalam kamu, kamu mati di dalam dosa. Ayo. Kamu tidak paham ayat itu, Bang? Kok jadi saya yang tidak paham? Coba kau terangkan ke saya, silakan. Oke, coba bagi ayat itu, Bang. Nah, kamu tahu ayatnya aja tidak kok kau yang lebih paham dari aku. Gimana ceritanya? Saya lebih paham pada Abang. Ya sudah kau terangkan. Kenapa kau minta dalilnya kalau kau lebih paham? Kamu yang memberi ayat itu dan saya mau. Iya, tapi kau mengatakan kau lebih paham, tapi kau mengerti aja kagak. Gimana kau bisa paham? Sedangkan kau tahu arti dalilnya aja di mana kau nggak tahu. Gimana kau bisa paham itu? Bagaimana saya mau menjawab jika Abang tidak mau kasih tahu ayatnya? Berarti bagaimana Anda bisa tahu kalau karena umat letak Kristen ini ayatnya? Letak ayatnya saja kau tidak tahu. Tapi untuk mengerti artinya. Bukan untuk menghafal. Coba. Saya ulang lagi. Saya bacakan ya, Roma 8 nomor 10. Dengarkan baik-baik. Habis 10. Nomor 10. Habis ini kau jelaskan ya. Nah, coba kau buka dulu. Kau plototin dulu dalil kitabmu itu. Ketawa jahat dulu. Jadi iblis telah menipu dengan merancang penyaliban itu. Ternyata ujung-ujungnya tidak selamat. Berani tetap dia. Roma 8 nomor 10. Tetap aja mati dalam dosa. Kamu dikasih keselamatan palsu. Buktinya Begini, kamu Bang, mati dalam artinya dosa. Saya sudah paham, Bang. Begini, saya sudah artinya. Ya, silakan. Saya jawab ya. Ya. Itu artinya memang tubuh manusia ini akan mati, Bang. Karena ini mati adalah karena perbuatan Adam. Karena dosa kan? Ya, karena dosa perbuatan dari Adam. Terus yang ditebus Yesus di salib apa? Oleh karena dosa sudah yang masuk ke dalam ditebus Yesus dunia di atas melalui salib Adam, apa? Maka setiap orang itu harus mati. Ditebus Yesus, yang ditebus Yesus di salib apa? Setiap orang itu harus mati. Ya, yang ditebus Yesus di salib. Bicara sendiri dia. Bicara sendiri. Enggak malu. Tetapi Bicara roh, sendiri. Bicara roh sendiri. Enggak malu. Itu artinya. Enggak malu dia. Enggak malu dia bicara sendiri kayak orang gila.
Kalau Anda mengatakan Kristen Saya kan mati ingin karena menjelaskan dosa, dengar dulu, supaya Abang kita tahu, diskusi. Hei, kita diskusi. Jangan kau ngomong sendiri. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Kita diskusi. Kalau kau nggak sanggup, kau turun. Bagaimana saya mau menjawab jika kamu tidak memberikan saya peluang untuk bercakap ya? Kau itu bicara sendiri dari tadi, paham kau nggak? Untuk menjawab harus bicara, Bang. Roma Untuk menjawab 8, harus Roma bicara. 8 nomor 10. Saya mau menjawab, kamu itu bicara sendiri kan? mengatakan Bicara sendiri kau itu. Kau ngomong sendiri kau itu. Dengarkan dulu, habis itu kau tanggapi. Jangan kau tanggapi sembarang kau ngomong. Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, Kristus ada di dalam kamu, apa akibatnya? Maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh tidak. Tetapi roh tidak. Memang roh itu tidak pernah mati. Nah sekarang gini. Sebab itu saya itu bicara mengatakan sendiri, tadi, kau ngomong sendiri, dosa waris itu adalah kematian. kau ngomong sendiri, dengar Memang dulu, setiap Kristen itu akan mati oleh dengar karena dulu, dosa. kau jangan ngomong Tetapi sendiri, roh ini bukan gereja, yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tidak ada yang mau mati mendengarkan karena Tuhan ocehanmu, nanti Tuhan akan membangkitkan semula. dengar dulu, pemakan babi, dengar dulu, pemakan babi, dengar dulu, jangan kau congor babi di sini, ini bukan gereja. Kalau Kristen mati karena dosa, lalu yang ditebus Yesus di salib itu apa? Jawab. Ya dosa, Bang. Nah, katanya mati karena dosa. Ya, Mana yang betul? Karena kita sudah hidup di dalam dunia yang berdosa. Lalu yang ditebus apa? Sebab itu ada dosa waris, Bang. Kamu harus katanya sudah dosa waris dan dosa perbuatan. Katanya yang sudah dihapus ditebus oleh Yesua itu adalah dosa waris. Katanya dosa sudah perbuatan. Ibu saya ditebus. sudah pernah mengatakannya. Katanya sudah ditebus. Ya memang sudah ditebus, Bang. Nah, terus kenapa masih mati karena dosa kalau sudah ditebus? Oleh karena dosa waris. Dosa dari Adam. Kita harus, semua orang harus mati. Ya, lalu yang ditebus Bukan Yesus hanya orang apa? Kristen yang akan mati, tetapi Lalu yang semua ditebus orang. Yesus apa ya? Yang ditebus Yesus apa? Ya dosa waris. Lah, kenapa Kristen masih dosa kalau begitu mati? Tidak, Bang. Lah, itu dalilnya. Dosa itu adalah kematian, Bang. Lalu yang ditebus Yesus apa? Nah, di sini kamu tidak mengerti Inggris masuk. apa yang dilakukan oleh Yesua, Bang. Lah, mata uang paling tinggi. Dia mati karena menebus dosa dari Adam, betul? Ya, betul, Bang. Terus kenapa Kristen masih mati karena dosa dari Adam? Oleh karena dosa waris itu ada di dunia ini akan terjadi sampai selamanya sebelum Tuhan itu datang ke dunia. Terus yang ditebus Yesus apa, Cak Kangkung? Yaitu roh, Bang. Roh orang-orang Kristen yang percaya Yesua itu tidak akan mati untuk selama-lamanya. Semua roh itu tidak akan mati, Kuclo. Tidak, Bang. Roh yang tidak percaya kepada Yesua itu adalah Tuhan akan mati, Bang. Mana ada roh mati, kampret. Mati, Bang. Penipu, kau turun. Sebab itu Yesua mengatakan, pembohong, turun. ada ayat yang mengatakan, turun dari sini. Kau penipu, pembohong. Ada ayatnya, Bang. Kau bawa ayat ya? Turun ayatnya? dari sini. Turun. Kau Kamu ayatnya? Bawa. Turun, kau turun di bawah. Jangan di sini. Ini bukan gereja. Moderatornya mana moderatornya ini? Jangan kau di sini. Nggak ada orang, tempatmu menipu nggak ada di sini. Penipu. Katanya yang ditebus dosanya Adam. Dosa Adam itu dosa jasad, bukan dosa roh. Jasadnya yang berdosa karena dia makan, bukan rohnya yang makan buah, tapi jasadnya. Maka kemudian Adam berdosa jasad karena jasad yang makan. Habis itu dongengnya dia menelurkan dosa itu kepada keturunannya. Berarti jasadnya mengalami dosa. Yesus mati untuk menebus dosa Adam, berarti dosa kematian, karena dosa adalah maut. Ketika dosa itu sudah ditebus, berarti nggak maut lagi. Faktanya ternyata Kristen mati karena dosa. Penipu. Itu ajaran penipu. Katanya dosa adalah maut. Nah, setelah dosa ditebus, tak ada lagi maut. Kan itu konsepnya. Tapi faktanya Kristen mati justru karena dosa. Penipu.
benar-benar ajaran penipu. Penipu itu namanya. Sengat dosa adalah maut. Begitu dosa sudah ditebus, maka maut enggak lagi. Ternyata Kristen mati karena dosa. Lucu. Iya betul. Tuhanmu rugi mati karena ternyata lu mati karena dosa. Sia-sia kematian Yesus karena Kristen mati karena dosa juga ya. Percuma. Lalu buat apa dia mati? Buat apa dia mati kalau ternyata Kristen mati juga karena dosa? Buat apa? Percuma dia mati. Kalau kau nggak ngomong, kau mute lah, Carol. Mute dulu, Carol. Rang Pisang, selamat siang, Kristen, Muslim. Kita mute. Rang. Tadi mute. Ya, bocor-bocor. Rapi. Saudara Raffi. Sia-sia kematiannya, ternyata tak ada manfaatnya. Orang yang percaya pun mati. Mati bukan karena keselak biji nangka, tapi mati karena turun yang tadi baru. Yang saya tanyakan Markus 16 tadi sudah turun. Saya tanya lagi kalau gitu lain saja. Lin Marlina. Sia-sia mati karena Marlina salah pencet juga mati. Ketampol Bibelnya sendiri ya, kesian. Sadarlah kalian teman-teman Kristen. Apalagi dalil-dalil sudah ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejatinya kalau dia mati karena dosa, setelah mati nggak ada lagi yang mati karena dosa. Mungkin mati karena kelaparan, nah itu masuk akal. Ini mati karena dosa. Jadi dosa apa yang ditebus? Kalau gitu dosa apa? Apa yang ditebus? Dosa. Nah, faktanya dosa masih menghantarkan Kristen mati. Karena tubuh mati oleh karena dosa. Ya, kesian. Kena prank. Kena prank. Kita sapa Mas Tamam. Assalamualaikum. Abdul. Tolong yang multi, yang Muslim dulu, yang Kristen dulu yang multi ya teman-teman. Gurunda lagi diskusi nih. Yang Oten dulu yang multi. Yohanes. Assalamualaikum. Selamat siang Yohanes. Saudara Yohanes Kristen. Yohanes Julia. Yohanes Pakande. Pakande babi. Julia. Assalamualaikum. Julia, assalamualaikum. Julia. Tessa, Kristen. Aduh, salah pencet. Pencet Bunda. Oh, salah pencet. Iya. Selamat siang untuk Bang Gilma ya, sehat semua ya, Bang. Ya, assalamualaikum, Mbak Tessa. Sehat selalu, panjang umur. Sekali-kali ke transfer gitu. Kepencet mulu. Maaf Bang Suma, salah transfer. Bisa nggak aku nambah nominalnya? Bisa. Ini mau pamer frame Jabodetabek. Silakan Dinda, silakan. Ya buat teman-teman yang berada di Jabodetabek yang mau bergabung
di keluarga besar APII Jabodetabek bisa langsung DM saya. Alhamdulillah. Kirimkan KTP-nya, insya Allah kita berkolaborasi dalam kebaikan untuk berkhidmat untuk Islam dan kaum muslimin, insya Allah. Langsung DM aku ya teman-teman ya. Ya, yang Jabodetabek nanti kita ada meet family gathering, meet up sama kawan-kawan Jabodetabek yang lain, para pejuang-pejuang pembela kebenaran agama Islam di TikTok, insya Allah. Boleh DM ya teman-teman. Lanjutkan dah. Tak siapa saudara Mulyadi. Iya. Selamat siang, Kak. Siang, Muslim, Kristen. Ya, sebenarnya Muslim, Kak. Tapi Kok sebenarnya? iya, Lanjut. lah kepengen gabung sama Bang Zuma, yang terutama ngobrol sama Bang Zuma sedikit aja, boleh nggak, Kak? Di sini dialog lintas agama, Bang. Sesama Muslim bukan kajian. Jadi yang kita utamakan, prioritaskan untuk konten. Iya, harus sedikit aja. Sebenarnya aku bangga sama Bang Zuma karena apa? Ya tetanggaku ini kan ya ada Kristen kan, orang kaya, tapi aku selalu bilang sama dia kalau saya tiap malam mendengarkan penginjilan dari Bang Zuma gitu. Aku pamerlah sama dia. Terus dia tanya, siapa tuh Bang Zuma? Loh, kamu belum tahu tuh? Coba kamu cari di YouTube atau di kumal-kumal itu TikTok yang aku bilang. Soalnya aku ingin ngasih tahu kalau penginjilan tuh yang benar, dia biar tahu lah bedanya penginjilan yang benar sama yang tidak benar gitu. Intinya itu aja. Oh, oke, Bang, Masya Allah. Iya, aku sebenarnya menyarankan dia gitu loh, supaya tahu isi Injil itu sebenarnya gini gitu loh, Kak. Itu bagus, itu aja, Bang. Ya itu aja sebenarnya. Oh, okay. Karena tiap malam aku selalu mengikuti kumal-kumalnya Bang Zuma, itu debatnya sama orang Kristen. Aku pamer sama dia. Aku namanya kan minta maaf lah, ini kan inisial aja lah. Aku bilang sama dia gini, itu sekelas pastor Pak, gitu aku bilang, sama pendeta semuanya pun belepotan lawan Bang Zuma itu menjelaskan isi Bibelnya gitu. Aku bilang sama dia. Oke, Bang, itu aja ya. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Zulyun. Aduh, ini Muslim semua. Zulyun, Muslim. Zulyun. Pencet. Ayo naik teman Kristen. Konsili salib karya siapa? Ayo. Oh, Fanny. Ayo naikkan noten-noten. Yang merasa pandai di bawah ya, yang ada pengetahuannya tentang boleh sedikit naik, yuk diskusi. Z0, ayo naik Z0. Jangan congor di bawah kau, ayo. Nerol, apa? Untuk mengisi waktu silakan. Aku berkorban. Nah, bertanya tadi lanjut tadi. Ya, silakan. Seputaran ini ya, jangan makanan ya. Di sini bukan bukan kita bahas tentang hidup sehat atau diet atau vegetarian. Sekarang kita ini diskusi lintas agama. Silakan. Baik. Saya tanya dari Al-Isra 22. Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar engkau tidak menjadi tercela dan ditinggalkan. Не русский хуйплёты. Apa lagi nih? Heplote. Aduh, itu pertanyaan bundir. Silakan Gurunda. Janganlah mengadakan Tuhan lain. Iya, saya menanyakan Al-Isra 22 ini karena apakah tidak ada kemungkinan seseorang itu jatuh mengadakan jatuh tercela
mengadakan Tuhan yang lain. Karena dia lebih takut ke dirinya daripada pada ketentuan ketetapan Tuhan. Kalau kau Tuhanmu berapakah, Kerol? Itu menyindir kalian loh. Kalau saya itu kan bisa jadi Tuhan saya lidah dan perut saya kan, makanya saya menghindari untuk mentuhankan lidah Kita dan nggak perut saya. bahas makanan. Kerol. Kita nggak bahas makanan. Kita tidak membahas hidup sehat di sini ya. Ini dialog lintas agama. Jangan kau bawa lagi Tuhan apa ya, perut itu adalah Tuhan, makanan Tidak, semua kan masuk. bisa dikaitkan kan? Bisa dikaitkan di Al-Isra 22 tadi. Itu jangan mengadakan Tuhan lain di sisi selain Sang Pencipta. Berapa Tuhanmu kah? Bapak itu siapa? Nah, Bapak itu siapa? Kalau misalnya saya berusaha mengisi atau berusaha mencapai keterpenuhan apa yang saya butuhkan secara fisik, secara badan, secara lahir. Kerol, kamu tidak mau, kamu itu pegan ya, tidak mau makan yang berdaging-daging di situ, mengutuk penyembelihan sehingga kau tidak makan daging-dagingan ya. Nah, ketika kau digigit nyamuk, cara bagaimana kau pakai sehingga nyamuk itu terusir? Apa kau bilang ke nyamuk sana dong, jangan ngisap darah aku. Panas. Kau kan nggak mau membunuh ceritanya ini. Apa kau bilang ke nyamuk? Atau kalau kau mau dipatok ular, kau nggak mau membunuh sederhana ular saja nih? sih. Sebenarnya sederhana saja sih, sesuai dengan Kejadian 1 ayat 28 untuk menguasai kan. Menguasai kan tidak perlu membunuh, dan menguasai pun ya kalau toh memang harus membunuh karena ular itu atau nyamuk itu menggigit, mengganggu, ya no problem sih nyamuk itu demikian kan, dibunuh. Kan kau nggak mau membunuh, makanya kau pegang. Nggak mau kau membunuh kan, makanya kau tidak mau makan daging. Nggak tega kau yang dibunuh-bunuh ini kau makan. Jadi kalau kau mau dipatok ular nih, ular itu sudah menganga nih ya, udah menganga mau menelan kepalamu nih. Apa kau cuma pasrah? Karena kau nggak mau ini membunuh ular, membunuh. Ya, saya kan sudah jawab tadi, ini bukan soal tidak membunuh, tetapi ukurannya juga di Kejadian 1 ayat 29. Nah, sekarang kau lari, sekarang kau lari ke Bible. Setanya tadi kau kan jangan mengadakan Tuhan lain. Nah, berapa Tuhanmu? Nah, kalau saya sampai mengagungkan yang ada di tubuh saya, lalu mengorbankan. Bukan tubuhmu, Tuhanmu. Menurutmu Trinitas itu apa? Saya tidak berbicara kesehatanmu, tubuhmu. Saya berbicara keimananmu. Tuhan kan saya berbicara keimanan saya juga, Bun. Kalau saya berpihak pada yang patut saya pihaki, lalu saya tidak mempedulikan, itu kan melanggar norma agama. Nah, saya tanya, Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Ya, Bapak kan sesuai dengan 1 Korintus 8 ayat 6, Bapak. Atau juga ya, Bapak Yohanes itu siapa? 17 Bagimu 3. siapa pasang kupingmu. Bapak itu bagimu siapa itu? Allah. Bapak itu Allah. Iya, apa? Bukan Tuhan. Benar, Allah. Kalau Tuhan apa ya itu Yesus. bedanya Allah dengan Apa bedanya Allah dengan Tuhan? Ketika kita baca Matius 11:25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa itu Tuhan. Yesus pun kau Tuhan kan? Berapa pula Tuhanmu itu? Banyak tuh Matius 11:25. Yesus bersyukur kepada Bapa. Tuhan kan yang saya berhitungkan ya bala kan, kalau sesuai foto profil saya ada 9 nih yang saya makanya aku bilang kalau kau bahas makanan jangan naik di sini, naik kau di Komal cara hidup sehat. Jangan naik Komal dialog lintas agama, nggak nyambung. Kau pegang pemakan rumput-rumputan, ya sana cari kau komunitasmu itu loh. Contohnya apa? Contohnya domba, kambing, gitu. Komunitasnya. Kalau saya moderator dari tadi ku mute dia, Bang, saudaraku netizen. Jadi begini loh,
dia itu tidak makan hewan, cuma tumbuh-tumbuhan. Nah kalau kita ikuti maunya dia ya, taruhlah separuh dari isi bumi ini menjadi seperti sepemikiran dengan dia. Apa nggak berlebihan tuh hewan? Bisa-bisa hewan yang jadi wakil presiden, ya kan? Bisa-bisa hewan yang memerintah manusia, karena nggak ada keseimbangan, ya kan? Nggak ada keseimbangan, nggak ada terjadi rantai makanan. Sementara rumput bumi ini gundul karena pemakan rumput yang banyak. Binatang nggak Hewan. boleh dibunuh, tapi Tuhan boleh. Tuhan dibunuh. Nanti Bang Zuma lagu baru lagi lah. Kata hewan nggak boleh dibunuh, Tuhan boleh. Gila. Heran dia nek di komal lintas agama bawa makanan, masalah makanan. Umar, assalamualaikum. Apa yang disampaikan bang? Dompala, Kareste. Pur 28, Umar, Kristen Muslim. Yang Muslim jangan dulu multi saudaraku ya, biar ada diskusi. Yang konten dulu naik gunung. Pur 28. Pur 28. Bergetar hatinya Oten ya. Tadi yang dibawa dia surat Al-Isra 2:22 ya. Nah, di sini Hawan, bentar Sal, kita ini ada Gurunda standby. Hawan, Kristen, malah pencet pasti lagi. Lolona, aduh mamanya. Di mute itu di si Hawan, turunin aja si Hawan, saudaraku. Lolona, Kristen, Lolona. Islam Oh, Bunda. Islam. Apa yang disampaikan Bang? Mau sapa-sapa Bang Zuma dulu. Siang Bang Zuma. silakan. Salam dari Kepulauan Selayar. Oh, Selayar. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Kali wabarakatuh. ini sama Bang Zuma. Udah lebih 10 tahun saya ngefans. Oh. Di Selayar itu tidak ada rumah ya Bang ya? Oh banyak Bun. Nggak ada, yang ada itu sapona. Bunda Tidak bisa sama. aja. Iya toh. Itu aja Bang yang disampaikan. Iya Bang. Mat kenal semuanya. Ya, Makasih terima kasih. dari Nekan Bunda. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arjuna tidur. Kasihan ya kalau bener-bener penyaliban itu karya iblis. Wish, hancur Kristen. Bisa bubar loh. Kalau benar-benar seperti itu ya teman-teman. Kalau mereka nggak bisa memberi bantahan, pakai data-data bantahan, aduh, bahaya. Jangan bantah dengan congor, pakai dalil data. Aduh. Ayo teman-teman Kristen. Ayah. Kristen. Islam. Apa yang disampaikan? Maunya Pak ke Bang Zuma nih Bun. Silakan. Kasihannya kita ya, tidak ada yang mau menyapa kita. Ya, Gurunda Ke juga. Maduranya kapan Bang Zuma? Madura di mana itu Bang? Madura di Sampang. Sampangnya di mana? Kalimantan? Kresek, Sampang. Itu Kalimantan atau di mana? Di Madura. Iya, Maduranya di mana? Di Kabupaten Sampang. Iya, ke Sampangnya itu di mana?
Di Kecamatan Serese. Nah, Serese itu yang masalah. Ini suku saya, Gurunda. Sampangnya mana? Di Indonesia kah atau Malaysia atau di mana? Itu masalahnya. Di Indonesia, Bang. Nah, pulau mana? Kalimantan, Sumatera, Pulau Madura. Pulau Madura. Nah, Pulau Madura itu di mananya? Jawa Timur. Aduh. Ini pengen bertemu bareng sama Bang Suma nih. Oh iya. Ngefan banget. Makasih ya, Bang. Setiap kali Bang Suma. Tulian Cek Bitabit. Bang. Bang, Cek Bitabit Bang Ayah. Tulian, apa teh? Oh, Jawa Timur. Ya, iya. Jawa Timur. Soalnya ngefan banget Bisa sama aja, Bang. Masya Allah, idola. Makasih itu aja, Bang Ayah. Enggak, kapan mau kesini Bang Suma, ke Madura Bang Suma? Maduranya di mana, Bang? Nanti tunggu di rumah saya, Bang Ayah ya. Nanti Gurunda mau ke Madura. Oh iya. Udah. Tunggu di Pamekasan nanti Gurunda. Siap. Ya udah. Ustadz ini lagi mana beris noise, lagi naik kendaraan. Bingung sendiri ya, abang kita. Orang yang tahu Madura, Sampang Madura Dayak. Ayo naik teman-teman. Kristen. Pantesan Yesus di Yohanes apa kata Yesus? Iblislah yang menjadi bapakmu. Dialah menginginkan kematian manusia sejak semula. Dencir 88 Kristen Dencir salah pencet saudara. Bang Alman, Halo, Kristen, Islam Bunda Islam. silakan apa yang disampaikan. Aku mau tanya sama Bang Suma, boleh nggak Bang Suma? Iya. Bang Suma, itu Yesus kan naik ke langit itu umur 33 tahun ya? Ini Islam apa Kristen? Islam. Itu kita nggak tahu umurnya, Bang. Oke. Nah, saya kemudian dia turun ke dunia kembali, saya pengen tahu umurnya berapa gitu. Gak ada yang tahu itu Bang. Itu aja Bang. Iya itu aja. Iya, makasih. Makasih Bang. King Gareth. King. Ya Bunda. Muslim Kristen. Selamat siang. Alhamdulillah Muslim. Tolong yang naik itu oten dulu lah, teman-teman, saudaraku. Nanti habis Lebaran, Idul Fitri, baru silaturahmi, salam-salaman. Apa yang disampaikan Bang? Silakan. Ini menyampaikan buat teman-teman semua di sini, semangat selalu buat para apologet, khususnya Bunda Rahma, Bang Zuma, buat Abang Waruk, buat semuanya. Terima kasih banyak sudah membentengi agama kita Islam ini supaya tidak ada penanggalan akidah dari umat-umat, khususnya mereka-mereka yang berada juga di pendebat-pendebat yang bisa memurtadkan akidah umat Islam. Amin. Terutama para remaja-remaja. Amin. Oke Bunda, izin turun. Itu saja buat semuanya. Ya, Selamat terima siang, kasih, Bang Bang. Zuma.
Saya perwakilan dari IKN ini, semoga sehat-sehat selalu semuanya. Bang Zuma juga, Bunda Rahma, Bang Faruk, dan juga Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih dukungannya Bang ya, doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca malam. Mama cuaca malam. Pada kabur nih otene. Hilang nyalinya. Cuaca malam. Ngaji apa nih? Ngaji rasa sejati. Ngaji rasa sejati. Ngaji. Halo. Assalamualaikum Bunda. Halo. Ya, Bun. Halo. Assalamualaikum. Salam. Apa yang disampaikan? Mau bagi-bagi harta warisan? Enggak, saya cuma pendatang baru, ingin sekali melihat apa ya, karena atau saya aja yang kurang update, saya jarang buka TikTok. Mungkin saya kapan ya bisa ada momen debat Bang Zuma sama Kudis TV itu, pengen lihat gitu. Bun, ada nggak Bun, ya, nonton YouTube Gurunda Bang Zuma, nonton, buka YouTube-nya ya Bang Zuma official. Di situ ada banyak beliau diskusi sama si Kudis. Oh begitu. Nah, buka ya YouTube-nya ya. Saya pendatang baru soalnya. Oke, gitu aja Bun ya. Jadi mudah tuh kalau ingin melihat. Situ banyak itu diskusinya. Kadang dia dibilang tai ayam, macam-macam itu. Oke ya Bun ya, terima kasih. Ya, biar ada materi kita untuk naik di roomnya dia gitu maksud saya. Oh mau naik di situ, aduh. Iya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman, apa yang disampaikan? Salah pencet di Ar-Rahman. Aduh, pada kemana Oten? Pada kabur. Memang Gurunda itu narasinya teman-teman ya, Oten mematikan. Kalau kalian nggak kuat mental, bisa-bisa kalian diopname di rumah sakit RSJ, rumah sakit jiwa. Karena kenapa? Karena kalian kebingungan. Yang selama ini kalian udah percaya puluhan tahun ya, tiba-tiba narasinya Gurunda, membuat kepala kalian ingin kalian benturkan ke tembok, pusing, toh? Ya jalan satu-satunya kalian kabur toh, karena cuma modal iman, dogma doktrin, nggak mau sehat. Dadal, kok ada si bom-bom? Dadal, akulah bom-bom yang kau aniaya. Sini Greta. Kristen, Muslim, Dian Muslim. Semua Muslim kayaknya nih. Dian. Astagfirullahaladzim. Kabur. Ngacir oten-otennya. Gak ada yang berani naik. Kalau naik mereka pasti dipermalukan. Pusing mereka ya menghadapi dogma doktrinnya. Ayolah yang berani di bawah itu Zaid Nul, jangan cuma typing dong, ayo. Naiklah kalau kau punya nyali. Z0, ZB. Kau punya nyali naik. Jadi apa kau di bawah? Ayo. Jojaks, selamat. Jojaks, Kristen. Oke Bang, kita ada Oten ya Bang ya, izin ya Bang ya. Itu noise pun. Turun dulu Bang, noise. Jojaks. Ya, noise Bang.
Kita sapa aduh, ini siapa nih? Si Oten nih, Ustadz Yahya. Aduh, Oten. Pir. Silakan Kak Pir. Iya, ngapain bilang kafir? Santai saja, jangan emosi. Menolak diri kafir, Bang. Kau itu kafir, menolak diri, menutup diri. Ya iya, kau Menutup bilang diri kafir, dari oke. kebenaran Islam, jadi kau kafir. Silakan. Apa itu? Tanggapi. Konsili Apa? salib karya siapa? Silakan. Effendi di Kristen atau Muslim? Effendi, sebelum kita lanjut ke si Oten. Effendi. Islam Bu. Oke Bang, dibawa aja dulu Bang ya. Sudah kita pancing kita sudah dapat umpan. Iya. Sudah ada Cuma hasilnya. ngasih tahu sama Makasih, Bang. Islam jangan ganggu-ganggu orang lagi di. Oh iya Bang, terima kasih. Silakan. Iya, baik ya. Kita di sini berbicara tentang salib karya siapa. Turunnya aja. Ya Bang. Benar enggak? Dengar. Moderator naikkan si Oten, naikkan sama Gurunda. Ayo, Iya. narasi kau. Ya, jadi gini ya kawan-kawan, ya. Yesus kan mati disalib, benar nggak, Bunda? Ya lanjutlah kau narasi, jangan sama Gurunda, ayo sama Bambang Zuma. Heeh. Iya, jadi saya di sini cuman bilang bahwa ya Yesus itu udah jelas dia akan datang ke dalam dunia, disalibkan dan mati dan bangkit. Ya, saya tidak berbicara karya siapa karena memang dia harus mati. Walaupun Yang mengharuskan itu karya siapa? Gimana? Yang mengharuskan siapa? Iya, yang mengharuskan itu adalah apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab para nabi harus tergenapi. Makanya tergenapi itu harus yang dia mati. Yang mengharuskan itu bahwa yang dinubuatkan itu adalah rencana Allah. Yang mengharuskan dia mati siapa? Oke, baik, bagus pertanyaan ini ya. Ya, sebenarnya saya berbicara tentang keimanan saya atau menurut literatur tentang kitab suci sendiri menyatakan bahwa dia itu mati itu adalah kehendak Allah, gitu. Yang mengharuskan dia mati siapa? Ya Allah itu sendiri bahwa dia harus mati. Coba dalilnya. Oke, baik ya teman-teman dibawa dengar ini Jumat tanya ya teman-teman dibawa oten-oten. Jangan emosi dulu kan. Iya bagus ya. Ya saya tunjukkan dalilnya ya. Iya gini ya. Di dalam ya, kau dengar dulu Juma ya. Di dalam Al-Quran, Allah sendiri mengatakan bahwa aku lahirkan dan aku mematikan dan aku bangkitkan. Sekarang saya tanya, apakah perkataan Allah itu bohong atau tidak? Jangan kau kemana-mana. Siapa yang menghendaki penyaliban? Iya, kan aku udah jawab tadi ya. Allah yang maha. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oke, aku tunjukkan ya. Di dalam mana kitabmu bahwa Allah Tuhan sendiri menghendaki penyaliban? Di mana dalilnya? Bagus ya. Kan gini Bang Suma, dengar dulu Bang Suma. Kan ayat di dalam kitabmu bahwa Allah sendiri, apakah perkataan Allah itu dia bohong? Aku akan melahirkan dia dan mematikan dia dan mengangkat dia. Coba, apakah kata Allah itu bohong? Menyalibkan mana? Kata salibnya mana? Enggak Bang, ya jangan kemana-mana dulu. Yang ini Dia kan kita berbicara salib mengenai mati. salib. Iya. Di Kan dia mana mati, bukan dalilnya salib. tentang Kan itu. salib yang dibahas ini salib? Kok Abang Zuma ini gimana sih? Takut sekali. Mana dalilnya salib? Tuhan menghendaki salib terhadap Yesus, dalilnya mana? Iya, Bang, dia mati karena apa? Aduh, ini bukan gereja, sudah bukan zamannya lagi. Anda tampil sebagai wakil setan menyesatkan orang. Saya minta dalil. Di mana dalilnya aku tuduhan tunjukkan gereja dalil. Kristen bahwa Tuhannya Yahudi menginginkan penyaliban terhadap Yesus, itu mana dalilnya? Jawab.
Oke, baik Bang ya, aku tunjukkan ya perkataan Allah langsung bahwa dia harus mati dan dibangkitkan. Oke, biar kita Bukan sama-sama enak, oke, mati, Bang, ya? salib. Wih, penipu. Wih, utusan setan, bukan mengenai mati. Semua manusia itu akan mengalami kematian. Ini konsentrasinya Oke. terhadap penyaliban, di mana Kristen Iya. menyalib itu adalah ajaran keselamatan. Nah, Anda mengatakan bahwasanya salib itu karya Tuhan, kehendak Tuhan. Mana dalilnya? Tuhan menghendaki terjadi penyaliban terhadap Yesus. Jawab. Ya, penyaliban itu akibatnya mati apa enggak? Saya Jawab tidak dulu. tanya mau mati kayak mau pingsan kayak, yang saya tanya kehendak Tuhan agar menyalib Yesus itu tertulis di mana? Ya kan aku udah jawab dengan jawaban yang tepat, jawaban yang lancang bahwa itu adalah kehendak Allah, karena Allah sendiri Mana mengatakan aku akan dalilnya? mematikan dia Allah dan mematikan dia dan menginginkan membangkitkan dia. penyaliban. Mana dalilnya Allah menginginkan penyaliban terhadap Nabi Isa? Mana dalilnya? Oke, baik, aku tunjukkan ya. Karena penyaliban itu akan mati. Kalau bukan penyaliban dia nggak mati. Beda Kan mati, begitu. beda disalib. Jangan kemana-mana tanpa disalib dia nggak Tuyul, mati. bahlul, penyesat, pasukan setan ini. Udah kau turun, kau sana, pergi kau ini, colok Bang, panggil takut pendeta. sekali abang ini kalau hadapi saya. Enggak, iya saya takut jadi gila kayak kau. Ngapain saya diskusi sama orang gila? Mending saya diskusi sama gelas daripada diskusi sama orang gila. Takut saya, nanti ketularan gila, bodoh. Keteteran kan kalian? Keteteran kan? Gak sanggup kalian. Gak sanggup kalian membuktikan bahwa salib itu adalah keinginan pencipta langit dan bumi. Gak sanggup kalian. Gak ada yang sanggup. Kenapa? Tak ada satupun dalil di dalam kitabmu Tuhan menginginkan kematian penyaliban terhadap Yesus. Itu gak ada dalilnya. Malah yang tertuang di dalam kitabmu bahwasanya yang menginginkan kematian, bahkan yang berpikir saja bahwa Yesus akan disalib itu iblis, kata Yesus. Kata Yesus loh. Kata Yesus sendiri loh. Berpikir bahwa Yesus akan disalib saja, kata Yesus, iblis itu. Yang berpikir kalau Yesus akan mati, Yesus akan disalib, menurut Yesus itu iblis. Nah, kalau yang berpikir saja Yesus disalib, Yesus dibunuh adalah iblis, lalu bagaimana dengan mereka yang menyalibkan gitu loh? Tidak ada di dalam kitab kalian penyaliban itu karya Tuhan, itu nggak ada. Penyaliban itu adalah karya iblis. Itu baru ada. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 8, orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu adalah anak-anak iblis. Begitu. Jadi kalian ini anak-anak Tuhan atau anak-anak iblis? Nah, tanya sama diri kalian. Kalianlah yang tahu. Mana dalilnya Tuhan tidak menginginkan penyaliban? Keluaran 23, nomor 7, nomor 8, Amsal 6, nomor 16. Itu Tuhan tidak menginginkan adanya penyaliban. Amsal 17, nomor 5, nomor 18. Mazmur 37, nomor 28 sampai nomor 40. Mazmur 118, Mazmur 91, Mazmur 41. Semua data-data Mazmur tidak menginginkan, Tuhan tidak menginginkan kematian terhadap Yesus. Nah, siapa yang selalu ingin membunuh Yesus? Tuhan atau iblis? Yang membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai siapa? Tuhan atau iblis? Iblis. Ayo, yang merasuki Yudas agar Yesus itu disalib, Tuhan atau iblis? Iblis. Yang melakukan kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat, dengki, itu pengaruh iblis atau pengaruh Tuhan? Iblis. Berarti penyaliban itu adalah karya S. Berarti kalian ini pengikut ajaran S. Itu loh. Sederhana, cuman kalian terlanjur oten. Sekarang kalian bingung.
Waduh, apa yang dinarasikan Bang Suma ternyata menjadi buah perdebatan antara internal Kristen sendiri. Masih mau kau datang besok. Sebelum bom Edis, siapa lagi, Kiamit, CP, ribut terkait ini, Bang Suma lebih dulu sudah membuka cakrawala berpikir kalian bahwa salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan. Kalian tidak percaya. Penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat. Kalian tidak percaya. Yang keluar dari kubur itu Tuhan atau hantu. Kalian tidak mau percaya. Nah, sekarang baru kalian panen buahnya kan? Ya kan? Baru panen kan sekarang. Enak. Ternyata penyaliban itu masih belum jelas. Apakah itu karya Tuhan atau karya iblis? Ayo, enak. 2000 tahun loh kalian cuman bisa nyanyi Malam kudus sunyi sepi banyak nyamuk tak ada baygon. 2000 tahun kalian ternyata masih bertanya salib itu karya setan atau karya Tuhan. Parah kalian ini bang. Orang Islam yang membuka cakrawala ini, orang Islam yang memberikan kemudian solusi yang terbaik. Kalian yang dari lahir mengimani itu masih bingung. Kalau Islam sudah jelas, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard dzalika lahum hisyun fid dunya wa lahum fil akhirah azabun azim. Al-Quran jelas, Al-Quran tak abu-abu, Al-Quran tegas. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah, yang membenci Allah, yang menolak Allah wa rasulah, dan menolak utusan-utusan Allah. Wa yas'auna fil ard, dan yang juga merusak tatanan kehidupan dunia. Akal diberi, dirusak akal itu. Fasadan au yuqattalu au yusallabu, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Ini kata Al-Quran. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf au yunfaw minal ard. Dan dikatakan demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat. Zalikalhum isyum fid dunya walahum fil akhirah azabun azim. Dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar, yang dahsyat. Salib bagi umat Islam itu adalah hukuman, kehinaan bagi si yang disalib baik di dunia dan di akhirat. Orang yang disalib mendapatkan azab yang dahsyat. Artinya Al-Quran menjelaskan salib itu hukuman bagi pelaku dosa. Ulangan 21 nomor 2223, salib juga adalah hukuman bagi pelaku dosa. Orang Yahudi, orang Islam sepakat yang disalib itu adalah pelaku dosa. Orang yang melakukan kemaksiatan, orang yang memerangi pencipta langit dan bumi, orang yang membenci kepada Nabi Isa, itulah dia yang kena hukuman salib. Di Kristen, boro-boro orang jahat yang disalib, boro-boro orang beriman, orang yang bertakwa, orang yang benar yang disalib. Tuhannya coy, Tuhannya yang disalib, weh. La haula wala quwata illa billah. Di Islam, di Yahudi yang disalib adalah penjahat, di Kristen yang disalib adalah Tuhan. Maka muncul kemudian masalah besar.
Apa sih salib di Kristen ini? Karya Tuhan atau karya setan? Kucluk, diteliti, diselidiki, ditelaah, ditadaburi, dikaji, diuraikan, disimpulkan. Ternyata menurut Yesus, yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak syaitan. Bahkan ketika orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama hendak menganiaya Yesus, menangkap Yesus, kata Yesus itu adalah saatnya kuasa kegelapan. Yuk, ketika orang-orang Yahudi bersekongkol ingin menangkap Yesus, kata Yesus, inilah saatnya kuasa kegelapan. Berdasarkan kitab saudara Lukas 22, ternyata penyaliban itu adalah kuasa kegelapan. Dan berdasarkan Yesus dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, kebangkitan keluar dari kubur itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan menurut khotbah Petrus dalam Kisah para Rasul 2 nomor 36, Kristus yang kalian salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Dan menurut ajaran Paulus, tujuan kematian Yesus agar bangkit menjadi Tuhan. Habis itu, pergilah ke seluruh bangsa dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nenekmu kiper. Siapa yang mau jadi murid dari makhluk itu? Sudahlah dia itu diserahkan kemudian oleh iblis. Sudahlah dia itu kemudian adalah hasil daripada upaya iblis. Sudahlah dia adalah korban dari rencana iblis. Lu ngajarin kita Islam, orang-orang berakal ini jadi muridnya. Nenekmu kiper 7 turunan, mana mau kami? Bodoh. Dulu ketika penjajah datang melakukan kemudian penekanan terhadap rakyat yang ada di Nusantara dengan suara ini. Orang ketakutan, orang dibawa tekanan, orang dibawa kemudian bayang-bayang kematian. Takut orang, takut semuanya, takut. Nah, setelah mengalami ketakutan karena teror penjajahan, peluru berdetak di mana-mana, kemudian bom meledak di mana-mana, datanglah misionaris. Shalom, shalom. Kami datang bawa Indomie. Karena kau menyembah batu, maka kami ajari cuma. Kami datang bawa penyembah batu. Shalom, kami datang bawa onde-onde. Makanya kami ajari. Mau nggak kalian dapat makan? Mau nggak? Baptis dulu, bang. Parah. Nah, setelah lahir semua para pejuang tauhid, ada Dinda Faruk, semuanya hadir. Bunda Rahma, ada Bang Bico, ada Dinda Sai, bangkit semua para pejuang tauhid. Nah, kebongkar satu-satu kan. Ternyata salib itu adalah karya iblis, dan itu juga Edis akui. Ayo, mau lari kemana kalian? Anda ingin mengatakan salib itu karya Tuhan? Berarti Tuhan menginginkan kematian terhadap orang benar. Terbantahkan, berarti Tuhan tidak konsisten, karena Tuhan melarang membunuh orang yang benar. Ayo, Anda ingin mengatakan itu karya setan, berarti pahlawan yang telah memberikan keselamatan kepada Kristen adalah setan. Ayo, serba salah. Yang karya setan itu penyembah batu juga. Serba salah. Hanya bisa karya setan nyembah batu. Emang lu pikir Yesus itu tidak punya batu? Kisah para Rasul 4 nomor 11, Yesus adalah batu. Yesus adalah batu. Kolose 2 nomor 9, biji sakarnya Yesus adalah Tuhan. Yeay. Masolang generasi
Ada penyembah batu saka. Penyembah batu nggak suka dia orang beribadah Kolose cuma 2 nomor 9. Di dalam biji sakar kepenuhan ketuhanan. Para penyembah batu sakar kejang-kejang karena Tuhannya mati karena karya setan. Maju, kena, mundur, kena, duduk, kena, berdiri, kena, berjalan, kena, lari, kena. Ya udah, gulung tikar, bubar. Jadi ateis, bubar. Makanya Barat mereka bubar, meninggalkan tempat ibadah. Tempat ibadahnya sekarang sudah menjadi bar, menjadi kafe, menjadi toko dan seterusnya. Kenapa? Karena nggak rasional menurut mereka. Kok bisa setan menjatuhkan Adam? Habis itu setan memasuki Yesus. Supaya apa? Supaya dosa Adam ditebus. Lah, ini kok setan versus setan? Apa tujuan iblis merasuki kemudian merusak kemudian tatanan perintah Tuhan kepada Adam dan Hawa? Supaya Adam jatuh. Setelah jatuh, dari Adam sampai Yesus jatuh nih. Sampai Yesus mengatakan seluruh manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Karena mulai dari Adam sampai manusia Yesus, orang semua jatuh dalam dosa. Nah, setelah Yesus datang, iblisnya berkarya. Apa tujuan? Mau manusia selamat atau iblis mau manusia ini tidak selamat? Kalau iblis mau manusia tidak selamat, kenapa dia kemudian merasuki Yudas? Harusnya jangan merasuki Yudas dong. Kalau dia tidak merasuki Yudas, maka tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, berarti dosa Adam masih ada sampai hari ini. Tapi karena dia merasuki Yudas, gagal deh usaha moyang mereka di surga. Dosa Adam ditebus oleh iblis itu sendiri. Kan lucu Cak Kangkung. Di mana itu berbunyi? Di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa kebangkitan sia-sialah kekristenan kamu, iman kamu, dan kamu masih berada dalam dosa. Tanpa kebangkitan, ya kan? Berarti berjasa iblis. Dia membunuh Yesus, akhirnya Yesus bangkit. Apa yang terjadi? Dosa tak ada lagi. Berarti ini iblis kenapa? Aduh, bukannya kita sudah merencanakan kebinasaan untuk Adam dan keturunannya? Lu ngapain usil pakai segala, pakai merasuki udah segala? Aduh, kamu payah. Gagal deh. Kata iblis, diam. Kenapa? Loh, bukannya dosa dia sudah dihapuskan karena lo merasuki Yudas? Enggak. Dari mana kau bilang enggak? Coba kau buka Roma 8 nomor 10. Apa di situ berbunyi? Kalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Oh iya ya, berarti mereka mati tetap aja karena dosa. Iya. Jadi maksudnya apa? Kita cuma pura-pura doang. Oh begitu. Jadi kita cuma jual salib supaya banyak yang percaya. Padahal semakin mereka percaya salib, kenapa? Semakin mereka mati dalam dosa. Mana dalilnya? Dasar setan lu, mana dalilnya? Itu loh setan bodoh. Mana? Roma 8:10 itu loh. Coba aku baca ulang lagi. Nah, kau pelan-pelan. Kau bisa juga membaca rupanya. Kau pernah sekolah setan? Enggak sih. Terus kenapa kau membaca? Ya kita kan tahu yang gaib-gaib. Mana? Tuh buka. Apa bunyi? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang harus mati. Tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Benar juga ya. Berarti setiap mereka mati karena dosa. Ya itu tertulis. Katanya bisa membaca. Itu kan tertulis di situ. Ya juga ya. Coba keulang lagi ya. Nah, bacalah.
Tetapi Kristus ada, jika ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tubuh mati memang karena dosa. Jadi mereka mati karena dosa. Iya. Siapa bilang mati karena kejeduk? Enggak. Mereka mati karena dosa. Ini yang nulis siapa? Yang nulis itu pendiri agamanya sendiri loh. Oh berarti sia-sia dong? Ya iya. Itu cuman framing doang. Itu mereka ini kena prank. Buktinya mereka mati karena apa? Karena dosa bukan? Iya juga ya. Jadi gimana? Ayo ajarkan ke seluruh dunia bahwa penyaliban itu adalah keselamatan. Padahal mereka mati karena dosa. Wah, hebat kali memang kau. Siapa yang merancang? Ya, kan kita udah merancang, kita udah merencanakan. Baca Yohanes 13 nomor 2. Iblis membisikkan rencana kepada Yudas. Kan begitu. Ya juga ya, rancangannya bagus. Tapi ngomong-ngomong, apakah di antara pasukan kita sudah ada yang menjadi wakil menggaungkan bahwa salib itu karya setan? Sudah ada? Ada. Namanya siapa? Hedis. Wah memang gila tuh orang ya. Jadi dia tega mengatakan di depan Kristen kalau salib itu karya setan. Tega dia. Bukan tega lagi. Lalu bertengkar dia dengan manusia tanpa anus peliharaan kita, bom-bom. Oh ya? Iya, ribut mereka. Edisnya bilang salib itu karya iblis. Bom-bom yang sok suci marah. Padahal di Bible memang kan tertulis kalau iblis yang punya rencana. Jadi gimana ini? Gimana? Sekarang kita dengarkan aja Bang Suma. Siapa lagi tuh? Kok nama baru? Dia di pihak mana? Dialah orang yang pertama kali membongkar. Bongkar apa? Kalau salib itu karya kita. Sebelumnya nggak ada. Nggak ada. Jadi kenapa rupanya dia bisa dapat itu? Karena dia belajar Bible, Cahayu. Bisa direvisi lagi nggak itu biar dihilangkan data-data itu biar nggak ketahuan kita. Nah nanti aja lah kalau ada ini ada revisi bisa mudah-mudahan bisa dihilangkan itulah supaya tak ada lagi yang membenarkan ajaran Bang Suma. Gila seorang Edis membenarkan ajaran Bang Suma kalau salib itu karya iblis. Aduh bubar deh. Ini neraka nanti semakin sunyi kalau sudah banyak yang syahadat. Nah itulah yang terjadi saudara-saudara sekalian. Sudah banyak jiwa-jiwa yang mengakui bahwa salib itu karya iblis. Termasuk Edis si mutar-mutaran. Maka benarlah kata Quran. Apa kata Quran? Terkait daripada penyaliban. Mereka berselisih paham. Wa qaulihim inna qatalnal masih Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi. Wah, masya-Allah, 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 masya-Allah. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang itu, yakni tentang penyaliban kepada Nabi Isa, benar-benar mereka ini dalam keraguan-raguan tentang hal penyaliban yang itu pembunuhan tersebut. Mereka kemudian tidak tahu tentang yang sebenarnya kata Quran. Subhanallah. 1400 tahun silam Al-Quran mengatakan mereka berselisih paham tentang penyaliban ini. Hari ini kita menjadi saksi sahabat-sahabat, ternyata betul orang-orang ini berselisih paham tentang penyaliban. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Silakan yang muslim Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Silakan dilanjutkan. Warahmatullahi wabarakatuh Bang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My love. Ya, assalamualaikum Bang Bejo. Lanjut Dinda, lanjut. Siap Bang Dinda. Oke Aldi, selamat bergabung Aldi. Assalamualaikum Lebayu. Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aldi. Aldi. Ya, silakan Lebayu. Mungkin ada yang mau disampaikan Lebayu atau mau dibahas ke Bang Zuma, silakan. Betul, jauh dari sebelum itu kan Gurunda kita kan udah bongkar tuh masalah penyaliban, hadiah dari siapa. Ternyata debater mereka yang mereka agungkan seperti dewa itu mengakui sendiri tuh penyaliban itu karya iblis. Perang sudah kesana kemari. Bukan cuma di Komal, di kampung saya sekarang juga gempar itu. Orang tua sampai nelpon, ini gimana nak? Saya bilang ya udah. Para pendeta sekarang di kampung saya juga itu sedang ribut. Ya biar sadar-sadarlah kalian yang lain, Kristen yang lain ya. Lanjut yang lain, lanjut. Halo Iskandar, selamat bergabung. Iskandar. Ya, salam damai semuanya. Ya, Islam Kristen, Iskandar. Kristen, bentar ya, Dinda ya. Kita sampai dulu ya. Ini saya mau bertanya dulu sama Juma dulu. Dia terlalu banyak itu pengalamannya. Iya, sabar dulu, sebentar. Saya sapa dulu yang lainnya. Ada si Ceca, ada Andi ini ya. Nanti nggak enak kalau kita diamkan mereka ya. Oke, Ceca, selamat bergabung Ceca Nani. Oke, Emandi, selamat bergabung Eman. Assalamualaikum Bang Farah, cuma sebentar saja, cuma hanya Waalaikumsalam, silakan Bang Eman. beberapa detik saja. Tolong saya rindu untuk di sini abang-abang semuanya, para master semuanya di sini. Tolong hadirkan Bang Jibril karena untuk pembahasan ini perlu satu pembahasan dari sisi histori, arkeologi. Dan ini saya percaya Bang Jibril yang perlu data untuk dari historical apa itu Bang Goto sudah berkapasitas sekali. Nanti dari sisi semuanya logis semuanya ada di Bang Zuma. Saya rindu untuk Bang Jibril hadir. Terima kasih Bang Faruk. Ya, Bang Mandi. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Mandi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Iskandar. Apa yang mau ditanyakan Dinda? Silakan. Seputaran tentang penyaliban ya Dinda ya. Jangan kemana-mana Dinda ya. Silakan Dinda. Tidak, ini saya sudah bikinlah dulu, saya anggap saya setuju dengan apa pernyataan yang dia ungkapkan oleh saudara saya semua Islam tentang masalah wil saya. Sekarang ini memang pinginlah mencari kebenaran yang baru di dalam, ya kalau dianggap saudara saya Islam Al-Quran itu benar, ya saya ingin tahu gimana kebenarannya. Ya silakan, kebenaran apa yang Anda cari tahu tentang Al-Quran, tentang apa? Kebenaran tentang apa? Oke, terima kasih saudaraku. Saudara semua setuju kalau Al-Quran itu memakai Injil, Perjanjian Lama, Jabur, apa itu kalau di Al-Quran dibilangnya? Ya, Jabur. Taurat, Injil, Jabur gitu. Taurat, Jabur, Injil gitu. Lama, Jabur dan Taurat. Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi yang terdiri dari yang disebut dengan tanah. Taurat, Nevim, dan juga yang saya masuk begini saudaraku, yaitu kan diakui dengan Al-Quran ataupun saudara saya Islam semua bahwasanya Allahnya Israel itu ada di dalam Al-Quran, kan gitu. Iya, terus yang mau ditanyakan apa Dinda? Jadi yang saya pertanyakan sekarang, kalau saudara-saudara saya semua memang percaya dengan Allahnya Israel, kenapa saudara-saudara semuanya memakai apa yang dipercayai oleh Fir'aun? Katanya mana percaya Fir'aun? Datanya mana? Iya, yang kita tahu sekarang kan
nabi yang kalian anggap nabi itu datangnya dari Arab, dari Mesir. Yang dari dahulu kita pahami bahwasanya Mesir itu yaitu memang musuh dari orang Yahudi. Siapa yang datang dari Mesir, Dinda? Nabi siapa yang datang dari Mesir? Hei, yang coba agak jelas. ini sekarang Iskandar muda coba agak jelas. Tadi kau katakan kenapa ya kami Muslim mempercayai apa yang dari Mesir, dari Firaun tadi masalahnya. Kau bilang Firaun, berarti ini yang sesat. Mana buktinya? Datanya mana? Iya. Jadi sekarang Nabi Muhammad itu datangnya dari mana? Dari negeri Arab. Dari kan nggak perlu ditanya, Yang kau bawa tadi ditanyakan. Iya, saya ingin tahu dulu sejarah yang mau saya imani yang baru ini yang sebagaimana, yang dari mana? Itu yang mau saya imani dulu. Yang itu nggak perlu dijabarkan lagi, sudah mudah. Ya mungkin gini Bang Bejo mungkin gini. Kalau Bang Zuma sudah menangkap poin dari narasi atau pertanyaannya si Iskandar, boleh ditanggapi Bang Zuma. Silakan Bang Anda. Coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi berbicara mengenai Islam itu Allah teguhkan di dalam Al-Quran sudah ada sejak diperkenalkan Adam di atas muka bumi ini, baik melalui ajaran yang datang kepada Bani Israel maupun yang datang kepada Bani Ismail. Nah, apa yang Anda sebutkan tadi itu, bahwasanya Islam ini, Nabi Muhammad ini berasal dari Mesir, itu nggak ada. Nggak ada data itu. Yang ada Nabi Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kaitannya dengan orang-orang Yahudi ketika berbicara mengenai Torah, berbicara mengenai Zabur, berbicara mengenai Injil, karena Nabi Muhammad itu menerima berita-berita gaib dari pencipta langit dan bumi. Diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 44. Zalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik. Jadi Nabi Muhammad menceritakan tentang nabi-nabi sebelumnya karena itu berita gaib, tidak melakukan penyelidikan. Nabi Muhammad tidak melakukan angket, daftar pustaka, membaca-baca buku, enggak. Nabi Muhammad menerima berita gaib itu dari langit. Maka diuraikanlah berita-berita tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, bla bla dan seterusnya. Itu Islam. Jadi Islam berdiri bukan dari hasil penyelidikan, kesaksian-kesaksian, tidak seperti Kristen. Itu berasal dari penyelidikan orang-orang yang tidak dikenal. Kalau Al-Quran berita gaib yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad itu tidak bersama pada saat kejadian itu terjadi. Tapi seketika Nabi Muhammad menyampaikan berita itu karena itu adalah wahyu dari Allah kepada dirinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Seperti itu, Bung. Silakan. Ya, silakan Dinda Iskandar, ditanggapi Dinda, silakan. Iskandar. Halo Iskandar. Iskandar dibuka mute-nya. Ya, silakan. Gini, kalau yang dijelaskan oleh saudara Juma tadi, oke, kita anggap dulu untuk sementara benar. Jadi yang pertanyaan yang saya kedua, kan di dalam Al-Quran ada yang mengakui Yesus, kan? Ya, kalau yang sebagaimanapun yang dianggap oleh Al-Quran bahwasanya Tuhan Yesus itu ada di dalam Al-Quran, oke, saya setuju. Tetapi setujukah saudara semuanya kalau memang dari dahulunya bahwasanya Al-Quran itu membawakan Taurat, Injil dan Zabur, berarti setuju dengan Injil, kan gitu kan? Ya kan? Injil yang dimaksud Al-Quran itu adalah ketetapan Tuhan Allah kepada nabinya Isa alaihissalam yang hadir di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bukan yang ada di genggaman Kristen hari ini. Iya, makanya kan kita itu harus jeli juga tentang apa yang diajarkan oleh Nabi yang terdahulu, Nabi Isa. Nah, ada diajarkan di situ, berhati-hatilah kamu terhadap nabi palsu. Jadi kalau di sini kita katakan siapakah sekarang itu yang diungkapkan Tuhan Yesus itu di situ? Ya kalau dengan penilaian saudara yang lain, ada yang lain,
ya silakan. Yang manakah ini sekarang ditujukan, digambarkan? Nah, jadi gini, kalau berbicara mengenai Al-Quran tentang Nabi palsu, hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam, itu tidak ada dalam Al-Quran. Isu Nabi palsu itu muncul di Bible, dan itu ucapan Yesus, agar orang Yahudi waspada kepada Nabi palsu yang datang kepada mereka di abad pertama. Siapa yang datang kepada orang Yahudi, mengaku Nabi, mengaku utusan, mengaku menerima wahyu? Itu siapa? Yang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Itu siapa? Kan Kristen, bukan Islam. Iya betul. Sekarang gini saudaraku, Tuhan Yesus itu kan sudah kita anggap dari dulu, oke lah kalau agama Islam itu menganggap hanya sebatas nabi, tetapi di dalam kami menganggap dia itu sebagai Tuhan. Sekarang berarti saya kalian nabi palsunya kan gitu bang? Kalian nabi palsu berarti. Karena mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan dirinya utusan Tuhan, kalian mengajarkan Yesus Tuhan. Berarti kalian nabi palsunya. Enggak boleh juga kita menghakiminya, saudaraku. Kenapa? Karena kan dia nabi itu palsu itu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Itu nabi palsu. Iya. Iya, yang kami Kristen ini nggak ada yang bertentangan dengan Kristen apa Kristus. Oke. Yesus mengajarkan dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalian Bani Israel enggak? Jangan salah. Jangan apa? Semua Jangan salah gimana? Makanya Yesus berkata aku diutus. Yesus berkata aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalian Bani apa? Saya Bani Israel. Saudara Bani apa? Saya Bani Israel. Saya Bani Israel. Dari keturunan mana? Dari keturunan mana ente? Saya keturunan Batak, keturunan orang Yahudi. Mau bilang apa saudara kalau saya bilang saya keturunan Yahudi? Mari ketawa bersama kawan-kawan, ketawa bersama. Makanya sejarah Batak keturunan dari Yahudi. Wah, ternyata adik saya Faruk ini orang Yahudi ternyata. Sekarang dengar, Juma. Pecah otak, pecah. Dengar Juma. Makanya apa yang kamu bayangkan itu tidak di sini aja kalau dengar saudaraku. Bang, dari tadi ternyata aku Bukit Tambunan itu orang Yahudi ternyata. Rudi Yohanes itu orang Yahudi ternyata. Edisi di Batu Utara itu juga orang Yahudi. Ya enggak masalah, karena kenapa? Kami itu memiliki Allah yang esa. Ya itu satu bukti kepada kami kebanggaan. Kenapa? Karena kami itu dari dua hulunya itu memang cinta perdamaian. Tidak seperti iya, larinya ke perdamaian. Inilah akhlak yang diluar dari orang Yahudi. Yang merasa benar, yang merasa bijak, yang merasa mampu ternyata nol. Yang merasa mengasihi ternyata taunya membenci. Tunggu. Coba kamu kasih kami bukti bahwa Batak itu keturunan Yahudi. Silakan. Iya banyak. Ini garis keturunan kami, ini marga kami ini loh. Udah dari bapak leluhur kami dari dulu mencatatkan bahwasanya kami itu harus dicatat. Coba. Ini jangan kemana-mana dulu. Dinda Faruk, coba. Saya kaget sebagai orang Bugis, kaget saya. Bugis Makassar kaget. Jangan-jangan nanti dari Bugis Makassar ada juga mengaku orang Yahudi nih. Coba bagaimana silsilahnya kemudian orang Batak ini ternyata keturunan Yahudi. Silakan. Jelaskan dulu. 12 macam ada persamaan tentang. Ya, gini ya Bang Anda ya, tidak ada riwayat ataupun catatan. Bahkan saya ini adalah keturunan ke-17. Saya keturunan ke-17 dari Syanipar, bapak saya keturunan ke-16. Jadi di rumah bapak saya itu ada runutan silsilah ya, dari keturunan 16 ke-17, dari 17 ke 16 sampai ke nomor 1, opung kami
Itu tidak ada didapati bahwasanya kami anak keturunan dari Yahudi, nggak ada. Semua bermuara dari Opung Raja Bata, bukan dari Masuk generasi. Bang Iskandar ini marganya apa Bang Iskandar? Marganya apa Bang? Coba. Mungkin kita perjelas dulu Bang Bejo ya, maksud dia mungkin Yahudi rohani mungkin maksudnya. Wahyu 3 nomor 9 dong. Keturunan setan. Waduh. Wah, horas maju-maju mati meja belas ya anak-anak. Iskandar, Dinda Iskandar, jelas Dinda Iskandar. Coba Gimana diperjelas. cuma yang mengaku dari keturunan Yahudi gimana tuh ayatnya kan ada tuh kan. Wahyu 3 nomor 9. Kalau ada Iya, orang jemaat mengaku setan. keturunan Yahudi tetapi sebenarnya tidak demikian, maka dia adalah jemaat setan. Setan itu. Masukan generasi. Ampun dah. Anjur maju Mas Eko, maju. Iskandar, Dinda Iskandar, mungkin diperjelas Dinda. Maksud kamu mungkin kamu itu adalah keturunan Yahudi rohani mungkin maksudnya bukan? Tapi siap-siap orang Batak ini jemaat setan ya. keturunan Yahudi. Lah baru baca mana orang Batak keturunan Yahudi, la ilaha illallah. Sakit perut gue. Makanya kita tanya marganya apa Bayu, nanti bukan dari keturunan Raja Batak pula ya kan. Cuma ngaku-ngaku aja. Coba Iskandar Mulia, margamu apa? Agak-agak belajar sejarah lah kalau gitu ya berarti ya. Ya buat teman-teman yang di TikTok maupun di YouTube coba dicari tahu si Iskandar ini tinggalnya di mana. Biar dia dipanggil nanti sama penatua-penatua Batak kan. Ya kan? Sama ketua-ketua adatnya ini harus dibatakkan kembali nih. Iya, itu takutnya nggak ngakui opung ya dia kan, opungnya nggak diakui nanti. Didustakan leluhurnya ini, dibilangnya pula leluhurnya Yahudi. Cemana ini? Sakit perut gue kata. Coba dulu lah Iskandar. Kau dulu pergi gali dulu kuburnya Opung si Raja Lutung. Kau ambil dulu DNA-nya. Keturunan Yahudi ndak? Keturunan Yahudi pula orang Batak, aduh. Iskandar nangis dia nih, ngasih tau mamanya dia ini. Iskandar, dibuka mute-nya Dinda Iskandar. Itulah gunanya Kristen naik ya. Jadi kita terhibur. Lanjut. Iskandar, dibuka mute-nya Dinda. Mungkin dia nggak sadar kalau ini room Sumatera Utara, jadi jangan bawa orang Batak keturunan Yahudi Bang ya. Oke, coba kita sapa Mju dulu ya. Mju, selamat bergabung Mju. Mju. Ya, diturunkan moderator. Kita kasih kesempatan buat si Iskandar ya, tarik napas 3 menit mungkin. Setelah itu baru dia berbicara mungkin teman-teman. Ada beberapa tadi narasinya menyatakan itu anggapan mereka, anggapan kami, ya. Marilah, ayolah kita anggaplah. Itu anggapanmu bukan apa-apa Iskandar ya, bukan apa-apa. Kalau mau menyampaikan sesuatu, ilmunya dari mana dasarnya, pemahaman dapat dari mana gitu. Bukan anggapanmu yang kami mau tahu ya. Arif Al-Fariski, Muslim ya Arif, Muslim Kristen Arif. Gak ada suaranya, cuma napas saja Arif. Wah, belum ngomong ya. Ini seringkali ini kita dengar ini ya, orang Batak ngaku keturunan Yahudi, tapi yang Kristen aja. Kok yang Muslim kok nggak ada yang pernah bersuara gitu ya? Emangnya kalian pikir cuma orang Batak aja yang Kristen aja yang di Sumatera Utara ini? Yang Muslim banyak.
mereka itu Bang Bojo terlalu menginikan ini Yahudi, orang Israel, terlalu apa ya? Terlalu mereka itu selalu mengatakan mereka itu umat pilihan Tuhan. Itu saking begitunya, jadi mereka ngaku-ngaku bahwa mereka itu keturunan Yahudi juga. Ya itu resikonya menuhankan orang Yahudi yang akibat karya besarnya Edis itu kan. Karya besar iblis. Kok Edis? Iya, nah kita lihat aja apapun yang dilakukan oleh Bani Israel Israel sekarang, mereka tetap dukung gitu. Mau genosid anak-anak ini mereka tetap dukung gitu. Karena mereka itu selalu mengatakan bangsa itu bangsa pilihan Tuhan, padahal Yesus mengatakan sudah dicabut dan diberikan ke bangsa lain gitu kan. Mereka nggak belajar. Itu poinnya mereka itu. Kalau kita kajilah Lay Bayu, kenapa mereka begitu mengagumi Israel itu sendiri? Karena Tuhan orang Israel tadi. Coba. Iya, karena beginilah, mereka itu yang pertama yang saya mengatakan bahwa tidak ada nabi, mereka itu tidak mengakui nabi di luar dari keturunan dari Israel. Itu juga. Tidak. Terus tidak. Kalau sejauh ini ku perhatikan ya, kenapa mereka itu lebih condong kepada orang Israel itu, khususnya di tanah Palestina itu ya? Karena sampai detik ini orang-orang Israel itulah yang mampu mewujudkan kebencian yang ada dalam hati mereka terhadap Islam. Dengan pembantaian yang dilakukan oleh Israel itu ya terhadap saudara-saudara Muslim kita yang ada di tanah Gaza. Meskipun ya korban itu bukan hanya Islam saja, ada juga sebagian dari Kristen, itu harus tetap dikorbankan sama mereka. Karena memang diakui kan, Israel itu yang mampu saat ini mewujudkan kebencian yang tersimpan dalam hati mereka terhadap Islam. Maka benar kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya di dalam hati mereka sungguh besar kebenciannya terhadapmu. Yesus yang dituhankannya jadi korbanannya konon lagi yang nggak kenal dia ya kan. Paling suka orang yang mengorbankan anak. Oke, Saragi, selamat bergabung Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Saragi, ada yang mau disampaikan Bang? Mana Iskandar tadi? Saya asli dari Samosir, saya orang Batak, nggak ada keturunan Yahudi. Mana dia itu? Kurang ajar. Bikin malu orang Batak aja itu, kurang ajar. Udah bisa dikeluarkan ya. Udah dari narasinya itu udah bisa dikeluarkan dia itu Bang, dari punggungan marganya itu Bang. Saya asli Parna dari Tomok saya ya, nggak ada keturunan Yahudi. Siap, ada lagi Bang Saragi? Ya udah gitu aja, Leko ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa ya yang ada di bawah, tolong dibantu tap-tap layarnya teman-teman ya. Yuk kita tembuskan tap-tap layar kita sampai 1M teman-teman. Ini tuh sampai beberapa saat ini teman-teman, tema yang kita gaungkan ini tentang konsili penyaliban teman-teman. Karena ini konsili antara Edis dengan bom-bom ini, apalagi narasi yang disampaikan bom-bom ini sebenarnya hantaman keras terhadap iman Kristen teman-teman. Ini kita gaungkan. Mudah-mudahan ya ketika kita menggaungkan ini ya guru-guru kita menarasikan tentang penyaliban ini, banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan hingga mereka tersadar bahwasanya mereka di dalam kesesatan yang nyata. Dan untuk itu kita pun minta perlu bantuan buat teman-teman yang di bawah ya, berupa tap-tap layarnya, love orange-nya, supaya komal kita ini semakin kuat teman-teman ya, tidak mudah untuk rungkat ya. Sebelum dan sesudahnya Bang Farouk ucapkan syukran, jazakallahu khair, jazakillah khair, barakallahu fikum. Bin Kamaru, selamat bergabung Bin Kamaru. Bin Kamarudin. Ya, Bin Kamarudin, selamat bergabung. Kamarudin. Faruk percaya Yesus disalibkan. Masalahnya Yesus yang mana yang disalibkan itu Dinda? Banyak Yesus dalam Bibel kau. Banyak sosok Yesus dalam Bibel kau. Kalau kau nggak percaya naik.
Yang pastinya kita tidak pernah mempercayai yang disalibkan itu adalah Yesus anaknya Maria, tidak pernah. Dan kita tidak pernah menarasikan yang Yesus ini disalibkan itu adalah Yesus anaknya Maria, tidak pernah. Dan kita memang yakin ya Bang Faruk ya, penyalipan itu adalah sebuah kesalahan, dimulai dari segala hal yang menyalahkan, fitnahan, ya. Makanya kita percaya ini yang dikatakan ini adalah karya iblis, ya. Semua hal tentang penyalipan itu sampai hari ini salah, gitu. Sampai hari ini salah. Mengenai tokoh sosok siapa aja semua persepsi salah. Nggak ada yang bisa dikatakan benar. Menyatakan tentang sosok Yesus itu yang layak disalibkan aja mereka salah. Datanya nggak ada. Secara aturan katanya itu membunuh orang Romawi gitu ya. Tapi ini permintaan orang Yahudi. Ini juga salah. Hukum Tauratnya ada melarang pembunuhan. Merencanakan pembunuhan sama dengan membunuh. Memfitnah sama dengan membunuh. Ini dan ini dasar logika nih ya, dasar logika dari manusia ya. Tidak ada orang yang senang ketika anaknya dibunuh orang. Tidak ada keluarga yang senang ketika istri atau suaminya dibunuh orang. Tapi ya teman-teman Oten itu begitu senang mereka ketika Tuhannya dibunuh oleh orang. Coba. Mereka bersuka cita Tuhannya yang dibunuh. Begitu kalau anaknya dibunuh lapor polisi. Kalau adiknya dibunuh, mamanya dibunuh, bapaknya dibunuh lapor polisi. Tapi begitu Tuhan yang dibunuh, dia senang dan dapat penebusan dosa yang itu buktinya syarat jadi Oten harus menanggalkan akal. Sudahlah dinda-dinda Oten ya, ikutilah jejaknya Bang Faruk, Salpasaribu, Bayu Andika, ikuti jejak-jejak para mu'alaf. Jangan bercanda lagi lah. Dalam bertuhan jangan bercanda lagi kalian, udah tua semua kalian dong. Udah pada tua kalian. Udah mau meninggal kalian semua, cobalah. Kelak kalian akan mendapati ya, kalian akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kalian lakukan. Ingat kehidupan kekal yang disampaikan oleh Yesus. Tapi ketika Yesus menyampaikan tentang hidup yang kekal dalam Yohanes 17 nomor 3 itu, tidak serta-merta hidup kekal itu adalah kenikmatan yang dijanjikan pada kalian. Hidup kekal itu ada dua, hidup kekal dalam kenikmatan, hidup kekal di dalam penderitaan. Sementara untuk kalian berdasarkan Matius 7, ya di dalam kitab Matius 7 nomor 21 sampai 23, hidup kekal bagi kalian adalah penderitaan. Karena apa? Kalian akan diusir. Yang manggil Yesus Tuhan itu diusir. Yang bernubuat dengan nama Yesus itu diusir. Yang bermukjizat dengan nama Yesus itu diusir. Ketika kau diusir dalam kondisi hidup kekal, maka hidupmu itu bukan dalam kekekalan yang penuh dengan kenikmatan, tapi kekekalan yang penuh dengan penderitaan. Sadarlah dinda-dinda ya. Aku kalau jadi pendeta nih Bang Bejo udah banyak perpuluhanku ini. Tapi Bang Faruk, aku rasa hari Minggu kemarin gara-gara masalah penyalipan ini, kasihanlah pendeta-pendeta itu ya, aku rasa ya. Apa bisa mereka menjawab? Apa bisa menjelaskan mereka? Kok bisa karya iblis itu yang dijadikan ikon mereka itu? Cuman itu. Oke, ini saya bergabung nih kembali lagi Siaga Gulo. Dinda Siaga Gulo, gimana Dinda? Iya Bang Faruk. Udah waras? Ya, sudah lega sedikit ini Bang Faruk. Iya, hal apa yang membuatmu lega Dinda, sedikit lega Dinda? Iya, karena kata-kata Bang Faruk tadi itu mualaf. Tapi boleh saya mau bertanya ini Pak Bang Faruk? Boleh Dinda, silakan Dinda. Kalau di agama kita Muslim ini, kalau kita meninggal, apakah benar ada 70 bidadari di surga nanti untuk kita? Ya, perihal tentang bidadari ada datanya dalam Quran, tapi perihal tentang jumlahnya tidak ada data yang eksplisit dalam Quran Dinda. Bidadari ada, janji bidadari dalam Quran itu ada.
dan di dalam hadis juga ada, tapi jumlahnya itu tidak ada. Secara eksplisit 72, 73, 74 itu tidak ada. Silakan pertanyaan kedua Dinda. Jadi saya hanya mau nanya aja supaya Kalau 100 istri ada di Bible ya, 100 istri. nggak ada Pak. Ada, kalau ada gimana? Kurang paham juga itu ya, karena belum belajar ke situ. Masih sedikit 72 yang kau bilang. Gimana kalau 100 mau diapain itu istri-istrinya? Iya. Karena aku kan hanya mau nanya aja, karena bagaimana di surga itu nanti. Kau bertanya yang baik-baik saja. Enggak, kita gini aja, coba kita kooperatif dulu. Coba kita kooperatif dulu mengikuti alur gaya diskusi si Aganya ya, teman-teman. Ketika umat muslim itu dijanjikan bidadari terhadap dia dengan amalan-amalan tertentu ketika disampai di jannahnya nanti, hal apa yang membuatmu menolak ketentuan Allah itu? Maksudnya gimana Pak? Kan kamu sudah dapat informasi itu, bahwasanya umat Islam itu akan diberikan, dia akan dijanjikan bidadari di jannah nanti, di surga nanti, kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah hal apa yang membuatmu menolak atas ketetapan Allah itu? Bukan saya menolaknya, saya berpikirnya betul enggak itu. Makanya saya lebih Ya bisa jawab benar. Di dalam Al-Quran kami dijanjikan bidadari, tapi tidak ada data eksplisit tentang perihal tentang jumlahnya. Nah, yang saya tanyakan kepadamu, ketika di dalam iman Islam diberikan ganjaran atau diberikan bidadari kepada umat, kepada orang-orang yang beriman dengan amalan tertentu, kan gitu. Iya. Apakah kamu menolak atau menerima informasi itu, setuju dengan ketentuan itu? Saya sih setuju enggak setuju, tapi saya berpikir kan ada nggak sih Kristen yang tegas, teman-teman? Dulu ada nggak Kristen yang tegas ketika ditanya tegas jawabannya? Iya katakan iya, tidak katakan tidak, ada nggak? Nggak mencela-mencela, amannya ini, tegas saja. Setuju katakan setuju, tidak setuju katakan tidak setuju. Jangan mencela-mencela loh siaga. Jadi laki itu kau harus tegas, jangan melambai kau jadi laki-laki kau. Oke, saya setuju atau tidak setuju gitu loh. Kasih jawaban yang tegas, jangan yang ambigu. Oke, saya jawab Bang ya. Iya. Sebenarnya di situ sih saya tidak setuju karena nggak mungkin ada bidadari. Kenapa nggak di dunia ini aja ada bidadarinya dikasih? Kan sudah saya sampaikan Dinda, ketetapan yang dikehendaki Allah itu nanti di surga. Kan sudah ditetapkan ini, jangan lagi kau katakan tidak mungkin ini kan. Kan sudah ditetapkan ini, ditetapkan ada bidadari nanti disediakan di surga, gitu loh. Maka muncul pertanyaan, ketika kamu tidak setuju akan ketetapan itu, hal apa yang membuat kamu tidak setuju, gitu loh. Yang anehnya itu kamu pun belum tentu tahu apa itu bidadari. Kok bisa kamu bilang nggak mungkin ada itu bidadari? Itu gimana ceritanya? Coba, kayak gitulah kira-kira. Coba. Iya, hal apa yang membuat kamu itu tidak terima dengan ketetapan itu, gitu loh? Hal apa? Ya, karena saya sih hanya menonton di video seorang Ustadz Abdul Somad memberikan, ada katanya kita. Ya Allah, ya Tuhanku, ada nggak Kristen yang nggak gila? Ada nggak Kristen yang nggak gila ya? Bang Siaga, Bang Siaga. Kau tidak punya ketegasan, gila lagi. Kristen itu ngakunya lebih dulu. Siaga, bisa nyimak nggak kau pertanyaanku? Yang kutanyakan sama kau, hal apa yang membuat kamu tidak setuju dengan ketetapan Allah yang disampaikan terhadap orang-orang beriman? Hal apa yang membuat kamu tidak setuju? Jangan kau bawa dalil dari orang lain. Tegas sih kau dulu. Ini kau cocoknya dibawa wajib militer, kau latihan militer dulu kau 6 bulan kau kira ketegasan juga. Oke,
sebenarnya Bang, sebenarnya bukan nggak setuju sih, tapi ada keraguan Ya di sudah, sini. nggak usah kita bahas lagi. Oh iya. Kalau kau udah setuju, udah nggak usah dibahas lagi tentang bidadari. Kan kau setuju. Tapi ya menerima atau tidak menerima kau ajaran itu urusanmu. Karena kamu berupaya menutup diri dari kebenaran itu, kau dikatakan kafir. Kalau kau menerima kebenaran itu, kau terima dengan hati yang lapang kebenaran itu, kau dikatakan orang-orang beriman. Karena kau sudah mengatakan setuju, udah selesai, nggak usah dibahas lagi tentang bidadarinya, habis. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, Dinda Siaga, aku kasih kau kesempatan pertanyaan kedua, karena memang udah langka kalian ini. Silakan, Siaga. Ya sebenarnya sih Bang, nggak ada pertanyaan. Tegas suara kau. Kok jadi melambai kau sebenarnya sih? Ya, coba Ada nggak open ini yang nggak LG Tungci? Ada nggak? Tegas kau Siaga. Ini Komal Bang Faruk, ini Komal militer ini. Laki-laki harus tegas di sini, jangan mencela-mencela kau. Nggak terpukau aku ketika ada laki-laki yang ngomong mencela-mencela, lemah lembut, aku nggak terpukau. Jijik aku tau kok. Oke, siap Bang. Nah silakan pertanyaan yang kedua. Saya mau bertanya ini Ayah. Itu Nabi Muhammad itu sebenarnya punya istri kan Bang? Gimana? Punya istri apa? Masih lembek juga. Punya istri dia kan? Punya. Terus? Istrinya berapa sebenarnya? Ya, sampai dia dengan meninggal dunia, tercatat istri beliau itu 11. 9 atau 11. Yang jadi pertanyaan apa Dinda? Masalahnya apa gitu ya? Saya ingin bertanya, seorang nabi itu boleh banyak istri seperti itu kah? Semua para nabi banyak istrinya. Iya, dalilnya surah Al-Adab ayat 50. Yang boleh itu cuma dia saja, tidak untuk umat. Karena di dalam surah Al-Adab 50 itu dikatakan itu tidak berlaku untuk umat, hanya untuk Rasul. Bang Siaga Karena paham apa? gak? Karena ya gimana Bang Bojo? Enggak, Bang Siaga ini paham nggak untuk apa sih nabi-nabi dan rasul itu? Kalau nggak paham wajar bertanya gini. Tapi kalau paham harusnya Anda paham untuk mengajarkan pengajaran dari Sang Maha Pencipta kepada manusia. Maka dia disampaikan oleh banyak orang. Di antaranya dengan cara apa? Dengan punya keturunan di beberapa tempat. Karena saya mau bertanya ini Pak, karena Tuhan kami Yesus Kristus juga nggak punya istri, ya kan? Oke, Yesus tidak punya istri atau tidak pernah menikah dalam imanmu. Sekarang saya tanya, kehendak siapa? Atas kehendak siapa Yesus itu tidak pernah menikah? Atas kehendak siapa itu? Kehendak apa? Dengar dulu Gulo. Biar kau mudah menjawab, karena kan payah kau nanti gunakan akalmu. Pertanyaannya ini Gulo. Atas kehendak siapa Yesus itu tidak menikah atau tidak pernah punya suami dalam iman Kristen? A. Kehendak Bapa. B. Kehendak Yesus. C. Kehendak Kristen. Atas kehendak siapa Gulo? Saya di situ Bang. hidup anunya, nggak hidup. Halo Bang. Iya silakan. Atas kehendak siapa Gulo? Saya sih nggak bisa mendalami itu Bang. Kalau menurut Abang kehendak siapa kalau pengetahuan Abang? Kalau kau belum bisa mendalami itu, kenapa sampai detik ini kau masih jadi Kristen? Berarti benar narasiku selama ini. Kalian masih jadi Kristen karena kalian nggak tahu apa-apa dan nggak pernah mendalami apapun. Berat kali pertanyaannya itu. Kalau kau nggak bisa mendalami itu, kenapa kau masih jadi Kristen? Kenapa kau nggak jadi Hindu saja, jadi Buddha saja, atau jadi ateis saja kau? Gulo. Iya Bang. Dengarkan abangku ini ngomong. Iya dengar. Ya, jadi atas kehendak siapa Yesus itu tidak menikah? A.
kehendak Bapak, B, kehendak Yesus, C, kehendak Kristen. Kehendak siapa? Jawab. Kalau menurut saya, pengetahuan saya itu kehendak Bapa di surga. Mana datanya? Bapak di surga mengkehendaki Yesus nggak kawin, nggak menikah. Di mana datanya? Bapak mengatakan, Yesus, inilah anakku yang kukasihi, jangan kawin kau ya nak. Ada? Enggak. Matius 3, 16-17. Tidak ada Bapak berkata, inilah anakku yang kukasihi, jangan kawin kau nak. Nggak ada. Di mana datanya Bapak di surga ya melarang Yesus untuk kawin? Di mana datanya? Sebenarnya sih enggak ada datanya, tapi karena dia Makanya aku bilang dulu, silakan saja kau jadi Kristen, tapi pada waktu yang sama kau jangan jadi penipu. Baru saja kau fitnah Bapak loh, Bapak di surga. Kau fitnah dia, cobalah. Di manalah harga diri dari agamamu? Di manalah harga diri dari imanmu? Tuhan kau aja kau fitnah Tuhan kau, coba. Kalau Tuhanmu saja berani kau fitnah, di mana harga diri dari opung-opungmu? Makanya saya ulangi, kalau tidak ada datanya bahwasanya Bapak mengkehendaki Yesus itu tidak kawin, saya ulangi pertanyaan saya lagi. Gulo, dengar abangnya Gulo. Kau harus kuat mental, kau naik ke kamar Bang Farouk kau. Siap, Bang. Siapa yang mengkehendaki Yesus untuk tidak kawin atau tidak punya istri? A. Bapak di surga. B. Yesus. C. Kristen. Siapa? Cepat. Kan saya sudah bilang tadi, Bang. Saya ini kan nggak bisa menjawabnya karena pengetahuan saya belum sampai ke sana. Dan kalau pengetahuan kau belum sampai ke sana, kenapa kau masih jadi Kristen, Gulo? Saya ini kan saya ini jujur aja, saya ini Bang mau mendalamin kedua-duanya agama ini, Kristen sama Muslim. Jadi udah, karena kau tidak ngerti apa-apa tentang Kristen, berarti kau saat ini jadi Kristen pun karena ikut-ikutan saja. Nah sekarang saya tanya, hal apa yang membuatmu ragu terhadap Islam? Silakan. Hal apa yang membuatmu ragu terhadap Islam dan yang membuatmu enggan untuk bersyahadat mengakui iman Islam? Silakan. Satu dulu, ini jujur ya, ini betul ini yang membuat saya keraguan tentang Muslim ini. Apakah tolong dijawab dulu nanti nih Bang ya. Apakah ini penistaan atau bagaimana ini? Apakah nggak dibilang penistaan ini nanti kalau kau apakan? Ya, kalau itu mengarah kepada penistaan, kami tidak akan menanggapi pertanyaanmu, tapi akan kami hantarkan kamu kepada Bapak makan siang sama Bapak ya. Enggak, mana tahu. Enggak, maksudnya enggak. Pertanyaan saya ini yang tadi ini apa termasuk penistaan atau bagaimana itu? Memfitnah. Kalau yang sebelumnya, pertanyaanmu yang sebelumnya itu tidak masuk ke dalam kerana penistaan. Karena ada edukasinya di situ. Yang sebelumnya ya, bukan yang sekarang ini dulu. Nah, sekarang kan aku tanya samamu, ya udah Gulo. Ya, kau sudah akui kau masih Kristen itu karena ikut-ikutan saja, karena kau tidak memiliki pendalaman, pemahaman yang dalam tentang iman Kristen. Sekarang saya tanya, lantas hal apa yang membuatmu ragu terhadap Islam? Silakan Gulo. Saya ini jujur aja yang membuat saya ragu tentang agama Muslim ini karena di dalam agama Kristen berzina itu akan dosa. Jadi macam di Nabi kita Islam ini adalah Nabi Muhammad banyak istri, satu itu yang membuat keraguan saya. Ya pertanyaannya apa lo Dinda? Ya Allah ya Tuhanku Gulo. Karena Nabi Muhammad ada istri, sedangkan Yesus nggak ada istri. Dan kan sudah clear kita tadi. Ketika Yesus itu tidak punya istri, itu bukan kehendak dari Bapa. Karena tak ada datanya. Bukan pula kemauan dari Yesus, karena tidak ada juga datanya. Bahkan dalam Yohanes 2 nomor 4 di situ dikisahkan Yesus memanggil seorang wanita dengan panggilan gunai, istriku. Kalau kau unik Biblemu, Yesus pun punya istri di situ, gitu loh.
Jadi yang menginginkan Yesus tidak punya istri, oh itu siapa? Kristen, bukan Bible. Nah, kalau kau mau komparasi dengan istri Nabi Muhammad SAW yang lebih dari satu, kan aku udah kasih data dalam surah Al-Adab 50, dikhususkan buat itu bisa. Pernikahan itu bukan perzinahan dulu. Nabi kami itu menikah, bukan berzinah. Bedakan antara menikah dengan perzinahan. Dan di dalam iman Islam, perzinahan itu dilarang. Tegas di dalam Quran dikatakan. Bunyinya itu bukan dilarang berzinah lagi. Apa katanya? Jangan dekati zina, jangan mendekati zina dikatakan. Kalau kamu menolak poligaminya Nabi, harusnya juga kau menolak Yesus. Karena apa? Yesus lahir setelah Daud itu poligami. Kalau Daud pada saat itu tidak poligami, Yesus itu tidak lahir. Kenapa? Maria tidak lahir. Dan tidak ada data di dalam Bible-mu secara eksplisit dikatakan dilarang poligami, jangan poligami, tidak ada. Bahkan di dalam 10 hukum Taurat yang tertulis di dalam kitab Keluaran 20, tak ada satu pun dari hukum Taurat yang mengatakan jangan berpoligami. Enggak ada. Enggak ada. Jangan jadikan kebencianmu sebagai cermin dari apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam iman kami. Jangan. Jangan jadikan kebencianmu, jangan jadikan keirianmu sebagai tolak ukur pembenaran dari narasi seseorang dulu. Gak boleh begitu dulu. Itu terbatalkan itu ya. Jadi poligaminya Nabi ya itu bukan sesuatu yang membuatmu ragu terhadap Islam. Tetapi sesuatu yang kau tolak didasarkan oleh kebencian di dalam hatimu. Sekarang saya tanya, adakah di dalam Bible ayat mengatakan dilarang poligami atau cukup satu istri? Ada? Sebenarnya sih Bang, ada sih karena perintahnya. Di mana tertulis? Hukum Taurat perintah kelima, jangan jangan berzina. Maksudnya berzina ini pernikahan bukan zina. Berarti kau zina kau sama istrimu, zina kau. Ini pernikahan, istri bukan gundik, istri bukan pesundal. Yang saya tanyakan cukup satu istri. Adakah ayat dalam Bible-mu dikatakan cukup satu istri atau dilarang berpoligami? Ada? Kira-kira sih nggak ada. Nggak ada, ya udah. Lantas atas dasar apa kau menolak poligaminya Nabi? Karena di ajaran kami Kristen itu lebih dari satu itu dianggap berzina. Di mana tertulis lebih dari satu dianggap zina? Di mana tertulisnya? Di mana tertulis itu? Di mana? Dengar dulu, abangmu ini jadi Islam setelah bertahun-tahun mempelajari Bible kau tuh dulu. Janganlah berbohong kau atas nama Bible-mu, ya. Tidak ada satu ayat pun dalam Bible di mana dikatakan cukup satu istri, dilarang poligami, dilarang punya istri dua, tidak ada. Bahkan banyak narasi dari Bible-mu di mana umat-umat terdahulu pun sudah melakukan poligami. Gitu loh, tidak ada larangannya itu. Karena memang itu sesuatu yang bisa dibolehkan. Bahkan di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, ya umat-umat terdahulu tidak punya batasan tentang jumlah istri. Mereka boleh punya istri 10, 100, 900, 1000 boleh. Lalu turunlah Islam membatasi itu semua, maksimal 4 bagi umatnya. Islam membatasi. Satu-satunya kitab suci yang mengatakan cukup satu istri itu cuma Islam, Al-Quran. Jika kamu, karena di ayat berikutnya dikatakan, jika kamu tak mampu berlaku adil, cukup satu istri. Gitu dulu. Oke Bang, oke mengerti, udah paham Bang. Ya udah, kalau paham kapan kau syahadat?
Belum lagi. Tadi kan dengar dulu. Ketika kau tanyakan tentang Kristen, kau kan nggak paham, nggak mendalami. Ketika kau berikan kau penjabaran tentang Islam, kau bilang kau sudah paham. Ya udah wajar dong aku bertanya kapan kau syahadat. Jujur aja Bang ya, masih menelusuri aja kebenarannya dulu ini, masih membuka wawasan terus lagi. Oke, jadi gini dulu. Sekarang giliranku ya, karena tidak ada lagi aku tanya. Sekarang aku narasi closing statement dari diskusi sama kamu. Dengar dulu. Dari 2000 tahun yang lalu sampai detik ini, konsep ketuhanan, konsep Tuhan yang kelihatan, yang dibangun dari narasi teman-teman Kristen, tidak ada manfaatnya. Bahkan merusak peradaban, bahkan menjadi olok-olokan, khususnya buat orang-orang di luar sana. Orang-orang di barat sana, lihat orang-orang di barat sana, mereka berdandan seperti Yesus, parboy mereka di pinggir jalan, bahkan mereka jadikan penampilan Yesus itu sebagai bahan buat mereka mengamen. Hanya jadi olok-olokan saja konsep ketuhanan yang kelihatan. Sementara nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada memperkenalkan Tuhan yang kelihatan. Tidak ada memperkenalkan konsep Tuhan lahir ke dunia. Tidak ada memperkenalkan konsep penebusan dosa dengan matinya atau ditumpahkannya darah anak manusia di kayu salib. Tidak ada memperkenalkan konsep di mana Tuhan datang ke dunia menebus dosa-dosa manusia dengan jalan mati terkutuk di kayu salib. Itu tidak ada. Tidak ada nabi-nabi terdahulu, ya, nabi-nabi terdahulu dari Bani Israel pun tidak pernah mengajarkan konsep menyembah Tuhan dengan cara nyanyi-nyanyi, main gitar, atau pakai organ. Gak ada. Karena tidak ada satupun nabi dipanggil dengan satria bergitar. Tidak ada. Hanya umat Kristen sajalah yang mengatakan peribadatan dalam bentuk bernyanyi-nyanyi, joget-joget, main gitar, main drum. Bahkan ketika Yesus diturunkan di Nazaret, bersiar dari Nazaret Galilea sampai dengan di Bethlehem, dan berakhir dalam iman kalian, dan Yesus kawin di Bukit Golgota, Yesus itu nggak pernah menenteng gitar dulu. Murid-murid Yesus juga nggak pernah menenteng organ, drum, nggak pernah. Tapi kalau kau jujur dengan Bible-mu, terkhusus dalam kitab Lukas 6:12, di dalam kitab Matius 26, nomor 36 sampai 39, Yesus itu ibadahnya sujud dulu, bukan nyanyi-nyanyi. Cair dong, dia berjadi Bang Fuad. Dari YouTube teman-teman cair ya. Berpikirlah dulu. Ya, setiap para nabi itu memiliki mata rantai dalam pengajarannya. Ketika pengajaran dari nabi-nabi terdahulu disusun mata rantainya, ketika sampai kepada Kristen terputus mata rantainya. Kenapa terputus mata rantainya, Faruk? Berbeda ajarannya, berbeda peribadatannya, berbeda konsep ketuhanannya. Lalu konsep itu disambung mata rantainya. Dengan apa? Dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dinul Islam. Disambung kembali. Maka benar kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, sesungguhnya aku jika diumpamakan dengan nabi-nabi terdahulu, ibaratnya sebuah gedung, sebuah bangunan yang terlihat indah, tapi belum tersusun satu batu. Lalu aku datang, lalu akulah yang menyempurnakan batu itu, bangunan itu. Nabi kami yang menguatkan bangunan itu, memperindah bangunan itu dengan menyusun satu batu yang belum terletak di dalam bangunan itu. Sebelum Nabi kami, Nabi Muhammad SAW itu diutus, ajaran dari nabi-nabi terdahulu dirusak. Ajarannya Musa dirusak oleh Samiri. Ajarannya Yesus, Assalamualaikum Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak D. Ajarannya Yesus dirusak oleh Paulus. Tapi ajaran dari Nabi Muhammad SAW dijamin oleh Allah. Tak akan bisa dirusak oleh apapun, tak akan bisa dirusak oleh siapapun. Karena apa? Karena bumi dan isinya tidak akan hancur, tidak akan hancur sebelum ya Islam itu kembali berjaya di atas bumi ini. Islamlah yang menyambung mata rantai yang pernah terputus selama ratusan tahun lamanya dulu. Dari apa yang diajarkan oleh Musa
Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mata rantai dari ajaran-ajaran dan pengajaran nabi-nabi terdahulu itu terputus. Kenapa terputus? Adanya ajaran-ajaran yang lain dari yang disampaikan oleh nabi mereka. Ajarannya Musa dirusak oleh Samiri dan nanti-nantinya. Ajarannya Isa juga dirusak oleh orang-orang Yahudi yang berupaya untuk membunuhnya. Lalu ajaran itu disambung kembali oleh Nabi Muhammad SAW dengan membawa dinul Islam. Tersambung kembali mata rantai ajaran-ajaran dari nabi-nabi terdahulu sampai dengan kiamat nanti atau bumi berakhir nanti. Jadi dulu ya, seperti halnya dari kami Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan juga para ulama kami dan seluruh umat Islam, tugas kami hanya menyerukan dulu. Tugas kami hanya menyuruhkan, tugas kami hanya mensiarkan, tugas kami hanya menyampaikan, bukan memaksakan. Karena apa? La ikrah fid din, tiada paksaan dalam Islam. Ketika kami sudah menyampaikan kepadamu, maka tugas kami sudah selesai. Semua tergantung kepadamu. Jika kau menggunakan akalmu, maka kau akan menerima dan mendengarkan seruanku. Jika kau menanggalkan akalmu, mengutamakan kebencianmu, doktrin dan dogma dalam dirimu, bahkan lebih mengutamakan adat istiadat dalam hidupmu, niscaya kau tidak akan bisa menerima seruanku. Karena apa? Karena orang-orang terdahulu pun memiliki alasan yang sama denganmu ketika mereka menolak Islam. Apa yang mereka tolak? Kenapa mereka menolak Islam? Karena mereka lebih berpegang kepada adat istiadatnya. Mereka lebih berpegang kepada ajaran nenek moyangnya. Dan mereka lebih berpegang kepada tradisi-tradisinya. Yang kedua, selain mensiarkan kepadamu, yang bisa kulakukan kepadamu adalah gulo, mendoakan kau di gulo. Mendoakan kamu supaya kamu mendapatkan hidayah. Bahkan hidayah yang jauh lebih baik yang pernah diberikan Allah kepadaku. Semoga Allah memberikan kamu itu hidayah, di mana hidayah itu hidayah yang jauh lebih indah daripada hidayah yang pernah diberikan kepada aku. Amin. Amin. Dan kau mendapatkan hidayah itu. Di saat itu juga engkau gaungkan, engkau jaharkan, engkau syiarkan imanmu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Halo, Bang. Silakan Pak D atau si Sal yang ada yang menambahkan atau yang lainnya mau menambahkan, silakan. Pak D Sugi, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak D? Ini saya di bus Bang, berisik. Nih gerodak-gerodak. Siap Pak D? Mau ke Jakarta, besok naik pesawat ke Pekanbaru. Mau ngapain Pak D ke Jakarta Pak D? Pulang kampung. Maksudnya? Ya, ini dari Jawa mau ke Jakarta. Terus besok baru naik pesawat jam 10. Lanjut aja dulu yang lain. Saya nyimak. Siap Pak D, siap. Ya kalau aku Bang sepakat sih Bang, hanya bisa mendoakan dia Bang. Like Rafiddin tadi, tidak ada paksaan bagi abang ini jika masuk Islam. Tapi kalau abang mau belajar ya nggak apa-apa, tanya Bang Faruk. Kalau benar-benar mau belajar, pasti Bang Faruk menjawab dengan hati tenang, dengan sopan santun yang hebat. Kalau abang benar-benar mau belajar tentang Islam, mengetahui tentang Islam, begitu. Kalau abang mau belajar. Kalau aku Pak D, bulan 10 tanggal 3 ke Jawa Tengah. Nggak ada yang nanya kau Sal. Nggak ada yang nanya kau Sal. Silakan, Siaga Gulo, ada lagi mau disampaikan atau ada lagi mau kamu utarakan, silakan Dinda, silakan. Ya, ya betul semua. Memang sudah saya pahami semua. Ini kan saya udah bilang tadi. Saya ini kan supaya lebih tahu. Sebenarnya sih saya percaya sama abang karena abang kan udah pernah jadi Kristen kan? Iya. Oke, jadi saya mau bertanya lagi bang. Ada perbedaan lagi kalau meninggal ini Kristen dengan Islam ini. Kalau Kristen ini kan berhari-hari. Jadi kalau Islam ini ada palingan 1 hari. Jujur aja kalau macam adat itu kan adat atau agama itu termasuk. Oke, saya tanggapin ya. Iya. Nah, kalau kita berpegang kepada apa yang tertulis dalam Bible kalian, jenazah itu tidak boleh dibiarkan bermalam-malaman dulu. Bener nggak? Iya kan?
Di Bible kan gitu dikatakan, jangan dibiarkan dia bermalam-malaman, disegerakan ke penguburan. Ya, begitu juga dengan kami. Di dalam iman Islam ada hukum yang disebut dengan syariat. Ya, ada hukum yang disebut dengan fardu kifayah. Pengurusan tentang jenazah. Sebaik-baiknya fardu penguburan mayat itu disegerakan. Itu ajaran, ya, bukan budaya. Memang begitu Islam, ajaran dalam Islam. Sama seperti aku bilang tadi, sama dengan ajaran para nabi-nabi terdahulu. Umatnya Bani Israel, orang Israel itu, orang Yahudi kalau meninggal, mana ada yang ditahankan mayatnya sampai 3 hari? Mana ada? Disegerakan juga mereka dikuburkan. Nah, bagaimana dengan kalian? Kan gitu, sebelum tanyakan bagaimana dengan teman-teman Kristen? Sesungguhnya apa yang kalian lakukan itu terkontaminasi dengan adat dan budaya. Karena apa? Kenapa lama penguburannya? Karena banyaknya rentetan ritual-ritual budaya, ritual-ritual adat yang mau dilakukan, sehingga membuat si mayat itu tertahan ketika mau dikuburkan segera mungkin, atau ketika tidak dibiarkan bermalam-malaman. Sementara Bible mengajarkan kan jangan membiarkan mayat itu bermalam-malaman. Sekarang saya tanya, benar nggak Gulo? Mayat itu lama di dalam rumah karena mau pelaksanaan adatnya kan? Iya sih, betul juga itu. Iya. Bukan karena pengajaran dari kitabnya kan, bukan dari pengajaran dari Biblenya kan? Enggak, saya belum baca. Apakah memang betul abang itu ada di Bible di kitab Ada ini itu? saya kasih ayatnya ya. Nih, saya kasih ayatnya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Nggak boleh. Nih, kita mulai. Mungkin si Sal bisa membesarkan Sal. Aku pakai perangkat 2 nih Sal. Payah aku balik-balikkan kamera Sal. Kau bisa mungkin untuk membesarkan kok Sal. Coba dibuka di ulangan 2133 dulu, 23 dulu Sal. Ulangan 2123 dulu. 2123. Nampak Gulo? Kalau nggak nampak dia biar dibaca aja Sal. Mungkin kecil kan nggak nampak kan? Iya, nampak. Biar ku baca ya. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah kamu engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Poinnya di sini Bang. Poinnya itu ulangan berapa itu Bang? Ulangan 21 nomor 23. Ulangan 21 23. Oke. Nanti kan saya baca nanti kalau gimana riwayatnya atau benar atau tidak. Saya kan hanya menanya aja supaya lebih tahu itu kan adat atau ajaran kan gitu Bang. Itu ajaran, Gulo itu ajaran. Kitab ulangan itu ajaran. Jadi kitab ulangan itu penuh dengan hukum ya. Tapi hukum itu hukumnya Yahudi. Ulangan 21, ulangan 22 itu tentang hukum itu. Tapi nanya ini Bang, kenapa selama ini orang kami Kristen ini ada yang 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan ada yang sampai 5 hari. Itu sebenarnya kenapa kok bisa terjadi seperti itu ya? Adat atau apa? Karena mereka lebih condong kepada adat, bukan kepada ajaran agama. Kepada adat gitu. Hal itu pernah aku bantah juga dulu ketika mamaku meninggal dunia. Mayatnya itu ditahan hampir 5 hari. Gitu loh. Aku di awal itu sempat berdebat juga sama orang-orang sekitarku, sama keluargaku.
Aku bawa ulangan 21, 23 itu. Kan aku udah Islam itu. Bukan di dalam itu dikatakan jangan biarkan mayat itu bermalam-malaman. Aku bilang, kenapa kalian biarkan bermalam-malaman? Persoalannya ada banyak gitu loh. Pesta adat, ritual adat yang harus dipenuhi oleh si mayit biar dia bisa dikebumikan. Itu yang bikin lama. Gitu Kalau loh. begini Bang, mau nanya lagi, kalau kalau masalah adatnya, apanya, acaranya nggak masalah, apa nggak pengaruh tentang gimana ke surganya atau ke mananya nanti itu? Kalau lama-lama Iya. itu? Iya, kalau berlama-lama itu kan berdasarkan ulangan 21, 23 gini aja dulu. Kita udah bacakan ulangan 21, 23. Ini kan ajaran kan, karena tertulis dalam Bible, betul? Iya, iya, iya. Nah, ketika ada umat Kristen melakukan di luar dari ini, dia membantah ajarannya enggak? Membantah enggak? Maksudnya? Gini loh Bulo, di dalam ulangan 21, 23 tadi kan dikatakan poinnya di situ jangan membiarkan mayat itu bermalam-malaman, kan betul kan? Iya, iya. Nah, ketika ada umat Kristen membiarkan mayat bermalam-malaman sehari, 2 hari, 3 hari, berarti dia melanggar nggak ketentuan yang tertulis dalam kitab ulangan 21 ini? Melanggar nggak dia? Kalau memang dari atasnya itu tadi, karena belum saya baca itu ya, kalau memang dari atasnya itu bagaimana perjalanan ulangan itu tadi, ya melanggar. Kalau memang ini dari Melanggar. Kan jelas melanggar, berarti mereka lebih mengutamakan adat daripada ajaran agamanya sendiri, betul? Iya, 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 betul. Iya. Makanya saya bilang ajaran kalian itu terkontaminasi dengan doktrin dari adat itu sendiri. Iya, iya. Ya, assalamualaikum Bang Handi. Silakan, mungkin Bang Handi mau menambahkan. Silakan Bang Handi. Oke lah Bang ya, hanya begitu aja pertanyaan saya Bang ya. Ya silakan bertanya lagi pun nggak masalah Gulo. Silakan. Iya, karena ada urusan sebentar ini Bang. Cek. Kedengeran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaannya tadi itu, menyinggung orang-orang yang menyiksa mayat sebenarnya. Ada beberapa faktor memang yang harus kita perhatikan di sini. Kecuali dalam keadaan meninggal itu ada kasus, ya biasa memerlukan waktu untuk dikubur atas permintaan hukum. Seperti untuk mengetahui sebab-sebab kematiannya ya kan perlu diotopsi juga kan gitu. Itu kan. Nah, bagaimana mau mengetahui orang ini meninggal dalam seperti apa, tidak ada saksi dan seterusnya. Ya, itu. Tapi kalau dalam keadaan normal, ya disegerakan. Ya kan banyak hadisnya juga. Disegerakan penguburan mayat itu. Nggak boleh dibiarkan lama-lama di tengah-tengah rumah umat Islam. Sebagaimana kisah Ali dan seterusnya itu. Ya kalau yang tadi data yang dibawa ulangan 21, 22, 23 itu, nah itu orang yang digantung terkutuk di tiang salib, dikutuk oleh Elohim, harus segera dikubur. Nah pertanyaannya kan, kenapa di luar umat Islam, bahkan di kampung halaman saya di salah satu kabupaten itu dulu ya dibiarkan dalam rumah. Nah itu di luar Islam itu kan gitu teman-teman. Jadi mari kita bijak, disegerakan. Banyak sekali mudaratnya itu kalau disimpan lama, pembusukan, bikin lama orang-orang yang ditinggal merasakan sedih dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bang kalau menjadi umat Islam, betul kata Bang Parogi kifayah. Ya, jadi kalau sudah ada satu di kampung sudah memenuhi kewajibannya, ya kita sudah terbebas dari kewajiban itu. Segera dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, dan didoakan. 3 tersisa. Amal ibadah, amal jariah,
terus ilmu yang bermanfaat, sama doa anak soleh. Selain itu ya nggak ada lagi gitu. Makanya sekarang ini kita masih hidup nih, ya berlomba-lomba lah, saling memberi ilmu, edukasi, saling mengingatkan, terus kemudian berinfak, bersedekah agar punya amal jariah kita. Kalau sekiranya dapat anak yang soleh gitu, anaknya jangan dibawa kemana-mana lah, ya tetap ke Islam aja lah, supaya ada yang mendoakan kita. Itu sih berapa Bang Parok, seorang mualaf yang cerdas ini, Masya Allah. Lanjut abangku. Bahkan pun di pengkhotbah 9 Bang, karena orang-orang ini dia tahu bahwa mereka akan mati nih. Tetapi orang mati tidak tahu apa-apa, tak ada upah lagi nih. Tak ada upah lagi bagi mereka. Yang mati tadi nggak ada upah nih, yang disampaikan Bang Andi tadi itu. Itu di pengkhotbah 95 itu? Iya, pengkhotbah 95. Tapi yang paling parah sekarang ini Bang Parok, antum-antum semua ini luar biasa nih. Terutama dikomandoi oleh Bang Juma ya. Orang-orang sebelah ya, bubar oh, bubar gitu. Bom-bom bubar, Edis bubar, Elia bubar, Sopkatul bubar semua. Mereka saling sikut, yang mana yang benar nih? Berdiri di atas pegangan yang tidak berdasar sama sekali. Yaitu apa? Rencana siapa? Yesus disalib. Kata bom-bom rencana Tuhan Bapak. Kata Edis rencana iblis. Nah ini sangat mengerikan teman-teman. Ini berbahaya sekali buat mereka ini. Saling menghujat. Sesat kau Edis. Kata Edis, terserah kau lah. Yang penting iblis punya rencana. Sebenarnya yang iblisnya siapa sih? Edisnya apa? Siapa gitu loh. Nah ini teman-teman. Ngeri kali sekarang di sebelah ini saling sikut. Benar dah. Lagi rame ini. Jadi terus dikumandangkan teman-teman. Ya Bang Parok ya dikumandangkan, tanya mereka sebenarnya rencana siapa? Siapa yang punya rencana ini? Ada penyaliban gitu. Pendapatnya si Tasya udah Bang Andi dengar? Pendapat Tasya? Belum coba. Tasya coba. Kalau Tasya berpendapat bukan keinginan iblis, bukan pula keinginan Bapak katanya. Berarti keinginan yang bersangkutan sendiri? Bukan juga katanya. Lah, di dalam Matius 26 nomor 4 kalau nggak salah, yang mereka berencana bersekongkol ingin membunuh Yesus. Ada rencana kok, itu perencanaan kok, 340 kok itu pembunuhan berencana gitu. Ada yang merencanakan. Buka aja datanya di situ Sal. Berapa? Matius 26 kalau nggak salah nomor 4. Iya coba. Matius 26 nomor 4 kali ya. Aku juga lupa. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dan tipu muslihat dan untuk membom. Nah, itu rencana kok. Kok nggak ada rencana? Ada perencanaan. Sudah bilang nggak ada. Ya ini merundingkan rencana nih. Ini kalau di Indonesia hukumnya ini siapapun yang ada di dalam ini yang merencanakan kena juga dia 340. Orang itu kalau udah berencana suka lupa memang, suka gitu. Rencanain lupa, dilupakan. Berarti kalau dalam hukum Indonesia siapapun yang mempercayai dan merencanakan, meyakinkan itu kena semua Bang Andi ya? Iya kena semua lah. Apa peranmu seperti apa dan seterusnya gitu. Jelas. Siapa otak pelakunya, siapa yang ikut-ikutan, siapa berbuat apa, semalam kau berbuat apa dan semalam kau dengan siapa. Itulah Yolanda. Udah kayak lagu ya. Kamu di mana? Semalam kau berbuat apa, kan gitu. Kalau di Al-Quran kan jelas tuh. Di Al-Quran semua umat muslim percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diselamatkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada di langit kedua. Yang disalib adalah orang yang diserupakan. Gitu loh.
Nah, yang berarti yang nggak pentingnya Bang Andi itu yang disalib itulah ya kan, nggak penting ya kan, yang katanya yang apa namanya berselisih paham ini kan yang disalib. Tapi poinnya kan Isa yang diselamatkan kan, itu kan poinnya Bang Andi ya. Ya poinnya kita umat Islam, Allah Subhanahu wa taala melindungi, menyelamatkan utusannya yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Ya kalau di sebelah pertanggungjawabnya berat. Kenapa ada agama seperti si bom ini berdiri di atas penyaliban? Nah, itu dia di situ sebenarnya berat sekali. Kecuali jujur kayak Edis. Kata Edis, kita harus mengakui bahwa itu rencana iblis. Udah selesai. Kalau bom itu rencana Tuhan. Nah, gimana rencana Tuhan? Yesus semalaman berdoa untuk diselamatkan dari salib. Ngapain dia berdoa di Bukit Getsemani semalaman? Itu minta diselamatkan dari andaikan cawan ini berlalu dariku. Bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak. Dijawab oleh Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Jadi doa Yesus itu didengarkan, bukan dia yang disalib. Kenapa sih harus bom ini sama kru-krunya ini ingin sekali ada orang yang disalib, dijadiin Tuhan terus menebus dosa? Ajaran siapa itu bom? Berpikirlah bom sebelum kau kurus. Soalnya Bang Andi nggak mau mereka tuh berutang budi mungkin Bang Andi sama si yang menginginkan itu. Nah contohnya kan abang melakukan sesuatu untuk aku, berarti kan aku berutang budi sama abang. Iya kan? Bom itu Tuhan, memang iblis itu, maka dia bilang rencana Tuhan, nggak salah dua-duanya. Kata Edis rencana iblis, kata bom rencana Tuhan, Tuhan yang bom iblis, nggak salah dua-duanya. Salah milih Tuhan. Kan lagi viral tuh PT-PT-nya ya, PT-PT-nya di TikTok ya, bom ribut sama siapa, si Oki ribut sama siapa, Sob Katul ribut sama siapa, Elia ribut sama siapa. Si Oki ribut sama siapa, Edis ribut sama siapa, ribut mereka ini. Bingung jemaatnya, saya ikut siapa ya? Ya kalau saya ada di sana ya saya kasih pilihan. Kalau ingin selamat, tidak ada dilema, ya kembalilah ke Islam. Islam solusinya coy. Setuju? Iya, setuju. Ke Pitra ya. Masya Allah. Iya dong. Nah itu bom kemarin kan yang aku nonton ya. Aku kan nonton nggak mau di garis TikTok tuh di YouTube Bang Zuma ya. Nah tuh bom bilang gini, udah kalian yang di YouTube gak usah percaya aku nggak apa-apa katanya. Kalau nggak salah ya, tolong dikoreksi ya kalau salah ya. Nah aku bisa pelayanan di gereja lah. Kenapa Islam menjadi solusinya teman-teman? Karena Islam itu ajarannya memuliakan semua para nabi. Termasuk yang disebut mereka Yesus anaknya Maria itu kita muliakan dia orang mulia, dia orang soleh gitu ya. Kita harus memberikan porsi sebagai dia sebagai utusan Tuhan di muka bumi, kita muliakan dia gitu loh. Anehnya lagi si bom harus dibunuh dia. Dengan rencana siapa? Ya menurut Edis rencana iblis. Kok jadi gini-gini amat ya? Gini-gini amat itu keyakinan. Ini kalau dibuka terus sama mereka ini ya berbondong-bondong orang memeluk Islam. Lihat nanti malam ada lagi yang mau syahadat. Kenapa mau syahadat? Ya dilema ini gitu loh. Keputusan saya di Islam aja deh. Saya ingin ke bom. Nggak mungkin lah bapak mau mengutuk anaknya. Gitu loh. Mau ke Edis nggak mungkin lah kita berdiri di atas jasa iblis. Serba salah itu. Maju kena, mundur kena. Ya kurang lebih begitu. Iya teman-teman, nanti malam Yolanda jam pada Isya ya. Baru aku di chat tadi, dia nanya begini, Bang Andi, tolong tanyakan gimana sih, saya ini kan perempuan, bisa nggak saya tidak disunat? Nah saya bilang, saya jawab bahwa kalau soal perempuan itu hukumnya, apalagi mualaf ya tidak wajib hukumnya, kan gitu. No problem kalau perempuan udah dewasa, apalagi mau mualaf kan gitu.
Terlalu dalam pertanyaannya itu tapi nggak apa-apa, udah saya selesaikan. Alhamdulillah ngerti dia. Kemarin semalam satu perempuan tuh Bang Andi ada di sini Bang Andi. Masya Allah. Orang Medan juga, orang Siantar. Bang Faruk, aku mau nanya, bagaimana kesan-kesan waktu ketemu dengan Ustadz Arifin Nababan? Masya Allah. Gimana ya, luar biasa lah memang sepak terjang beliau kan. Sampai dengan apa yang beliau upayakan hari ini, luar biasa lah. Jadi beliau itu membuka diri, siapapun yang mualaf ingin belajar silakan datang ke beliau gratis. Bahkan dididik sampai bisa baru bisa keluar. Itu kira-kira teman-teman. Semuanya gratis. Gratis. Konsumsi Bang Faruk aja diminta segera, ayo segerakan. Tapi karena ada pertimbangan keluarga gitu ya, ya semoga ada jalan titik keluarnya ya Bang Faruk ya. Iya, siap. Bang Faruk, kenapa tidak bisa meninggalkan kampung halamannya bergabung dengan beliau di Jakarta? Karena ya itu siapa? Ini saya sedih loh, agak sedikit saya merasa kalah satu langkah sama Bang Faruk. Bagaimana kalau saya pergi ke Jakarta? Siapa yang memantau anak didik saya, TPA-nya? Selain TPA apalagi Bang Faruk? Iya, TPA, masalah keluarga juga Bang Andi kan. Nafkah anak istri, karena ketika saya terima tawaran itu tadi, saya terima tawaran saya pergi ke Jakarta, otomatis kan saya harus resign nih dari pekerjaan saya. Nah, ketika saya resign dari pekerjaan saya, bagaimana dengan nafkah istri dan anak-anak saya kan? Dan setelah saya keluar dari belajar dari pondok itu, saya nggak punya pekerjaan lagi kan? Jadi pengangguran juga saya kan. Memang semua rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah. Tapi ketika kita masih belum mendapat dukungan dari istri kita, nggak bisa juga kita kesampingkan kan pendapat dari istri, ketakutan dari istri. Jangan nanti ketika kita ilmu kita dapatkan, tapi rumah tangga berantakan. Karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya istri dan anak-anakmu pun punya hak atas jasadmu, punya hak atas dirimu. Itu juga difikirkan Bang Adi. Tapi tetap tawaran dari Ustadz Nababan itu akan saya simpan. Itu akan saya pegang itu. Insya Allah kalau memang dimudahkan Allah jalannya, ya siapa yang nggak tertarik teman-teman ya mendapatkan ilmu gratis. Meskipun sebenarnya tentang belajar bahasa Arab yang disampaikan Ustadz Nababan itu, ya alhamdulillah udah dalam 1 bulan ini Bang Faruk pun sudah belajar bahasa Arab. Dimulai dari nahwu sorobnya ya. Saya belajar privat kepada guru. Gitu loh, gurunya kita panggil ke tempat saya, jadwal pengajarannya itu setiap malam Sabtu. Makanya saya punya ketertarikan untuk lebih dalam lagi belajarnya gitu loh. Ya memang ketika kita panggil guru kan gitu, apalagi di tempat masuk manajemen TP-nya Bang Faruk, ya bayar kan. Tapi kalau sama Ustadz Nababan kan gratis. Tapi intinya masih kepingin lah, masih tertarik dengan tawaran beliau itu Bang Andi. Saya salut sama Bang Faruk ya, tidak mementingkan diri sendiri, mementingkan umat yang ditinggal gitu ya. Nah, itu banyak pertimbangan teman-teman. Saya jujur Bang Andi ya, saya jujur, ini saya nggak munafik ya. Kalaulah saya belajar selama 6 bulan dan saya tidak bermain di media sosial ini, saya tidak di TikTok ini, ya bukan mendahului kehendak Allah, TPA aku pun rungkat. Karena apa? Saya jujur, selama ini saya membiayai TPA itu dari apa yang kalian berikan di Komal ini. Wallahi saya akui, kalian kasih mawar, kalian kasih hati, itu saya kumpulkan. Nanti seminggu sekali saya WD, saya simpan uangnya. Nanti di akhir bulan saya kumpulkan, saya bayar gaji para guru. Guru di TPA saya itu ada 8 orang, di mana gaji mereka tuh, honor mereka tuh bervariasi kan. Ada yang 1 juta,
ada yang 800.000, belum lagi marbot. Di luar dari marbot itu, tambah marbot, kita punya 2 marbot yang bertugas membersihkan musola di 2 musola yang berbeda, gitu loh. Ada yang bergaji 650.000, ada yang 850.000. Belum lagi guru pembimbing khusus untuk anak-anak yatim. Ada lagi, belum lagi pembimbing privat untuk para mu'alaf. Jadi saya pribadi kalau ada yang saya syahadatkan di Komal ini, saya kejar itu. Apapun ceritanya, mau di mana rumah dia, asalkan di Medan ya. Karena saya butuh untuk pemantauan kan, ya menjaga Bang Handi kan, jangan sampai kita ditipu. Kalau di Medan ini, saya masih, kalau perjalanan 2-3 jam, memantau dia sebulan sekali, mungkin saya bisa. Tapi kalau sampai naik pesawat kan besar kali biayanya, gitu loh. Siapapun yang syahadat orang Medan di sini, saya akan berupaya menyiapkan guru pribadi kepada dia, pembimbing pribadi, termasuk yang mau alap semalam kan, saya udah minta alamat rumah dia, gitu loh. Nanti saya di Siantar, saya akan komunikasi kepada pembina TPA saya, ada ustadz yang saya percayakan menjadi pembinanya, di mana dia pun banyak mengenal kan ustadz-ustadz atau ustazah di Sumatera Utara ini. Nanti beliau yang mencocokkan siapa yang bisa jadi pembimbing dia. 1 mu'alaf, 1 pembimbing Bang. Dan saya nggak pernah keluar-keluar di Komal ini minta tolong dong, donasi dong, bantu TPA aku dong, nggak pernah. Tapi ya alhamdulillah kan ada aja rezekinya. Ketika teman-teman itu berbagi, ya kita kumpul-kumpul. Jadi kalau bisa jujur Bang Andi ya, 1 bulan itu untuk menutupi semua biaya TPA itu termasuk anak yatimnya itu hampir 10 juta Bang Andi. Dan ketika saya nanti belajar, saya berangkat ke tempat Ustadz Nababan dalam waktu 6 atau 8 bulan, kan gitu. Bagaimana dengan biaya TPA itu tadi? Saya rungkatkan mereka, berarti saya hentikan anak-anak belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Saya hentikan, berarti harus berhenti juga kan pengajian khusus untuk anak-anak yatim. Karena gini Bang Andi, di TPA aku ini anak yatim itu saya pisahkan dengan anak-anak yang pada umumnya. Kenapa? Karena saya dapati kejadian begini. Anak yatim ini punya rasa minder dia Bang Andi. Ketika dia dikumpulkan ke anak-anak lainnya, mereka tuh minder. Mungkin karena minder karena fakirnya, minder karena dia nggak punya ayahnya. Jadi sulit bagi mereka itu untuk berekspresi di tempat pengajian itu, gabung sama anak-anak. Sehingga saya berpikir ini kesalahannya di mana ini ya? Kenapa mereka ini terkesan susah nangkap, cakap teman-teman ya, susah nangkapnya anak yatim ini ya. Hingga saya berpikir gimana kalau dipisahkan ya, mereka dikumpulkan di satu rumah, di mana di rumah itu banyak anak yatimnya, mereka belajar di situ, semua yang belajar di situ mereka anak yatim. Ternyata alhamdulillah ada hasilnya. Apa hasilnya? Mereka cepat menangkap. Yang tadinya Iqra sudah naik ke Quran, yang tadinya tidak ada hafal doa-doa, mereka sudah hafal doa. Yang tadinya mungkin mereka itu kadang sholat, kadang tidak sholat, hingga alhamdulillah ya atas izin Allah, mereka sekarang ini lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai umat Islam. Dan kalau saya terima bulat-bulat memang tawaran dari Ustadz Nababan itu, bagaimana dengan mereka? Kan rungkat mereka jadinya. Ya oke, saya pulang, alhamdulillah dapat ilmu. Kalau memang ada rezekinya, saya mulai lagi dari awal. Memulainya dari awal bukan mudah teman-teman. Karena apa? Saya jujur ya, mungkin teman-teman tahu ya, awal mula TPA ini pun awalnya saya di prank. Awal mula TPA ini saya di prank, bukan keinginan saya sebenarnya. Hampir 1 tahun lebih, 2 tahun yang lalu, ada seorang muslim netizen gitu loh yang naik kemari, dia ngaku dirinya seorang pengusaha. Dia tahu saya ngajarin anak-anak ngaji di musola, tapi waktu itu anak didik saya masih 3-5 orang. Terus dia bilang, kenapa nggak dirangkul lebih banyak anak lagi Bang Faruk? Ya nggak bisa saya Pak, kalau saya sendiri. Kalau mau program, saya banyak program ini, tapi saya butuh bantuan tenaga pembantu kan. Tenaga pembantu pengajar, saya bilang. Saya nggak mampu menggaji orang, kasih honor sama ustadz-ustadz atau kepada teman-teman yang lainnya. Ini kemampuan saya bilang, sesuai kemampuan saya. Gini aja, Anda mau di situ diadakan, buatkan itu jadi sebuah TPA. Nanti materi-materi pengajarannya tentukan anak-anak itu mau belajar apa, belajar ini, belajar ini, belajar ini. Bagaimana dengan honor gurunya Pak? Saya bilang cari aja, nanti tanya sama gurunya. Mereka tuh
bisanya dihonorkan berapa per bulannya. Saya cari guru-gurunya. Guru ini, dapat ini Pak, berapa? Sekian satu guru ini, saya bilang. Ya udah nanti setiap bulan saya bayar, kata dia. Rupanya cuma 2 bulan. Habis itu beliau menghilang. Saya yang kebingungan, mau dihentikan malu, ya kan? Apa panas-panas di jalan? Gimana ya, panas-panas di ayam, semangat-semangat di awal. Terakhir pusing kepala saya kan, ini gimana? Tapi kalau Bang Faruk saya boleh potong, itu sebenarnya awal dari kesuksesan. Bang Faruk, itu sebenarnya awal dari kesuksesan. Jadi beliau juga harus diberi apresiasi, karena kalau nggak ada beliau nggak seperti sekarang kan gitu. Ambil hikmahnya aja gitu loh. Iya benar. Saya pribadi pun juga sebenarnya bersyukur Bang Andi. Cuman kan gini, kalau dikembalikan dengan kondisi 2 tahun yang lalu, ya jujur saya ada kekecewaan. Karena apa? Beliau itu memberikan saya ujian di luar kemampuan saya. Anak-anak sudah semangat dalam belajar, dihentikan mereka, ini gimana? Gitu loh. Dilanjutkan dengan apa aku membayarnya? Maka di bulan-bulan awal ada memang beberapa netizen, saya akui, mend-DM saya, Bang Faruk, nanti setiap bulan dari saya sekian. Nah, ada dari Singapura beberapa bulan beberapa bulan dia yang transfer, jujur. Setiap di awal bulan dia 2 juta. Alhamdulillah bisa membantu. Ada yang lain setiap bulan 1 juta. Tapi ya namanya rezeki kan. Kita nggak bisa juga, ketika beliau itu bersedekah itu udah luar biasa. Tapi kan nggak bisa juga kita pastikan setiap bulannya rezekinya itu standar terus seperti itu. Ya kita harus terima ketika dia mengatakan, Bang Faruk maaf, kedepannya saya belum bisa bantu lagi karena saya pun punya ujian ekonomi. Ya kita terima, gitu loh. Kita doakan semoga Allah mudahkan rezekimu, lancarkan rezekimu, gitu loh. Dan ya, kalau untuk saat ini ya pure memang kesinambungan dari TPA itu dari apa yang diberikan di sini. Teman-teman bukan sekali 2 kali kan melihat ketika saya ngajarin anak-anak itu, mereka setiap selesai mengaji kita kasih jajan. Sebenarnya bukan karena kita kelebihan uang Bang, bukan. Anak-anak di situ ya hampir semuanya dari anak-anak yang kurang mampu. Maaf cakap, ketika mamanya ngasih dia jajan 500 rupiah pun udah senang kali rasanya. Makanya kita hadir kepada mereka bukan hanya jadi guru pembimbing mereka, tapi sebagai orang tua mereka, memperhatikan mereka, memberikan mereka jajan setiap hari meskipun 2.000, 3.000. Kalau memang ada rezekinya lebih, kita bagi mereka 5.000 sehana. Tujuannya apa? Besok dia pergi sekolah. Karena saya titipin amanah, besok kau pergi sekolah, jangan lagi minta jajan ke orang tuamu. Tujuannya apa? Supaya orang tuamu tidak terbebani lagi. Kau sudah dapat jajan dari Om Faruk malam ini. Memang di awal-awal mereka itu datang tuh karena dapat uang jajan, rame mereka. Namanya anak-anak kan dari telinga-telinga sana ngaji, siap ngaji dapat jajan, rame mereka. Ya nggak apa-apa. Tujuannya apa? Daripada kita biarkan mereka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, nongkrong-nongkrong di gang-gang, membicarakan tahap yang dibicarakannya. Nanti dia berbicara kepada orang yang jahat, sehingga ketika ketika mereka itu ngobrol, yang diceritakan itu tentang duniawi, apalagi tentang kejahatan. Jadi ketika kumpul sama kita, yang kita perkenalkan itu siapa? Tokoh-tokoh yang bisa jadi panutan dalam Islam. Tak mungkin bagimu menjadi Nabi Muhammad SAW, tapi mungkin bagimu menjadi seorang Umar ketika kau memiliki kekuatan. Mungkin bagimu menjadi seorang Ali ketika kau memiliki kecerdasan. Mungkin bagimu menjadi seorang Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, gitu loh, Abu Bakar As-Siddiq ketika kau kelak nanti memiliki harta. Nah, kalaupun jatuh-jatuhnya kelak kau tufun fakir, kau tetap bisa berjuang di jalan Allah. Jadi apa kau? Jadi Bilal bin Rabah. Jadi motivator yang ada dalam diri mereka, ada di dalam kepala mereka itu tokoh-tokoh di dalam Islam, yang dimana mereka itu bisa dijadikan panutan. Karena apa? Karena mereka itu sudah dipastikan oleh Rasulullah SAW, sahabat yang dinyatakan masuk surga, kan gitu. Daripada di dalam pikiran mereka tuh pengen seperti siapa itu raja narkoba itu, saya lupa namanya itu, coba. Pengen mereka menjadi pelaku maksiat, kan janganlah.
Itu mindset itu dulu dibangun. Kalaupun ilmu itu tidak nyampe ke mereka, kalau mereka bukan menjadi seorang hafidho ataupun menjadi hafiz Quran, setidaknya mental mereka itu mereka punya mimpi. Oh iya, betul kata Bang Faruk. Kalau aku kaya, aku akan jadi Abdurrahman bin Auf. Di mana dengan hartaku aku berjuang di jalan Allah. Kelak kalau aku cerdas, aku akan menjadi ahli. Di mana kecerdasanku ini akan kumanfaatkan berjuang di jalan Allah. Kelak ketika aku menjadi orang yang kuat, memiliki kekuasaan, aku akan menjadi seorang Umar yang melindungi saudara-saudaraku yang lemah dari terkaman dan juga hantaman orang-orang kafir atau orang-orang yang hendak menganiayanya. Kalau aku ingin jadi ini gitu loh. Sehingga apapun mimpi dan cita-cita mereka sudah berangkat dari mental yang diridhoi oleh Allah. Itu. Memang nggak mudah semuanya nih, semua yang mau kita lakukan ini bang nggak mudah karena apa, nggak ada yang pasti kan, gitu loh. Saya jujur, saya tidak punya. Kalau ada yang muncul di sini mengatakan, Faruk bohong, aku adalah donatur tetap di TPA-nya dia, muncul sekarang juga, mana orangnya? Tak ada. Donatur tetap di TPA itu tidak ada. Jujur, TPA itu tetap bisa berjalan dengan modal lillahi ta'ala, dibarengin dengan modal nekat. Gitu Bang Andi ya. Dibanding kami Muslim dari awal ya kami sebenarnya itu merasa tersaingi loh sama Bang Faruk. Bang Faruk seorang mualaf tapi banyak mengambil aktivitas yang bisa membangun umat. Kita ini lahir sebagai seorang Muslim kok kita masih duduk di tempat aja gitu loh. Nah teman-teman jangan sampai kalah ya. Ini kita bersaing positif loh. Ya kalau nggak bisa ya bantu Bang Faruk aja. Titip ke di sana. Saya nitip untuk satu orang nih buat gua per bulan berapa gitu loh. Gitu kira-kira. Ya setuju ya Bang Faruk ya. Kalau ada Bapak Asula ya pembantu. Kalau saya pribadi berangkat, sebenarnya motivasi itu berangkat dari satu ayat dalam Al-Quran teman-teman. Ketika saya pertama kali baca Quran, jujur ya, sebagai manusia yang kita takutkan itu adalah kematian, gak boleh munafik. Waktu aku jadi orang kafir itu yang aku takutkan kematian. Dan ketika aku bermasuk ke dalam Islam yang aku takutkan itu kematian. Bukan kematiannya tapi proses kematiannya. Sakitnya kematian itu tadi, itu yang terbayangkan dalam pikiran. Hingga aku baca satu ayat dalam Al-Quran di mana dikatakan, jangan kamu menyangka orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu mati. Mereka itu hidup, bahkan dapat rezeki dari Tuhan di sisi Tuhannya. Terkejut aku dulu baca ayat itu, wallahi. Jangan kamu menyangka orang-orang yang berjuang mati, mereka hidup. Berarti mereka bukan mati, melainkan hidup, bahkan dapat rezeki dari Tuhannya. Berarti kalau aku berjuang di jalan Allah dengan apa yang kumiliki, aku nggak akan pernah merasakan kematian, meskipun orang-orang sekitarku memandang aku mati. Karena aku tak pernah merasakan apa itu kematian, otomatis aku juga tidak akan merasakan pedihnya apa itu, pedihnya kematian, pedihnya sakaratul maut. Nah ini ayat emas ini nih pegangan ini. Kalau kau tak ingin merasakan pedihnya sakaratul maut, berjuang kau di jalan Allah. Maka benar kan seperti dikatakan oleh ulama, matinya orang yang berjuang di jalan Allah itu seperti orang haus yang diberikan teh manis, enak sekali, kenapa disia-siakan? Nah dari situ mulai berpikir apa yang bisa dibuat dengan segala keterbatasan. Intinya gimana ya, dunia ini tempat berlelah-lelah ya bang, tempat capek dunia ini, bukan tempat istirahat. Sekecil apapun itu bang, jangan katakan oh Bang Faruk saya belum punya uang untuk berjuang. Punya ilmu, masa sih kau nggak punya ilmu? Masa sih teman-teman nggak tahu mana huruf alif, mana ba, mana ta, mana tha? Hanya saja kita tidak mau menyisihkan waktu kita. Ajarkan meskipun satu huruf, kumpulkan anak-anak, ini lo alif, ini lo ba, ini lo ta, apa yang susah? Gitu loh, kan nggak tinggi-tinggi kali ilmu yang mau dibagi itu, dan tidak bayar kan? Tinggal kumpulkan mereka di teras rumah atau di sebuah musola, kita ngajar sesuai dengan apa yang kita bisa. Oh aku punya lebih Bang Faruk, apa lebihnya? Maaf nih Bang Faruk, aku sibuk, bisnisku besar, usahaku banyak, kadang ada di Amerika, di Australia, di Jerman. Berarti kau punya kelapangan rezeki? Iya.
Kalau memang kau punya kelapangan rezeki, biayai majelis taklim di sekitar rumahmu. Nggak perlu ke tempatku. Nggak perlu, oh Bang Faruk aku mau donasi ke tempatmu. Nggak perlu sebenarnya. Di tempatmu sendiri bisa kau hadirkan hal yang serupa. Caranya bagaimana? Kumpulkan pemuka-pemuka agama atau orang yang aktif di masjid atau di musola itu. Hadirkan pemikiranmu dan juga hartamu. Aku pengen hadirkan loh di sini majelis ilmu yang mengajarkan tentang ilmu ini, atau ilmu apa teman-teman di sini yang pengen? Tentang fikih, tentang Quran, atau tentang apapun. Nah, saudara-saudaraku yang dimudahkan Allah rezekinya, yang punya usaha sampai ke Jerman sana, biayain itu. Biayain itu tadi, majelis taklimnya tadi. Terkadang abang-abangku, kakak-kakakku, masjid-masjid dan musola enggan menghadirkan majelis ilmu di tempat itu karena nggak ada dana. Karena nggak ada dana. Musola itu nggak punya anggaran, musola itu nggak punya dana yang tersimpan. Di mana dana itu istiqomah untuk membayar honor para guru, nggak ada. Nah, ketika kita punya kelapangan waktu itu tadi, hadirkan di situ. Data saja berapa guru pengajar di masjid itu atau di musola itu? 3, 5, 10. Minta nomor rekening mereka. Tiap bulan transfer. Kalaupun kau di Jerman, kau tetap bisa beramal jariah. Tinggal kau transfer dari Jerman. Ini untuk guru Nahu misalkan transfer. Untuk guru fikih transfer. Untuk guru Quran transfer. Kan bisa kan? Nah, Bang Faruk, aku juga gimana? Aku nggak punya apa-apa yang bisa ku lakukan. Kan gitu, untuk berjuang di jalan Allah itu. Nah, ketika memang tidak punya apa-apa dan tidak memiliki apapun untuk berjuang di jalan Allah, setidaknya jangan menyusahkan. Kalau nggak bisa berjuang di jalan Allah, jangan kau jadi penyebab susahnya jalan di jalan Allah. Jangan. Cukup diam, duduk manis, nonton. Ya. Selemah-lemahnya kekuatan, sefakir-fakirnya harta, kita punya kekuatan yang lebih hebat daripada itu apa? Tak mungkin semua umat Islam nggak punya itu. Pasti punya itu. Apa itu? Doa. Doa. Itu loh. Didoakan, ya Allah ya Tuhanku, aku nggak punya sesuatu yang bisa ku perbuat di jalan Allah di tempatku ini. Ya Allah, mudahkan rezekiku atau mudahkan rezeki salah satu warga di tempatku tinggal ini. Ketika mereka nanti dilebihkan rezekinya, mereka bisa berjuang menghadirkan majelis-majelis ilmu. Karena apa Bang? Anak-anak ini harus disibukkan dengan majelis ilmu Bang. Kalau nggak gawat, nanti mereka sibuk dengan apa? Tarian-tarian TikTok itu. Buat generasi kita, atau mereka disibukkan dengan game. Game itu pembodoh umat itu saat ini untuk anak-anak. Kalau dengan di TPA Bang Faruk, alhamdulillah, jangankan main game. Mereka kalau nongkrong saja di pinggir jalan, di gang-gang gelap, nampaknya aku diciumnya bau badanku dan lari orang itu. Ada Bang Faruk kabur. Yang masih anak-anak itu, yang masih remaja-remaja, dari jarak 1 kilometer nggak pakai jilbab dia, didengarnya suara keretaku udah kabur dia. Ada Bang Faruk. Setidaknya ada tokoh atau sosok yang mereka segani, bukan ditakuti, segan dia. Ketika dia menunjukkan maksiatnya, ketika dia menunjukkan kesalahannya, segan dia di depan kita. Ada sosok itu gitu loh. Ya insyaallah dari awalnya segan, hadir rasa khauf, takut terhadap dirinya. Kan untuk melakukan maksiat terang-terangan di muka umum, takutnya karena apa? Karena Allah itu. Semua dari kita semua setiap dari kita bisa jadi pejuang. Jadi kalaupun di lomba handi tadi teman-teman mau membantu, silakan. Tapi kalaupun ya teman-teman mau bikin di tempat sekitar kalian, silakan buat. Karena kurang apa lagi Bang? Fitnahan yang dilakukan oleh orang kafir harbi itu. Mereka berupaya memelintir Al-Quran. Mereka berupaya menebarkan syubhat terhadap Quran. Tujuannya apa? Supaya kita jauh dari Quran. Kalau kita baca Quran itu sepenggal-sepenggal, bahkan nyaris sebulan sekali pun belum pernah buka mushaf Quran. Gak pernah juga setahun sekali belajar tadabbur Quran kepada guru. Gak pernah juga 10 tahun sekali belajar tafsir Quran kepada guru. Mudah digiring sama orang kafir itu, mudah. Dia dibaca sepotong, lalu digiring sama dia. Orang-orang yang tidak tahu isi Qurannya ini akan tergiring. Iya juga ya kata dia. Tapi orang-orang
yang mendedikasikan waktunya untuk Quran, menyiapkan waktunya untuk Quran, ketika Quran itu dibaca sepotong, kita sudah tahu sebelumnya itu bukan begitu, atau sesudahnya itulah makna dari ayat itu. Ataupun ketika memang makna ayat seperti itu, kita bisa tahu di dalam original teksnya itu terjemahannya tidak begitu, tapi karena tak mampunya bahasa Indonesia menampung arti dalam original teksnya bahasa Arab, maka tertulisnya seperti itu karena itu mendekati. Karena kita tahu kan di original teksnya itu tertulisnya itu kata isim, di mana isim itu adalah kata sifat, kata benda. Nah, karena apa? Ujungnya itu berbunyi bun, atau ujung dari kalimat itu hurufnya itu berbunyi tin, tanwin, kan gitu. Atau di awal kalimatnya itu, awal katanya itu alif lam, itu isim, tahu kita kan. Nah, coba di terjemahannya dia bilangnya apa? Oh, beda, isim itu sifat. Kenapa dia menyampaikan kepada kepada kata kerja? Tahu kita kan. Maka hadir keinginan tahu kita kan. Coba dulu aku buka mushafku ya, terjemahan sebenarnya itu apa? Nah, bener kan? Nipu kok kan, nipu kok. Tapi kalau kita sama sekali nggak tahu, Bang, kita langsung percaya, iya. Itulah yang berupaya kita hadirkan kepada anak bangsa, anak keturunan kita, Bang, supaya mereka itu dekat ke dirinya kepada Quran. Jadi seandainya misionaris datang ke tempat itu, jadi rendang mereka dibikin anak keturunan kita, jadi rendang. Dia nggak tahu siapa lawannya. Nampak anak-anak kita ini kan slow, kalem, tapi begitu datang misionaris berupaya memurtadkan mereka, terberak-berak misionaris masuk ke kampung itu, terberak-berak. Dan ilmu apologet ini pun sama anak-anak TPA itu sikit-sikit saya masukkan kepada mereka di malam Sabtu kegiatannya untuk ceramah itu. Tauhidnya kita masukkan gitu loh. Cerita-cerita inspirasi dari para sahabat dan kisah dalam Quran itu juga kita dakwahkan. Begitu programnya teman-teman. Ya, ayo semangat kita loh. Kenapa kita nggak semangat, Bang? Yang dijanjikan Allah ini bukan kipas angin, Bang. Yang dijanjikan Allah itu bukan KPR rumah, Bang. Yang dijanjikan Allah itu bukan pulau, Bang. Yang dijanjikan Allah itu jannah, di mana di situ ada kenikmatan, kholidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Semangat lah, masa enggak semangat? Coba kita bikin analogi, teman-teman. Andai kan ada orang kaya mengatakan, Faruk, kau lakukan kegiatan ini setahun namanya, nanti tahun depan kau dapat 10 miliar. Semangat mungkin kalian kan? Semangat. Padahal andai pun kau dapat 10 miliar itu tahun depan, belum tentu kau hidup di tahun depan, bisa jadi meninggal. Dapat 10 miliarnya hari ini, meninggalnya nanti malam. Ya kan? Tapi mendapatkannya ini bersusah payah. Kecewa nggak? Kecewa. Makanya dikatakan kalau kita berupaya melakukan jual beli kepada makhluk, pasti kita kecewa. Kalaupun nggak kecewa, sifatnya sementara, pasti itu. Tapi upayalah buka jalan, berjual belilah kepada Allah. Maka yang dijanjikan kepadamu adalah kenikmatan yang kekal, di mana kenikmatan itu akan kau dapati di luar dari nalar, yang nggak pernah kau rasakan di dunia. Begitu luar biasa janjinya loh. Masa kita nggak semangat? Semangat gitu loh. Sama-sama kita berjuang, abangku ya. Lanjut. Atau kita sapa dulu. Oh, Kak Bang Ken, halo. Bang Ken. Assalamualaikum Bang Faruk. Assalamualaikum para guru, para ustadz. Masya Allah ya, luar biasa banget. Ini saya sampai gemeteran ini ngedengarnya ya. Tadi secara tidak sengaja tiba-tiba berandanya Bang Faruk masuk ke saya, kemudian saya coba simak sebentar, kok kebetulan yang diangkat tadi tentang masalah perjuangan yang dilakukan Bang Faruk di tempatnya Bang Faruk ya. Respect saya buat Bang Faruk, dan dengan ini Bang Faruk insya Allah ya, saya kepingin menjadi salah satu abang, nggak usah kepingin apalah, nanti abang izin, nanti saya akan DM abang. Saya akan kebetulan di profil saya Bang, di bio itu ada nomor WhatsApp saya ya, abang nanti bisa DM nomor abang untuk lebih lanjutnya. Nanti mungkin kita akan
saya minta bantuan abang untuk saya mau jual beli sama Allah bang. Ya, saya minta bantuan itu aja ke abang. Jadi izin nanti abang saya sedikit repotin ya. Silakan DM saya. Itu aja, mungkin saya nggak akan lama-lama bang di sini karena banyak para ustadz-ustadz yang cukup terhormat di sini yang masya Allah ya, ada Bang Zuma, salam kenal Bang Zuma, ada Bang Handi ya, Bang Handi, Ustadz Sugi, ada Bunda siapa ini saya juga belum paham ya, belum kenal karena saya bukan dunia saya untuk berapologi, karena dunia kami adalah dunia yang mengelola teman-teman para host ya yang ada di TikTok ini gitu bang. Insya Allah kebetulan ya karena kami mengelola para host ya, cukup banyak host kami di media sosial ini, di TikTok ini terutama. Dengan ucapan bismillah saya kepingin sekali menjadi salah satu orang ya yang Bang Farouk mau menjadi jembatan atau bridging saya dengan Allah untuk berjual beli. Itu aja bang, untuk artinya nanti kita lewat DM bang, insya Allah. Insya Allah. Insya Allah saya akan upayakan mudahkan urusan bangken ya. Amin amin Allahumma amin. Ya, terima kasih banyak Bang Farouk, izin saya turun. Nanti kalau Bang Farouk berkenan jangan lupa nanti saya di DM, itu nomor telepon sudah ada di profil saya di bio bang. Nanti abang DM aja, nanti insya Allah saya nanti langsung respon bang. Demikian abang. Terima kasih banyak bang. Untuk para guru, untuk para ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun bang. Masya Allah, syukran jazakallahu khairan. Dan berjual beli dengan Allah itu bukan mudah bang. Ketika muncul di hati kita niat untuk berjual beli kepada Allah, datang setan bang dari atas, dari kanan, dari kiri, dari bawah, mengganggu keikhlasan kita. Karena apa? 100 jual beli yang kau lakukan, andaikan tembus satu aja yang dijual beli kau kepada Allah dari 100 ya. 100 jual belimu, andaikan tembus satu aja, itu bisa jadi alasan untukmu, istri dan anak keturunanmu terbebas dari nerakanya Allah. Makanya setan itu begitu ada niat dalam diri kita, tercabik-cabik setan. Waduh, bahasanya gini bang, putus aku dibikin smart ini, putus aku. Ini kalau tembus aja ini, satu jual beli dia kepada Tuhan ini, selama ini anak keturunannya ini, maka diganggu bang keikhlasannya bang. Ganggu itu, rasa percaya. Jangankan 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 rupiah pun, hartamu yang kau niatkan berjual beli kepada Allah diganggu itu. Diganggu itu, supaya apa? Supaya gugur ikhlas itu tadi. Sementara kalimat ikhlas tidak berdoa tapi tidak bersuara. Makanya mungkin teman-teman kadang ada pernah mengatakan begini, ya, aku maunya bantu tetanggaku tuh, tapi tetanggaku tuh jungkul kali, bandel kali, aku diributin sama dia, coba dah, nggak dihargainya aku. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau dia orang yang baik, kalau dia orang yang soleh, kalau dia orang yang alim, mungkin bukan kau yang sedekahi dia, mungkin Baim Wong yang sedekahin dia, mungkin Bapak Prabowo yang datang membantu dia. Mana DPRD-nya lagi bantuanmu? Disitulah letak ujiannya. Kalau kau baik kepada orang yang baik, apa bedanya kita sama orang kafir? Orang kafir itu pun mentalnya begitu, dia baik kepada orang yang baik, nggak baik dia kepada orang yang nggak baik sama dia. Itulah ujiannya, dibikinlah kita tetangga sebelah kanan tungkian, tetangga sebelah kiri kita betungkian juga. Gitu loh. Nah, di mana letak imanmu? Di mana letak yakinmu? Di mana akad jual belimu kepadaku, kata Allah. Karena apa? Kalau kita berbuat dengan jual beli kepada Allah, kita nggak akan lihat perbuatan makhluk bangga. Ya. Contoh cerita ya orang yang melakukan jual beli kepada Allah penuh dengan keikhlasan itu cerita Abu Bakar Siddiq bang. Abu Bakar Siddiq, orang yang memfitnah anaknya Aisyah telah berzina, itu orang yang dinafkahi dia puluhan tahun lamanya loh. Bertahun-tahun orang itu dinafkahi dia loh. Tapi dia yang memfitnah Aisyah, mengatakan Aisyah berzina, dari lisan dia itu disebarkan.
Begitu Abu Bakar mengetahui itu, ada yang bilang Abu Bakar, nggak tahu diri kau ya. Aku yang nafkahi keluarga kau, aku yang mencukupi kebutuhan kau. Kau fitnah anakku. Tengok ya besok ya, nggak ku nafkahi lagi kau, nggak ku sedekahi lagi kau. Nggak gitu. Malahan apa? Ditambahkan Abu Bakar 2 kali lipat. Begitu dia tahu ternyata dia yang telah memfitnah anaknya, anak perempuan kesayangannya, baru hasiatnya, bahasa kami orang Batak bilang, baru hasiatnya yang biasanya disedekahi dia 1 juta, diganti Abu Bakar 2 juta. Itu luar biasanya bang. Makanya setan itu mengganggu keikhlasan. Ketika keikhlasan itu sudah diganggu, kau mau kasih 10, 100 juta, 1 miliar, silahkan, kata setan. Setan kipas-kipas. Kenapa kipas-kipas koten? Apa setan? Udah sia-sia itu. Karena setahun yang lalu sudah kuganggu ikhlas kau. Kau buat lagi. Tapi andaikan tembus bang 1 aja bang, menggelinjang setan. Menggelinjang. 1 dari anak keturunannya si Fulan sampai dengan kiamat nanti sudah dijamin jannahnya. Dari mana? Dari sedekah bapaknya. Bukankah Nabi Muhammad SAW mengatakan, selamatkan dirimu dari api neraka meski dengan sebutir kurma. Ya. Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, selamatkan dirimu dari enar meskipun dengan sebutir kurma. Itu luar biasanya Islam bang. Untuk kita mendapatkan pengampunan dosa dan selamat dari neraka, kita nggak perlu bunuh Tuhan kita. Tuhan kita nggak perlu bikin drama, pura-pura lahir, pura-pura dilahirkan, pura-pura makan, pura-pura nangis, pura-pura pingsan, pura-pura meninggal. Nggak perlu. Sebutir kurma pun yang kita miliki, dengan sebutir kurma pun kita bisa menyelamatkan diri kita dari api neraka. Ini kan tidak benar, segelas air. Oke Sal, dilanjut dulu Sal. Di sini udah mau persiapan asar aku lah Sal. Oke, silakan. Minum yang banyak Bang Faruk ya, karena kesehatan abang butuh. Kalau abang sakit, terus yang membuat ketawa siapa lagi? Kasih moderator Bang Faruk, orang siapa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak ada moderatornya King. Bang Andi, monitor Bang Andi. Wah, seken banget nih. Ya. Terusin dulu. Lagi ribet ini ntar. Oke. Siapa ini ya? Bunda Rahma panggil. Bunda Rahma nggak monitor guys. Apa? Oh, ada yang manggil Bunda Rama katanya. Siapa? Netizen di bawah. Oh, assalamualaikum saudaraku. Lanjut. Malah disuruh diam. Ada-ada aja.
Takbir, darah halal. Yang menghalalkan darah itu kan Kristen. Yang menghalalkan Tuhannya metong siapa? Yang menjadikan Tuhannya metong siapa? Di sini nggak bisa ngomong, itu ribut kan? Suara ini apa Samsung. Pohon kan? Ada pohon rubuh. Kabar baik saudaraku, lanjut saudariku. Bang Zuma mana? Bang Zuma sedang istirahat, saudara. Permasalahan yang terjadi. Oh Senso. Kira Samsung. Samsung Delaila ya. Lanjut. Nanti malam kalian tengok episodenya Bom sampai di TV itu masih berkelanjutan itu. Makanya tema itu harus dipertanyakan terus. Itu Nora mana Sal? Saya nggak tahu Kak Nora, mungkin ada kegiatan yang lain. Tapi itu temanya harus dipaparkan lagi tuh. Penyalipan itu adalah karya iblis. Biar pada banyak orang yang berpikir, banyak orang berpendapat itu. Soalnya Bom sama Kudis itu lagi bentrokan itu. Sal, oi Kak, Sujan. Ya, Bom sama Kiamat itu bertengkar juga kemarin, Bang. Ngopi dulu lah, Sal. Oh iya, Pak. Ini ngopi, Pak. Bentar ya, saya buka kamera dulu ya. Nah. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Warkop. Selamat sore, Bang. Ya. Sore, Bang. Saya bentar aja, Bang. Ada yang mau disampaikan, Bang? Saya mau sampaikan salam hormat saya kepada pejuang itu Bang apa tuh? Bang Faruk. Bang apa namanya? Bang Faruk ya. Mudah-mudahan dia sehat selalu. Amin. Pahlawan akhir zaman. Ada akhir zaman, Bang. Ya, kita ini kan udah masuk akhir zaman juga. Oh, tapi orang yang sakit Bang dan bersabar atas apa yang di ujian yang diterimanya, maka Allah akan menghapuskan dosanya baginya. Pahala menghapuskan dosa, tidak mendapatkan pahala tapi dapat menggugurkan dosa. Bang, sampaikan aja salam saya sama Bang Faruk sama Bang Zuma, Bang ya. Salam tadib saya nih udah mau azan nih, mau sholat. Cuma itu aja, mohon maaf mengganggu Bang. Bang juga kemudiannya. Semoga sehat terus. Ya, Bang. Assalamualaikum teman-teman di atas, bunda-bunda. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum, mohon izin ya. Waalaikumsalam. Kita enggak. Kesian. Bang Bejo, ngomong Bang Bejo. Halo Bang Sayuti. Iya, teman-teman Kristen tuh naiklah buktikan. Kok kalian mengimani ini penyaliban, sementara di dalam Bible tuh yang kita tahu iblis lah yang menginginkan penyaliban ini. Naiklah kalian menyanggah ya atau membantah, tentu dengan dalil, dengan data. Ayo teman-teman Kristen, naik yuk. Karena iblis lah yang menginginkan kebinasaan itu ya Bunda ya. Dari zamannya Adam, iblis yang menginginkan kemusnahan itu manusia sampai kepada si gondrong. Salib itu lambang kutukan loh, ya. Nah, lucunya di Kristen ini itu lambang keselamatan. Nah, sementara dia padukan antara kitab Yahudi dengan Bible-nya. Pengertian tentang salib di antara dua kitab ini berbeda. Ya. Yahudi mengatakan salib itu ya
Lambang kutukan, terkutuk orang digantung pada kayu salib. Nah, Oten mengimani salib itu adalah sebuah karya keselamatan. Untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Jadi tanpa penyaliban, tanpa paku-paku digantung di Kristus palsu ya. Nggak ada Tuhannya Kristen teman-teman. Nggak ada Kristen tanpa penyaliban, nggak ada Kristen. Makanya mati-matian dia memperjuangkan. Pokoknya Yesus disalib. Ya mereka ya mirip-mirip iblis yang menginginkan kematian Yesus. Kalau kita baca, iblislah yang menjadi bapakmu, bapak segala dusta. Dialah yang menginginkan kematian manusia sejak semula. Makanya Yesus bertanya, kalau kau memang keturunan Abraham, kenapa kau ingin membunuh aku? Yesus mempertanyakan itu loh. Padahal apa yang kau sampaikan adalah suatu hal kebaikan. Kenapa kau ingin membunuh aku? Nah, harusnya teman-teman Kristen ini banyak belajar ya. Kasihan. Bisa-bisa kalian jadi penghuni neraka jahanam tuh. Kata Yesus Matius 7. Bagi yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Nah kan bunyi lagi kan? Lanjut. Banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku memanggil Tuhan, Tuhan? Maka yang diusir Yesus nanti yang menyatakan diri dia sebagai Tuhan, mengusir setan atas nama Yesus, melakukan mujizat atas nama Yesus. Siapa yang diusir Yesus nanti? Orang-orang yang menganggap diri dia adalah sebagai Tuhan, itulah yang diusir Yesus. Maka si penyesat itu berkata, pada 3 hari aku akan bangkit, menurut daripada Matius 27 nomor 63. Si penyesat itu berkata, dikatakan begini, bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Nah itu si penyesat menurut daripada Matius 27. Matius 27:63 yang mengatakan bahwasannya yang bangkit itu adalah si penyesat. Menurut daripada perkataan imam-imam ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan disampaikan kepada Pilatus. Siapa yang bangkit pada hari ketiga? Tunggu pesan-pesan berikut ini. Keren sekali ya. Bapak Sal, Pasar Ibu denomnya Mormon kah? Hah? Bang Sayuti, selamat sore Bang. Aku udah baca buku dari Ustadz Wafi ini, Tritunggal menurut ahli filsafat Barat. Nah, penelitian dalam Stanford Encyclopedia ini menunjukkan bahwa doktrin Tritunggal tidak secara eksplisit diajarkan dalam Perjanjian Baru dan baru berkembang melalui perdebatan teologis selama beberapa abad. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang Tritunggal sebagai doktrin formal adalah hasil perkembangan teologis yang terjadi setelah masa kehidupan Yesus dan para utusannya, apostolos. Gitu.
Tunggal dalam Yunani dikatakan masuknya paham filsafat Yunani khususnya Neoplatonisme memberikan pengaruh besar terhadap pemikiran gereja terutama dalam upaya menjelaskan relasi Allah, Yesus dan Roh Kudus. Konsep tentang logos yang diadopsi dari filsafat Yunani memainkan peran dalam membentuk pemahaman tentang Yesus sebagai firman. Konsep logos dalam filsafat Yunani khususnya oleh Heraklitus yang menggambarkan prinsip rasional yang mengatur kosmos. Dalam konteks ini, logos dianggap sebagai akal ilahi atau tatanan kosmik yang memberikan bentuk dan makna pada alam semesta. Dalam Britannica disebutkan, apa itu gagasan logos dalam pemikiran Yunani kuno setidaknya dapat ditelusuri kembali ke filsuf abad ke-6 Masehi Heraklitus yang menemukan dalam proses kosmik sebuah logos yang dianalogikan dengan kemampuan penalaran pada manusia. Kemudian Stoa, para filsuf yang mengikuti ajaran pemikiran Zeno dan Chitenius abad ke-4 hingga ke-3 mendefinisikan logos sebagai prinsip rasional dan spiritual yang aktif yang meresapi semua realitas. Mereka menyebut logos sebagai profil alam Tuhan dan jiwa alam semesta. Buset. Yesus tokoh fiktif. Ya, dalam politiknya kan sekarang udah kelihatan bahwasanya bom-bom dan Edis, RK, Kiamat, Elia dan lain-lain tuh mereka kan sedang cakar-cakaran. Siapa yang meyakinkan Edis, siapa yang meyakinkan bom-bom. Jika mereka mengikuti bom-bom berarti secara tidak langsung mereka meyakinkan peran penting dalam iman mereka itu adalah si Iblis. Sorry, direla dulu. Kalau mereka meyakinkan mengikuti bom-bom, pengikut bom-bom, mereka secara tidak langsung meyakinkan Bapa itu bukan ajaran kasih, tapi ajaran kebinasaan. Karena Bapa yang menginginkan kebinasaan Yesus itu disalibkan. Sementara jika mereka mengikuti Edis, berarti mereka meyakinkan secara tidak langsung bahwasannya Iblis adalah peran penting dalam keimanan mereka. Saya nggak moderator ya. Kesimpulannya paham pagan. Benar, kesimpulannya daripada sini. Nah, aku baca buku karya Ustadz Wafi aja ya. Nah, tentang pagan tadi ya. Ajaran kesamaan itu 78. 171 ini pertama ya. Nah, ajaran Tritunggal adalah sebuah konsep ketuhanan yang menyebut Allah terdiri dari 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Paham ini telah menjadi pusat teologi Kristen mainstream, arus utama. Namun jika diteliti secara sejarah, konsep ini tidak berasal dari pengajaran Yesus ataupun para rasul, melainkan hasil konstruksi filosofis dan dogmatis dalam gereja. Dan bab ini kami mengambilnya
Perjanjian Lama. Nah ini Perjanjian Lama dikatakan Kejadian 1 pada mulanya sampai kemari. Nah, ajaran ini doktrin Tritunggal tidak secara eksplisit diajarkan oleh Yesus atau para rasul dalam Perjanjian Baru. Sebaliknya, pemahaman ini berkembang secara bertahap melalui perdebatan teologis selama beberapa abad pertama. Kekristenan beberapa tokoh utama yang berperan dalam pembentukan ajaran di antara lain. Nggak dibaca apanya, Bang? Nggak moderator, cuy. Atas lihat, oke. Ini Suyati ini nggak ngebicara nih ya. Dumaria jangan kalian tanggapi dia tuh. Penyembah pagan ya kayak gitu. Izin wafat. Oke bang, makasih bang. Syukron jazakallah bang. Yang tap-tap, yang udah share-share, yang memberi sedekahnya, memberi sedikit, itu sangat berarti saudara. Syukron jazakumullah khair. Aku udah tap. Iya bang, makasih banyak bang, sudah tap. Jadikan 1M bang ya. Kita menunggu Bang Faruk untuk sementara waktu. Padahal kalau kita buka di Zakaria 12 itu menyatakan roh itu adalah ciptaan dari Tuhan itu sendiri, bukan roh itu Tuhan. Makanya di Yeremia 9 nomor 30 dikatakan, Yeremia berapa ya? Yeremia berapa sih?
Kasih ke Bang Zuma. Bang Zumanya lagi ini nggak monitor teman-teman. Saya pun segan sebenarnya ngomong. Mau ngomong aja segan. Karya salib itu sudah dulu mengetahui Yesus, makanya dia rela mengorbankannya. Kalau dia rela mengorbankannya, lalu lantas dia mengapa? Memohon pertolongan. Lantas dia mengapa memohon permohonan kepada Tuhan? Nah, dikatakan di Lukas begini. Ya Bapakku, sekiranya engkau ingin mengambil cawan daripadaku. Nah, di Lukas dikatakan begini. Nah, Yesus berjalan sama murid itu setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sekelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Jadi apapun yang terjadi itu kehendak Bapa. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Di sini Yesus diberikan kekuatan. Siapa yang memberi? Malaikat. Masa ya Tuhan diberi malaikat kekuatan? Dari Bapa diberikan. Disampaikan malaikat itu kepada Yesus. Dalam bentuk apa tuh kekuatan itu? Ya saya nggak tahu, nggak tertulis. Entah mungkin itu buat penyemangatan, semangat ya, kan nggak tahu. Entah itu sebagai bentuk ucapan atau pertolongan ketika dia bersujud itu. Gitu. Yesus itu berdoa dalam kemanusiaannya. Ya kita berbicara Yesus itu dalam kemanusiaannya. Nah di situ dia berdoa dalam kemanusiaannya, berdoa kepada siapa ini? Keilahiannya nih. Di 43-nya, Lukas 22:43. Coba Dumaria naik dulu. Itu berdoa kepada siapa dia? Di 41-nya, 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah. Maka Bapa tadi memerintahkan malaikat untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Kalau memang Yesus Tuhan adalah kedagingannya dan Bapa adalah kerohannya, lantas ngapain perantaran malaikat lagi? Kan ada satu-satu kebagian. Kenapa di sini harus melalui malaikat? Di 43-nya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Artinya apa? Kalau dia seorang Tuhan, kalau dia Tuhan, kenapa nggak lebih dulu dia menggunakan cara malaikat ini ketika turun ke dunia? Mengambil wujud manusia dengan sebentuk rupa langsung menjadi manusia besar. 43-nya, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri. Kok Tuhan nggak mampu? Harus dilahirkan. Kenapa malaikat lebih hebat daripada Tuhan? Logika yang cacat kan? Nah iya, sampai WA nggak dibuka-buka. Kenapa harus dari bayi dulu? Kenapa nggak langsung turun dari langit aja, kelihatan bersinar-sinar gitu? Biar orang tahu, oh dia Tuhan gitu. Mungkin orang banyak menyembah dia jika dia turun dari langit. Ini malaikat turun dari langit aja. Tidak demikian. Udahlah. Moderatornya tolong naikkan Dumaria. Ini kayaknya ibu-ibu setengah waras nih. Iya, pakai acara-acara.
pura-pura kayak kata Bang Faruk tadi, Tuhan pura-pura sakit, pura-pura nggak bisa melihat, Tuhan pura-pura mati, kan ada aja. Masa Tuhan harus pura-pura? Oh, dia lagi stok oten di bawah. Ayo naik. ada Habis. Dumaria Bunda. Dumaria tuh. Aduh, bunyi lagi. Dumaria naik Dumaria. Itu sama Bunda Rama itu. Mungkin Bunda Rama bisa memberi sedikit pemikiran-pemikiran yang rasio yang dapat kamu ambil kesimpulannya. Nanti kamu catat begitu. Nah, kayak Bangsal nih. Bangsal juga mencatat ini. Ntar ya. Nah, Bangsal ini mencatat juga nih ya. Nih. Tentang di Islam juga nih ku catat nih. Gitu, biar kita sama-sama belajar gitu. Pokoknya Tuhan dia, pokoknya dia Tuhan, pokoknya dia. Jangan gitu, jangan pokoknya. Nah, dia di Mulia suruh naik aja naik. Ini di Mulia. Aku nggak moderator. Kalau aku moderator udah aku cubit dia. Sal Pasar Ibu baru mualaf. Udah tahun 2019, Bang. Sal Pasar Ibu ini udah memualafkan orang ini. Orang yang dimualafkannya pun udah memualafkan lagi. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya apa mereka tuh sebagai ini innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Walaupun mereka tuh kita beri peringatan maupun tidak kita beri peringatan sama saja. Gitu ya, walaupun mereka nanti ujungnya setidaknya kita yang dikatakan Bang Faruk lagi, setidaknya kita sudah menyampaikan apa yang kita sampaikan gitu, udah memberitahu kepada mereka bahwasannya tentang konsep ketuhanan itu sejalan sama dengan rasio pemikiran akal. Kenapa ketika disandingkan kepada Tuhan itu harus mati dan menderita, kalian langsung percaya. Sementara ketika kalian disuruh untuk menikahkan anak kandung sendiri atau adik kandung sendiri, kalian bilang tidak sejalan dengan akal, tidak mungkin keluarga darah daging itu mengkawinkan adik sendiri atau ibu sendiri. Di situ kalian bisa menggunakan akal, tetapi jika disandingkan kepada Tuhan, kalian langsung menghilangkan akal kalian. Why? Kenapa adik-adik? Kalau dalam Islam tuh Nabi Isa alaihissalam itu dia mengatakan kepada ibunya, apa katanya kepada ibunya? Begini katanya. Kata Nabi Isa alaihissalam, apa namanya? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ubatu hayya dalika Isa bin Maryam al-qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun.
Gitu. Oke, kita sapa dulu tamunya ya. Bang Apache, selamat sore Bang. Ya, sore. Islam Kristen Bang? Kristen. Oke, sebentar Bang ya. Bang Raiha, selamat sore. Bang Raya. Halo Bang Raya. Bisa bertanya ya? Sebentar lu Bang ya, sebentar. Bang Raya. Bang Zuma monitor kalau monitor atau Bunda Rahma. Abang kalau mau bertanya abang on cam boleh? Silakan. Bang Apache kalau mau bertanya boleh on cam. Takut Jangan kalau ditanya. menghujat ya, jangan menghujat kalau kamu Takut kalau menghujat ditanya. dibuang ke tong sampah. Ini sedang ditanya. Kalau Anda berani bertanya. Ini kalau Anda berani nih Bang apa? Ya, saya bertanya dulu. Iya, kalau Anda berani. Saya yang duluan atau situ yang duluan? Iya, kamu ditanyakan apakah Anda takut untuk menampilkan open cam gitu. Mau ditanya. Kenapa orang Islam itu kalau sembahyang itu harus Ini sedang teriak? ditanya Bang, apa Anda berani untuk tampil on cam? Apa Nah, takut? saya tanya dulu, Jujur bisa dulu Bang, kan jujur tidak? dulu. Nanti bisa bertanya bisa Bang. Saya yang ditanyakan Anda berani nggak untuk open cam? Anda kan nyalinya untuk buka Kenapa kamera? kamu kalau berdoa itu harus Ini sedang teriak? Bisa ditanya jawab Bang, sedikit ya. apakah Anda berani Bentar, Bang, untuk Bejo, buka kamera Bejo, nggak gitu? apa-apa. Katanya Cepat alanya jawab tuli. pertanyaan gini. Enggak, Itu kita kalau gini dia nggak yang nanggapi itu, Bunda Bang. Rama. Ketika kita Itu ngomong dia nggak azan. menanggapi, nggak perlu Bang. Kenapa harus teriak? Itu azan, itu seruan Apache Bang, ditanyakan panggilan. tadi oleh moderator. Katanya alanya tuli, alanya tuli ya. Anda berani buka cam nggak Pak C? Anda sedang Alanya ditanya tuli, ini. kan? Ada nyalinya, ada ilmunya untuk berani tampil? Ada Maksudnya nyalinya? alanya Karena tuli Anda atau- framing, saya tahu Anda mau framing, saya nggak kasih peluang Anda berbicara. Bukan Kalau Anda framing. tidak menampilkan Anda itu mampu Kamu untuk azan berani itu kok tampil, teriak-teriak jangan framing gitu makanya. kenapa? Anda yang penakut, yang nggak punya kemampuan apa-apa. Kamu aja jangan tidak dengan oke. omongan Hey. besar, jangan. Di Kamu, sini bukan kamu bertanya, aja ini tidak pernah ini yang sumut. on cam itu. Ini Mana? room- Yang room on cam sumut, siapa? Bang. Anda ini nggak ada artinya sama kami kalau nggak berani. Oh, kalau Ini Islam room bagi orang-orang berani, Kristen Bang. memang tidak berarti kalau Islam itu. Oh berarti ini nggak berani ya? Oke, silakan Kamu- moderator turunkan. kamu Islam nggak berani. Kasih ruang menghujat. Turunkan. Nggak berani ya. Moderator, Naga turunkan. Alamu tuli ya. Yang lain ada banyak yang lain bisa dibicara nih. Reha. Katanya Reha, alanya tuli, turunkan, makanya turunkan, kamu harus turunkan. teriak. Turunkan moderator saya moderator. Oh, takut. Moderator Makanya turunkan aja. jangan Kita kamu ajarin bahas mereka terus beradab agama di sini. orang. Ini room Mau ditanya Apologi takut. Islam Indonesia Sumut. Kami ajarkan Anda untuk tampil beradab. Kalau nggak mampu turun. Reha, ada suaranya nggak? Reha, ada suaranya? Kalau nggak ada turunkan lagi, Reha. Muji. Muji, ada siapa Muji? Muslim Kristen? Muji, mic-nya sudah dibuka, Muji. Muji, maaf ya, yang netizen di bawah, kami nggak menampilkan orang-orang yang nggak berilmu di sini. Ada Bang Juma. Kita hargai yang ada di atas ini. Ya, kalau Anda nggak menghargai ilmu, bukan urusan saya. Saya room apa jadi saya Indonesia, Sumatera Utara, saya jaga menampilkan ilmu. Bang Bejo, izin bentar Bang Bejo ya. Silakan Sal.